Karena apa ya, dia pengen menunjukkan kalau saya itu kepintaran kepintaran dalam tempurung. Jadi percuma, sia-sialah energi kita untuk memberikan ilmu itu, pengetahuan terhadap orang yang otaknya di tempurung. Lupa dibawa Bang Dragon begitu. Jadi begini, hasilnya percuma gitu ya. Padahal kita dari tadi sudah 2 jam nunggu pendetanya angkat kaki dari sini. Terus kita dapat itu getah-getahnya orang macam ini. Getah-getahnya, ampas-ampasnya lah, yang duduk jemaat paling belakang, yang cuma tahu bicara debata Jehovah Amanami. Amin. Ya beginilah hasilnya Bang Dragon. Tapi nggak apa-apa lah ya. Gitu. Ini salah satu membuktikan bahwa kelas-kelas kekristenan itu begini. Jadi kalau dia ini nggak naik, kita nggak bisa membuktikan bagaimana kelas-kelas berakalnya orang Kristen. Nah, jadi untungnya dia naik ke atas sini untuk membuktikan bagaimana kelas-kelasnya cara berakal dan berpikir orang Kristen. Ya untung saja dia naik ke atas. Jadi bisa kita tunjukkan, bisa kita tunjukkan kepada orang-orang bagaimana pola berpikir, bagaimana pola bertuhannya orang Kristen. Seperti ini. Nah, kalau dia nggak naik ke atas, nggak mungkin kita bisa tunjukkan buktinya, begitu loh. Karena apa? Makanya apa ya? Seorang pendeta pun ya tidak sanggup memberikan materi Bible-nya. Jangan menyinggung agama orang. Oke, turun. Nah, oke, turun nih satu. Masuklah satu-satu sampel contohnya jemaatnya begini. Tapi nggak apa-apa. Dengan adanya sampel jemaat, kita membuktikan terutama kepada orang Kristen. Ini salah satu sampel bahwa ketika Anda berpikir dalam logika Kristen, Anda akan seperti dia. Yang bersyukur dia naik untuk membuktikan. Kalau nggak ada dia ini, kita nggak bisa membuktikan bahwa akalnya seorang Kristen. Jadi nggak apa-apa, bersyukur kita didatangi dia sebagai bahan pembuktian, sebagai bahan uji coba, gitu. Assalamualaikum Bunda Rama. Nggak, kalau di situ aja ditumpang, nggak ada nanti bahan kami, pembuktian kami nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain lah kau debat-debatkan agama? Theodor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Theodore. Ngapain lah kau berdebatkan agama? Iya, karena agamamu itu tukang pencuri. Ya agamamu lah kau bagusi. Iya, agamamu pencuri. Agamamu pencuri. Agama tukang malik. Agama itu agama buatan manusia. Agama itu cetakan manusia. Agamamu agama buatan manusia. Agamamu tukang merusak tatanan hidup manusia. Agamamu buatan orang daripada kafir yang tidak jelas. Kami jelas Tuhannya ada. Tuhan kami jelas ada. Tuhan manusia. Tuhanmu disunat. Tuhanmu menyusui. Tuhan yang ngambil isi orang udah dipulangkan belum? Belum. Theodor, Tuhanmu di mana? Bisa gak tunjukkan Tuhanmu? Tuhanmu menyusui, Tuhanmu mencuri keledai, Tuhanmu pun melakukan namanya, waduh, dimati, disalibkan. Gini Bang Theodor, Tuhanmu juga mengalami kegagalan dalam kekuasaan. Tuhanmu punya kekuasaan kan? Punya kuasa, Tuhanmu berkuasa tidak? Ya berkuasa lah. Oke, Tuhanmu berkuasa ya, kita diskusi. Iya. Tuhanmu berkuasa ya. Bisa dia jadi manusia. Satu pertanyaannya, bisa nggak Tuhanmu tidak berkuasa? Namanya Tuhan udah berkuasa lah. Iya, bisa kalau kalau namanya berkuasa, berarti bisa nggak Tuhanmu tidak berkuasa? Bisa nggak kau tunjukkan Tuhan? Saya tanya, bisa tidak Tuhanmu tidak maha kuasa? Bisa tidak? Jadi apa yang disembah? Bisa tidak Tuhanmu tidak berkuasa? Iya, dia tidak berkuasa lah. Silakan penyebar. Apa yang kau sampaikan? Tuhanmu itu seperti apa? Coba jelaskan dulu. Dari sisi apa mau ku jelaskan? Ya, wujudnya ke, bentuknya ke, kekuasaannya ke. Terus? Ya itu, kalau kita kan jelas-jelas Yesus itu pernah menghidupkan orang mati. Oke.
Tuhan kami, dia dengarkan baik-baik. Baik, dengarkan. Dari tadi kan kau sudah puas nih, tolol-tololi saya kau kan. Jadi ku jelaskan di sini. Kau bodoh. Iya, udah nggak apa-apa, nggak pengaruh pun itu kata-kata itu. Penyebar berita hoax, tunggu dulu dijelasin berita hoax. Enggak. Mau berbusa juga mulut saya mengasih tahu kalian tidak akan bisa terima karena Iya, nggak kalian itu apa-apa batu, pun, hatinya nggak batu. Tidak akan apa-apa. bisa. Jadi begini, Karena otak Tuhan kamu batu. kami adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa dan tidak mungkin untuk tidak berkuasa. Menjadi tidak Seperti apa? berkuasa. Seperti apa? Nah, esensi daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah tidak berawal dan tidak berakhir dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu dan tidak mendiami ruang dan waktu itu sendiri. Karena apa? Inilah yang disebut kemahakuasaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kemampuan dari Allah Subhanahu Wa Taala di luar daripada prakiraan manusia, mampu menciptakan segala sesuatu yang tidak mampu diciptakan oleh manusia. Dan sejatinya Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak pernah esensinya setara dengan makhluk. Laisa kamisi insaiun. Itu dalam Islam. Jadi, apapun bentuk daripada cipta manusia, ya, apapun bentuk kekuasaan manusia tidaklah setara dengan Tuhan kami Allah Subhanahu Wa Taala. Esensinya apa? Hakikatnya tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia dan tidak menempati ruang dan waktu. Begitu. Namun keberadaannya bisa diuji melalui kebesaran dan penciptaannya. Itu sejatinya Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dia tidak mau merendahkan dirinya, dia tidak mau menurunkan harga dirinya hanya untuk dianggap sebagai Tuhan di dunia. Demikian. Nah, sekarang saya tanya, Tuhan Anda yang Anda bilang Yesus Kristus itu, apa yang menjadi kuasanya? Kan di kitabmu kan ada ditulis itu bahwa Yesus itu pernah menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, membuat orang yang buta menjadi ada nggak di dalam Al-Quran Yesus? Ada nggak di dalam Al-Quran Yesus? Dengar dulu. Baca surat di An-Nisa bahwa Maria itu dituduh keluarganya berzina, Yesus yang membela, padahal Yesus itu masih bayi. Itu apa lagi? Apa yang kalian kritis dengan Yesus? Gini, baik. Apakah Dengar kamu dulu, dengarkan? nanti di hari Bentar dengar dulu, nanti dengar dulu, nanti di hari kiamat yang turun bukan Nabi Adam, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Abraham, bukan Nabi Lot. Yesus yang turun di hari kiamat. Kenapa Anda mengkritisi itu? Bentar dulu, teman-teman yang lain tenang dulu. Sebentar, sedikit saya nanti ya, sebelum dilanjutkan sama Bunda Rama dan Menaga. Sedikit aja ya. Baik. Berarti begini, dengarkan penyebar berita. Di hari kiamat nanti siapa yang turun? Nabi Isa alaihissalam. Siapa yang turun? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa. Itulah Yesus itu. Oke. Oh, berarti itu Yesus ya. Berarti kamu setuju ya kalau Nabi Isa itu adalah Yesus ya? Saya nggak kenal Nabi Isa Yesus. Loh, kenapa kamu samakan? Gimana? Lucu kau ini. Nah, sekarang kalau nggak sama, kenapa kau bahas-bahas tiap hari itu? Begini. Sekarang Tapi kan kau kalau nggak bilang sama, siapa yang turun menurut agamamu turun nanti di hari kiamat. Kau bilang, saya jawab Nabi Isa. Kau jawab, ya itulah Yesus itu. Kau bilang begitu barusan tadi. Sekarang ku tanya, apakah Nabi Isa itu sama dengan Yesus? Itulah Tanya dulu kau. Saya tanya jawab dulu. Apakah Nabi Isa? Berarti kalau tidak sama, ngapain kau menuntut? Sekarang gini kutanya. Kalau tidak sama, kenapa alasanmu menuntut Nabi Isa itu yang akan turun di hari kiamat? Itu adalah Yesus. Ya. Kan itu kepercayaan kami di hari kiamat nanti yang turun di Yesus. Oke, saya ulang lagi. Kamu tadi kamu bawa pemahaman dari Al-Quran. Dengarkan dulu. Apakah gini? Kamu tadi bilang Nabi Isa akan turun di hari kiamat. Nabi Isa ini ada dalam pandangan ke Islam, oke? Oke, ya kan? Nah, sekarang saya tanya, apakah Nabi Isa itu adalah Yesus Kristus? Menurut pemahaman Anda gimana? Ya, saya tanya dulu. Tadi kan kau bilang, kau bersikeras Nabi Isa itu akan datang di hari kiamat, dan kamu sebut itulah Yesus itu. Menurut iman kami di hari kiamat itu nanti Yesus yang datang, oke? Kalau memang kau mana datanya? Kalau gitu saya minta datanya. Saya minta datanya di mana Yesus akan datang di hari kiamat.
Kalau memang beda Yesus sama Saya Isa, kenapa tiap hari tanya, kau di mana bahas-bahas Yesus? datanya Kamu Yesus tolol. akan datang di hari kiamat Berarti kau coba? tolol. Kenapa Iya, kau saya bahas-bahas tanya dulu itu sama Yesus? kau. Tadi kan kau bilang Nabi Isa adalah Isa. Sekarang kamu sepakat nggak? Ini saya buat kesepakatan sama kau. Jikalau Nabi Isa adalah Yesus, Sekarang berarti saya kamu tanya, sepakat Yesus sama bahwa Isa Nabi itu Isa bintang alaihissalam. sama Diam nggak? dulu, tenangkan roh kudusmu. Berarti Nabi Sama Isa, nggak? kamu sepakat Kalau nggak? memang Kalau nggak sama, Nabi Isa kenapa kau alaihissalam bahas-bahas dia? tidak Kenapa disalibkan? kau bahas-bahas Nah, terus coba Yesus sepakat itu? nggak dulu kau? Berarti kau Dengarkan tolol kamu. dulu. Nggak Kau perlu, tolol. ya nggak masalah. Mau kau sebut tolol lah, bodoh lah, terserah kau lah. Itu nggak pengaruh dalam jiwaku itu. Sekarang kau tanya, Iya. apakah kamu sepakat Nabi Isa alaihissalam adalah Yesus Kristus yang tidak disalibkan sesuai dengan pandangan Al-Quran Nur Karim? Saya tanya sama kau. Siapa bilang tidak disalibkan? Baca surat Maryam ayat 33. Apa dibilang Isa di situ? Lah, tadi kau Setelah menuntut aku Nabi Isa dilahirkan, adalah hidup dan Yesus. hidup Sekarang kembali. ku tarik kau, apakah sama Nabi Isa itu tidak disalibkan? Setuju? Sepakatkah tidak kau? Yesus itu disalibkan. Lah berarti ngapain kau paksakan Nabi Isa adalah Yesus? Sementara Sekarang- Al-Quran Nur Karim sekarang tidak kalau pernah nggak sama menyatakan Yesus satu dengan- catatan dengan bahwa dulu. Nabi Kalau Isa nggak alaihissalam sama Yesus dengan disalibkan. Isa menurut Lucu pemahamanmu, cara kenapa berpikirmu. tiap- Dengarkan dulu. Dengar dulu. Ada Kalau Bang Zuma tidak lagi. sama Yesus itu dengan Isa menurut pemahamanmu. Assalamualaikum kenapa tiap hari warahmatullahi kau bahas wabarakatuh. Yesus itu? Abang Da. Waalaikumsalam Kau warahmatullahi tolol kau. wabarakatuh. Kau bahas-bahas tiap hari itu. Assalamualaikum, Kalau memang nggak sama, ngapain kamu? Waalaikumsalam warahmatullahi Sorry Abang Da nggak ngeliat saya. Tolong. Lanjut deh, lanjut apa-apa. Bodoh kau bodoh. Ajarkan Kau memang nggak orang-orang sama, cupu kenapa kau ini bahas-bahas tiap hari Yesus? biar mereka sehat. Bahaslah Isanya. Kan gitu. Iya kan Rana ini Makanya disediakan bilang untuk clean meluruskan otak-otak yang sengklek macam Bukan, logika kamu kau. Begitu sengklek. loh. Iya terserah nggak Kamu nggak apa-apa lah. percaya Kita kadang uji kitab dulu kami, logika tapi mana yang bukannya sengklek kalau di kitab sini. kami. Makanya Iya saya kita bilang uji sengklek dulu. kalian. Dan di mana? Kita uji dulu logika siapa yang Sekarang sengklek kalau di nggak sini. sama, kenapa tiap hari Lah, kau bahas tadi dia? kamu mengatakan, kamu memaksakan diri bahwa Nabi Isa itu adalah Yesus yang akan datang di hari kiamat. Kamu memaksakan di situ. Berarti oke, kamu membawa sesuai dengan pandangan teologis daripada keislaman. Sekarang saya tanya kesepakatan tadi yang ku minta. Apakah kamu sepakat Nabi Isa alaihissalam adalah Yesus? Nah, kenapa kamu berdalih di sini? Hei. Aduh, aku gak enak abang aja. Lanjut deh. Menyebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Deng. Bang Zumba, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Kenapa kau membisu penyebar? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya tutup mute. Ini kan kurang kerjaan. Kurang kerjaan. Kalau memang nggak sama Yesus dengan Isa, kenapa kalian bahas tiap hari itu? Ya imanilah si Isa, jangan Yesus. Kamu bilang Yesus nete itu kan, makanya saya bilang kalian sengklek. Imanmu sengklek. Yesus memang netek, Bang. Iya, ya kalau itu Tuhan kami, jangan kalian bahas si Isa aja kalian bahas. Di hari kiamat juga nanti yang Kami sudah membahas Nabi Isa alaihissalam. Jadi bahasa Nabi Isa itu adalah Isa nggak bahasa. kami kenal, yang kami kenal nama Yesus. Anda paham? Terus kenapa kalau begitu Isa yang Kenapa Anda kalian kenal? bahas-bahas itu? Enggak, Urusin masalahnya agama. gini, Bung. Masalahnya gini. Kalau kalian Masalahnya tidak di mana? Di hari kiamat juga yang turun Yesus bukan Isa. Kami nggak kenal Isa. Ya, Yesus juga tidak mengenal Kristen, sama aja pun. Isa tidak mengenal Kristen, Yesus tak mengenal Kristen juga. Kau keliru Juma. Nah, coba tunjukkan Kristen di mana itu- Yesus mengenal Kristen, coba. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Ada berapa Pengikut yang mengaku Yesus itu Kristus? namanya Kristen. Anda Siapa tahu, yang di jangan- Antioquia pertama kali disebut Kristen dan siapa di situ? Yesus atau Aduh. Paulus? Makanya saya bilang kalian sengklek. Yang sengklek itu Anda. Yesus tak mengenal Anda Kristen. yang sengklek. Anda Yesus nggak percaya tidak dengan kitab mengenal kami, tapi Kristen. rujukannya pakai kitab kami. Ya, Kan karena orang Kristen itu mengambil istilah-istilah Islam. Makanya kami bahas Kristen. Karena Kristen itu suka menyusup. Kemana Kristen pergi, di situ mereka nyamar. Di Indonesia mayoritas Islam, Kristen nyamar ke Islam-Islaman. Coba, Anda mengaku tidak mengenal Isa. Terjemahan tertua di kitabmu tidak ada Yesus, yang ada Isa. Kenaikan Isa Al-Masih. Baru-baru ini aja diganti kenaikan Yesus Kristus. Gerejamu bertaburan atas nama Isa. Kan malu kan?
Jadi kalau berbicara itu pakai data, justru agama Kristen itu tidak dikenal Yesus. Yesus lebih sering menyebut Islam daripada Yesus menyebut Kristen. Tak pernah satu kali pun Yesus menyebut Kristen itu. Kristen itu agama bidat dari Yahudi. Agama orang barat itu Kristen. Bukan agama orang Yahudi Kristen itu. Itu yang Anda harus pahami. Agama Kristen tidak dikenal oleh Yesus. Agama Kristen adalah agama baru dari pagan Romawi Yunani. Pagan Romawi Yunani membungkus diri, mengganti kulit dengan menyebut diri mereka Katolik. Pahami itu. Tuhan kalian bernama Yesus, Tuhan kalian bernama Theos, kitab kalian bernama Perjanjian Baru. Semua itu tidak dikenali oleh Yahudi sampai hari ini. Kalian itu penumpang gelap. Memang Yahudi itu ya agamanya Yahudi, Kristen ya Kristen. Beda Itu dia cuma. makanya. Anda harus Kristen ini paham. dari mana? Kristen ini dari mana? Ya Kristen itu yang dibawakan Yesus, yang pengikut Di mana? Yesus itu namanya Kristen. Anda harus paham. Ini Yahudi ya, ini Yahudi baru ini itu yang makanya saya katakan Dengar kalau dulu, Anda itu ajaran tidak orang itu punya hukum ilmu, Taurat. tidak punya data, jangan sombong. Tolong tunjukkan di Bukan mana Yesus sombong. mengenal Kristen. Kalian so Di mana pintar. Yesus memberikan Kalian legitimasi aja kepada lahir di Kristen? abad ke-7, tapi kok so pintar. Sekarang Yesus mengenal Kristen Abraham itu di bilang mana Ibrahim. poinnya coba? Maria kalian bilang Maryam. Kalian Di ganti mana semua namanya. poinnya Yesus mengenal Aduh. Kristen coba? Itu aja dulu. Ayo. Memang tidak mengenal pengikutnya itu syukur, yang Kristen. alhamdulillah. Anda harus tahu. Alhamdulillah. Pengikutnya itu yang dibilang Kristen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka saya Sudah bilang saya diakui kalian semua. sendiri oleh penyembah Yesus bahwa Yesus Artinya itu tidak Kristen mengenal itu Kristen. pengikut Tepuk Yesus. tangan semuanya. Waduh. Ya sudah. Bagaimana kalian sekolah? Sudah, Anda sudah mengakui Yesus tidak mengenal Kristen. Mau apa lagi? Iya. Iya. Ulang lagi. Lihat, terus? agama itu kan bikinan manusia. Siapa bilang? Pengikutnya itu yang namanya Agama Kristen. itu Anda harus ajaran. tahu. Matius 5 Makanya nomor kau 20. gurunda Jika kau hidup nih. keagamaanmu tidak Ah. lebih baik dari ahli Taurat, kau tidak akan masuk surga. Ternyata agamamu tidak dikenal Yesus. Pengikutnya itu yang namanya Kristen gimana? Agama itu kan bikinan manusia. Sudah Cuma final, sudah final. Waduh, Yang disebut final-final agama, gimana? agama itu aturan. Aturan supaya Islam itu orang juga tidak nggak kenal- kacau. Supaya Islam aturan itu itu juga tidak nggak dikenal kacau, Tuhan. maka aturan Islam yang itu betul juga bukan nggak aturan dikenal dari Tuhan. Tuhan manusia. tidak pernah membuat agama. Aturan yang Anda betul harus itu tahu. aturan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah membuat agama. Sekarang kamu mengakui Aduh. Yesus tidak mengenal Kristen, selesai kamu, tamat. Berarti Yesus tidak mengenal ajaran Kristen. Yesus tidak mengenal kemudian poin-poin kekristenan. Yesus tidak mengenal kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Filipi, Kaliki, Pararang. Padahal Yesus tidak kenal kitab-kitab Anda itu semua. Agama Berarti itu selain yang bikin agamamu, manusia, Yesus bukan tidak Tuhan yang kenal. membuat agama. Kitabmu yang kau anggap suci Itulah juga yang tidak salah dikenal. kau itu. Selesai kan? Islam itu juga bukan dibikin Tuhan. Manusia yang bikin itu. Selesai udah. Inna Bukan lillahi selesai. wa inna ilaihi Pengikutnya raji'un. Yesus itu namanya Kristen. Anda harus tahu. Tuhan itu tidak pernah membuat agama. Jadi teman-teman, Bagaimana beliau kau ini, ini? saudara ini sudah Katanya kau mengakui gurunda apa kalau kau ini? Yesus Mana tidak pernah mengenal Tuhan pernah membuat Kristen. agama? Di mana Oke? pernah Tuhan pernah membuat agama? Nabi Musa mengenal Waduh. pengikutnya, yaitu mereka yang mereka sebut dengan sebutan Tapi hukum Taurat Yahudi. pernah diturunkan. Nabi Waduh. Isa, Nabi Yesus mengenal Itulah Anda pengikutnya. salah. Tuhan tidak pernah membuat agama, cuma Yesus mengatakan yang dalam membuat Yohanes agama itu yang 10 manusia. nomor Yang 27, Kristus itu namanya Aku Kristen. mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Itu pengikut Yesus. Aku mengenal mereka, mereka mengenal aku. Nah, Anda sudah mengakui Yesus tidak mengenal Kristen. Ya sudah selesai. Berarti Kristen bukan pengikut Yesus. Mau apa lagi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati lagi. Teman-teman, tolong telepon ambulans. Banyak korban di sini. Yesus mengenal muridnya. Mana dalilnya? Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku. Kutanya saudara, apakah Yesus mengenal Kristen? Yesus tidak mengenal Kristen. Berarti Kristen bukan pengikut Yesus. Sudah selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati lagi. Agama itu kan bikinan manusia cuma. Anda Yesus harus mengenal tahu. pengikutnya. Aduh.
Kristen Namanya tidak Kristen dikenali itu Yesus. pengikut Kristus. Ayo. Tuhan tidak pernah membuat agama. Anda Tuhan biar tidak tahu. pernah mengenal agama, tapi Tuhan Nggak pernah mengutus membuat agama. aturan-aturan melalui para nabi. Betul tidak? Jadi dibikin agama Islam gitu, dibikin namanya Islam. Agama Aturan itu dibikin. adalah dinul. Aturan Dinul itu itu dibikin, adalah tapi agama aturan, tidak dibikin. ikatan. Itu Iya. agama. Dinul Bukan. itu jalan. Yesus jalan. Berarti Agama Yesus itu kata benda. agama. Agama itu kata benda. Anda harus tahu. Agama Kata benda itu, itu agama. itu aturan. Waduh. Belajar Aturan. di mana kau bahasa Indonesia? Agama itu terbagi dua. Ada agama Apa? buatan manusia, ada agama yang berasal dari Tuhan. Agama Jadi yang berasal agamamu? dari Tuhan Agamamu adalah buatan agama Tuhan. yang disertai dengan nabi Kapan rasul pernah Tuhan membuat yang agama? Kapan pernah Tuhan membuat dilengkapi agama? dengan kitab suci. Itu Itulah disebut kau agama saya dari bilang. Tuhan. Kalau Kapan agama pernah buatan Tuhan manusia membuat agama? seperti Kristen, itu agama buatan manusia. Buddha, itu agama ciptaan manusia. Hindu, itu Kaprah kau. itu Nggak agama pernah Tuhan buatan membuat manusia. agama. Tapi Katolik, ajarannya. itu agama Aduh. buatan manusia. Kristen, agama buatan manusia. Advent, buatan manusia. Protestan, Jangan buatan di-mute, manusia. jangan di-mute. Yang bukan Jangan di-mute. buatan manusia itu adalah ketetapan Tuhan yang datang kepada orang Yahudi dan Nasrani dan juga Islam. Kristen Aturan ini dibuat, gimana? tapi nama agama itu tidak pernah Tuhan membuat. Anda harus tahu. Agama Aduh, itu bahasa di mana kau Sanskerta. sekolah? Hei, Di mana kau terdiri sekolah, dari Juma? kata A dan Gama. Apa Ya, sih ente? tidak kacau balau kan? Artinya Ya. tidak. Nah sekarang Agama- Yesus mengajarkan aturan Kacau, supaya tidak tidak kacau kacau balau, tidak? Jadi bikin aturannya, tapi agama itu yang berarti membuat Yesus manusia. bawa agama kalau begitu. Aduh. Aduh apa? Boleh saya menanggapi? Aduh apa? Yesus membawa Boleh saya- aturan-aturan. Jadi Sabar, Cojo, jadi yang membuat, sabar yang membuat kamu. Islam itu siapa? Tuhan. Tuhan yang membuat Islam itu. Kapan pernah Tuhan membuat agama? Akmaltu lakum Kapan pernah Tuhan dinakum. membuat agama? Tapi Yeremia memberikan 29 Anda baca. mengasih ajaran Aku dia. tahu rancangan-rancanganku Waduh, tentang kalian. Sekolah dulu kau. Yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan itu Waduh. aturan. Jangan kau pakai Damai itu karena itu sejahtera udah itu dirubah. shalom. Dalam Rujukannya, bahasa jangan Arab pakai itu kitab salam. karena itu udah dirubah. Salam artinya Islam. Makanya logika Damai kamu sengklek, saya sejahtera. bilang. Yesus mengajarkan shalom. Yesus mengajarkan damai sejahtera. Islam artinya damai sejahtera. Karisteng artinya apa? Damai sejahtera itu ajaran Kristen, bro. Di mana Kristen artinya damai Waduh. sejahtera? Damai sejahtera apanya? Apanya yang damai sejahtera di Kristen Aneh apanya? kamu. Coba Kapan tunjukkan pernah damai Tuhan sejahtera di membuat Kristen itu agama? apa? Di mana kau Coba belajar? tunjukkan ke saya damai sejahtera di Di mana Kristen itu pernah apa? Tuhan membuat agama? Kau belajar dulu. Tunjukkan dulu Kristen itu damai sejahtera Tapi itu di kalau mananya? ajaran pernah. Dari Tapi namanya agama itu saja kan kata bukan benda. bukan Agama itu bukan namanya damai kata benda. sejahtera. Apanya yang Aduh. damai dan sejahtera di Kristen apanya? Aduh. Apanya? Hah? Anda katanya gurunda. Kapan pernah Tuhan membuat agama? Tapi ajarannya. Lucu orang ini. Agama itu artinya kata Agama benda. itu tidak kacau. Waduh. Tuhan kemudian memberikan aturan-aturan ke muka bumi ini melalui para nabi supaya manusia itu tidak kacau. Jadi kata agama itu Tuhan yang membuat. Lucu Yang kata membuat agama agama dia yang itu Tuhan. dipermasalahkan. Agama itu Tahu kamu, itu ajaran milah. itu menurunkan Tuhan. Tapi agama itu kata agama itu adalah manusia. Tuyul tukang tahayul. Anda salah kaprah. Agama itu menurut Anda apa? Udahlah. Segitu aja ilmunya, agama aja nggak tahu mau. Yesus mengatakan di Matius 5 nomor 20, Udah. jika hidup Udah, keberagamaanmu aku turun. Udah, tidak baterai aku. lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke Aduh. surga. Itu kata Tidak. Yesus. Sejak kapan pernah Tuhan membuat agama? Baca Matius 5 nomor 20. Waduh, jangan kau pakai rujukan itu karena Iya. itu udah dirubah. Nggak percaya Kamu dengan bertanya itu. sama aku jawab pakai Bible. Waduh, Kamu nggak makanya percaya kau kan bisa lucu. bilang sengklek, nggak percaya tapi kamu rujukannya pakai agama. Kamu bertanya tentang itu namanya agama, sengklek. kapan Tuhan bawa Ibaratnya agama? di pengadilan, Kasih Matius 5:20, Kau mencret. hadirkan saksi tapi saksi itu tidak bisa memperkuat Kau argumenmu. bertanya, Itu kapan namanya Tuhan sengklek. membuat agama? Aku kasih kitabmu, kau Waduh, tidak kapan percaya pernah kan Tuhan membuat lucu. agama? Musuhmu Dasar adalah kamu kitabmu sendiri kan? goblok. Mana ada Musuh pernah Tuhan terbesar membuat Kristen agama? adalah Agama Bible itu manusia yang sendiri. membuat. Aduh. Dia bilangnya agama tidak dibuat katanya. Tapi Yesus menyebut dalam Matius 5:20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak masuk surga. Lucu ente itu. Bukan. Maksudnya agama Yahudi, agama Islam, agama Kristen emang yang buat itu Tuhan. Iya. Nama itu, nama.
Begini, Nama itu yang bikin dengar Tuhan. dulu, dengar dulu. Aduh, kalau kau nggak bisa berbicara bedakan agama mengenai dan ajaran. Islam, jelas. Kubacakan ayatnya di dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 3 itu sudah jelas terurai di sana. Sedangkan kalau berbicara agama Kristen itu tertulis di mana? Di pengajaran Kristen tertulis di mana? Kutanya sama Al-Quran mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Itu jelas itu. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Jelas. Nah, sekarang pertanyaan saya, di mana Tuhanmu menyebut nama Kristen? Di mana? Di mana? Penyebar Kalau tentang Yehuda, kalau tentang Israel, Anda baca Yeremia 31. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Kenapa kau pakai Apa rujukan itu Juma? Ya itu kan kitabnya udah Yahudi, berubah. emang itu kitabmu. Kenapa kau percaya dengan Emang itu kitabmu. Itu kitabnya Kitab saya Yahudi, itu. kubacakan samamu supaya kamu tahu Kau legalitas bilang nggak? penamaan agama Nggak Yahudi asli itu ada lagi, dalam udah kitabnya dirubah, orang tapi Yahudi. rujukannya pakai itu kan namanya Nah, itu sanklet kitabnya namanya itu. Yahudi. Kalau Islam kan sudah selesai tadi, tuyul. Islam sudah selesai. Al-Maidah ayat 3 tentang Islam sudah selesai. Sekarang permasalahannya tentang Yahudi. Tentang Yahudi ada di dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Nah, sekarang tentang Kristen, mana dalilnya? Nangis kan? Nangis. Nangislah kau anakku sayang. Jadi Silakan. Silakan. memang benar. Entah bentar, izin. Cowok jahat dari Kristen atau dari Islam? Saya dari Kristen. Oke, baik. Toib dari Islam atau dari Kristen? Toib. Nggak bersuara Anda. Kristen, itu saudara seiman saya, Toib. Oke, silakan tanggapi. Benar yang Saya dikatakan Kristen, Bang saya Juma. Kristen. Ya, alhamdulillah sudah telah dimasukkan. Ya. Ya, Halo. baik. Jadi benar yang dikatakan Bang Juma bahwasanya Yesus tidak mengenal Kristen, tetapi ada Ya. ayat mengatakan berbahagialah orang yang tidak melihat aku namun percaya. Itu Ya. Betul. itu sudah ketampul dengan ayat itu. Bukan, Seperti itu, saya Bang mau Juma. tanya sama si Juma dulu. Berbahagialah Oke, orang enggak. apa? Enggak yang dulu. percaya. Saya mau Apa tanya katanya? dulu sama Kak Juma. Tunggu. Tunggu dulu, temanmu satu dulu. Berbahagialah apa katanya? Hah? Cowok jahat. Baik. Berbahagialah orang yang tidak melihat aku namun percaya. Nah, percaya Itu sebagai dia. apa? Loh, Anda mau dijawab itunya apa langsung mau merambat kemana Iya, gitu? Yohanes 20 itu Konteks sedang kemana? membicara tentang apa? Halo, Juma. Itu sedang berbicara tentang apa? Dan Yohanes 20 itu tidak ada hubungannya dengan Kristen. Itu hubungannya dengan Bani Israel yang keluar, yang disebutkan dalam Yohanes 10 nomor 16. Masih ada juga domba-domba di luar daripada kandang ini. Yang dimaksud adalah Bani Israel yang ada di luar Yerusalem. Kristen itu siapa rupanya? Yesus tak mengenal Kristen. Kristen itu sekte. Ya, sekte. Kisah para Rasul 24 nomor 5. Paulus itulah tokoh dari sekte Nasorios. Dah, selesai. Kau melintir Alkitab, Juma. Mana yang saya pelintir? Tunjukkan. Ya, mulutmu Tunjukkan. terlalu manis. Ya. Oh iya dong, iya Saya dong. ikuti, Sekarang ya. Dengar dulu. sekarang saya tidak Saya butuhkan ikuti. Anda nangis. Dengar. Saya butuhkan Anda itu berdialog secara ilmiah, data, Ya. akurat. Sampaikan, Ya, silakan. oke, kemarin itu kau bilang kalau Yesus itu mengajarkan menikah lebih dari 100 orang. Yes, betul. Bukan menikah. Betul. Yesus menjanjikan kepada pengikutnya 100 istri. Mau kayak mana? 100 istri. Yes, 100 kamu bukan istri. pengikutnya. Oke. Silakan. Oke, saya kata 100 Ya. istri. Yes. Dan hartanya kan 100 bukan kali istri lipat. saja kan? Iya. Bukan istri saja kan? 100 kali dulu. lipat. Hah. Iya, 100 kali lipat. Iya. Maksudmu itu istri saja kan? Bukan hartanya kan? Padahal lihat itu hartanya kan? Jadi maksudmu kalau hartanya 100 kali lipat, mamanya juga, istrinya juga,
Ya, Neneknya coba juga Anda baca 100 kali dulu. lipat begitu. Begitu. Coba Anda baca Markus 3 dulu. Mau 100 kali lipat istrimu dibuat. Kau penipu, saudara. Bukan penipu, Ya, Anda baca bukan. Markus 3 Saya dulu mau- baru Anda saya mau tanya berargumen. dulu. Belajar dulu Halo. baru bantah Iya. saya. Kamu belajar Enggak, dulu, begini. siapkan senjata dulu Kau baru pakai bantah saya. perspektif Islam Diam, selalu. diam. Kutanya kau. Jawab ya. Yesus kepada Coba kasih mereka, tunjuk. siapakah Coba kasih ibuku tunjuk dulu. dan siapakah halo, saudaraku? halo. Ya, coba Dia kasih melihat tunjuk kepada dulu orang-orang satu. yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan ini saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Elohim, dialah saudaraku laki-laki dan dialah saudaraku perempuan. Dia juga ibuku. Itu. Berarti apakah Anda ingin mengatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus itu artinya adalah ibu Yesus semua? Enggak. Lucu ente itu. Makanya belajar dulu. Persenjatai diri Anda dengan ilmu kalau Anda ingin membantah Bang Suma. Pahami itu. Jadi ketika Yesus mengatakan, barang siapa yang meninggalkan istrinya, anaknya, ibunya, bapaknya, maka mereka akan mendapatkan 100 kali lipat. Lipat. Hah? Iya. Iya. Mamamu juga 100 kali lipat begitu. Ini ucapan Yesus. Baca Markus 33. Itu hanya hartanya saja, sama dengan baca sama Markus dengan 3, Bu. Baca Markus 3 nomor 33 sama dengan sampai si nomor Job itu, jangan kau 35. pelintir. Jangan kau pelintir kamu sama dengan si Job. menyanggap hartanya yang dilipat pernyataan yang ada gandakan. di dalam Bibelmu Hartanya yang sendiri dilipat gandakan, dengan bukan penipu emosi dan istrinya, bukan kebencian. yang Jangan. mamanya. Enggak, kau penipu. Kau Kau baca dulu memframe orang. Markus 3 dulu. Kau baca Markus 3 dulu. Coba kau baca Markus 3 dulu. Dengar Nomor dulu. 33 Enggak, sampai saya dulu. 35. Kan kau nyuruh-nyuruh kau. Kau selama ini kau merajalela kau. Coba kasih tunjuk satu dosa Tuhan Yesus selama di dunia. Satu saja. Apa? Coba. Apa? Ya, coba. Tapi nabimu memimpin perang 30 Apa kali kamu bilang? membunuh. Dosa satu Coba saja sebut bagi saja Yesus. dulu. Mau kutunjukkan. Satu Kamu mau kesalahan berapa itu saja. dosa? Hah? Hei, Dengar tunggu, dulu. tunggu. Ya, Kamu mau dengar dulu, berapa dengar dulu. dosa bagi Yesus? Karena, Aku tunjukkan samamu. dengar Dosa-dosa dulu. Yesus. Mau? Ya, Muhammadmu lagi memuliakan Yesus. Hah? Ya, Mau aku tunjukkan dosa-dosa Nabimu Yesus? Mau? memuliakan. Nabimu Mau. memuliakan. Kasih Betul. tunjuk aja. Memuliakan Kasih tunjuk. Nabi yang datang kepada Bani Israel. Berbeda dengan Tunjukkan. Kristen. Tunjukkan. Mengutuk Halo, Yesus tunjukkan. yang katanya Tapi adalah Tuhan kalau sendiri. Kan lucu. Muhammad memimpin perang 30 kali, membunuh banyak orang, ya, menyebarkan agama, ya betul. Ya, menikahi bocah kecil, ya kan, Turunkan. Si anjing ini membantunya. turunkan. Please, turunkan. Ya. Anjing ini Mbak, turunkan. tersudut kau Pemakan anjing turun. Maaf, saudara. Kalau hanya modal dengar-dengar, Anda mau bahas nabiku, sorry lah. Mending aku ambil ku sedot masuk di mulutmu. Daripada ku dengarkan kau menghina Nabi saya tanpa ilmu. Anda mengetahui Yesus aja Anda nggak tahu. Masakan ada orang Kristen beraninya bertanya, coba kau tunjukkan dosa-dosa Yesus. Mau ku buat malu kalian? Dosa-dosa Yesus itu ku kantongin semua. Jangan kau pancing saya membuka aib Yesus. Oke? Jangan kau tanya, mana dosa-dosa Yesus? Permalukan nanti kalian. Lain cerita. Kalau kamu mau membahas tentang dosa Yesus, kita buka aibnya semuanya. Ku bongkar semua dosa-dosa Tuhan kau itu. Kalau mau. Kau sudah tahu Tuhanmu terkutuk, masih Joko tanya mana dosanya. Bedakan saya dengan pendetamu. Pendetamu itu belajar untuk kaya. Pendetamu belajar untuk memperkaya diri. Bedakan dengan Bang Suma. Habis waktuku pelajari Bible itu semata-mata untuk mewaraskan kalian. Bukan untuk kalian sotor perpuluhan ke saya. Bedakan orang yang murni belajar, orang yang ikhlas belajar, orang yang tulus belajar Bible. Bedakan dengan mereka yang belajar untuk duit pulus. Saya ngajarin kalian, saya keluar duit. Bukannya kau yang bayar saya. Berbeda di gereja. Kau masuk semua duduk. Haleluya, haleluya. Lancar perpuluhan setiap bulan, tak apa-apanya kau dapat di sana. Ya, sudah orangnya udah turun Bang Juma. Ya biar dia dengar di bawah. Ada lagi yang mau berdiskusi Itu tapi yang pakai barusan data? ngomong sama abang, cowok jahat. Ada bang, saya bang. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Pade di telepon gak jawab Pade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, saya super sibuk sekarang tuh. Silakan cowok. Silakan cowok, tanggapi cowok. Apa yang mau ditanggapi coba? Itu kan buat teman saya. Saya mau bertanya ini. Ya, silakan. Ini izin ya bang, bukan? Ya, silakan. Mau. Saya agak bingung di dalam keislaman orang-orang Muslim mengatakan Tuhan itu esa satu ya. Iya. Tetapi saya banyak sekali menemui kata-kata kami berdua, bertiga gitu. Silakan bang. Baik. Berbicara mengenai Tuhan, kita lihat kemudian, maaf ya, di dalam Al-Quran, kalau menggunakan kata kami, itu merujuk kepada Allah. Dan kata kami di situ, itu tidak sedang menyatakan dirinya bahwa dia itu ada 3 Tuhan. Kenapa demikian? Karena Allah, Tuhan kami, menyatakan dirinya kadang menggunakan kata kami, dia, aku, atau nya. Coba kita lihat di dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya, ayat 25, Bung. Kalau Anda punya kitab terjemahan Al-Quran, silakan Anda buka. Di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Nabi Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Jadi kalau Tuhan mengatakan sembah, itu sembahannya tidak pernah mengatakan sembahlah kami, tapi selalu merujuk kepada aku, sembahlah aku. Tetapi ketika dia menciptakan, ketika kemudian dia mengutus, ketika kemudian dia mewahyukan, biasa Allah menggunakan kata kami. Kenapa? Karena Allah melibatkan kemudian makhluknya yang lain. Atau kata kami ini merujuk kepada Tuhan sedang membicarakan tentang kekuasaannya, tentang kuasanya, tentang perkasaannya, sehingga dia melibatkan makhluk-makhluknya turut di dalam tunduk patuh terhadap perintah-perintahnya. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin. Kami tidak mengutus seorang rasul pun. Kenapa ada kata kami? Karena rasul ini diutus di tengah-tengah kaumnya, itu melibatkan seperti misalnya Nabi Musa. Nabi Musa diberi Torah, diutus sebagai rasul. Siapa yang datang kepada Nabi Musa? Malaikat. Malaikat mana? Malaikat yang diutus oleh Tuhan kepada Nabi Musa. Maka Tuhan memberikan penghargaan kepada malaikatnya yang terlibat dalam pewahyuan itu. Maka Allah mengatakan, kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Tidak dikatakan selain kami, tidak. Illa ana, kecuali aku, tak ada Tuhan yang lain. Fa'buduni, maka dikatakan sembahlah aku saja. Coba Anda cari di dalam Al-Quran perintah sembahlah kami, ibadahilah kami, tunduklah kepada kami, itu tak ada. Yang ada sembahlah aku, ibadahlah kepadaku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada aku. Aku. Tapi kalau kami, cakupannya luas. Pasti di dalam keadaan itu Tuhan melibatkan kemudian makhluknya. Contoh, nahnu nazzalna zikra wa nahnu, bagaimana ayatnya? Kami yang mewahyukan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Kenapa kata kami? Karena di situ melibatkan malaikat Jibril atau Roh Kudus di dalam mewahyukan Al-Quran. Kenapa kata kami? Karena Allah menjaga Al-Quran itu melalui para penghafal Al-Quran. Kami yang mewahyukan, kami juga yang menjaganya. Subhanallah. Jadi ketika kemudian kami wahyukan Al-Quran, Al-Quran datang kepada manusia, manusia diinstruksikan kemudian untuk menyembah, maka menyembahnya bukan kepada kami, menyembahnya kepada saya.
annahu la ilaha illa ana fa'buduni, ni padaku. Maka aku ajarkan kepada semua rasul yang kami utus itu dengan mengatakan pernyataan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku saja. Coba Anda lihat Bung, kalau hanya berkata kami, kita lihat di dalam Keluaran 7 nomor 1. Maaf nih, Keluaran 7 nomor 1, yang teman-teman yang punya Bible silakan dibuka. Di situ Tuhan berfirman dalam terjemahan barunya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Tuhan bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Bung, lihat aku mengangkat engkau sebagai apa? Sebagai Elohim. Elohim itu tunggal atau jamak? Tunggal. Maksud tunggal Elohim? Bos. Itu jamak. Kalau tunggal itu Eloah atau Elah, Eloah atau El itu tunggal. Kalau Elohim itu adalah jamak. Apakah Musa itu banyak? Apakah Musa banyak? Musa cuma satu. Tapi kenapa dikatakan sebagai Elohim? Nah, itu artinya bahwa bahasa Ibrani, bahasa Arab ada kesamaan dalam proses pewahyuan. Demikian. Baik, jadi saya paham bahwasanya kata kami itu melibatkan makhluknya gitu ya, ciptaannya. Oke, saya nerima penjelasannya. Lanjut dong. Iya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, Allah satu-satunya Tuhan yang menciptakan alam semesta. Ketika Tuhan itu mengutus, maka Tuhan melibatkan kemudian makhluk lainnya. Karena yang diutus ini makhluk. Itulah kemahabesaran Allah. Sama seperti ketika saya memimpin upacara bendera, kemudian saya berpidato. Saya mengatakan bahwa kami di bulan depan mencanangkan kemudian bahwa pengendara yang masuk di area kantor kita itu akan kami rubah polanya. Masuknya hari ini dari arah barat, dari arah kanan. Bulan depan kami akan buat aturan bahwa mereka harus masuk ke kantor kita dari arah kanan, bukan kiri lagi. Padahal kami ini hanya saya yang punya inisiatif sebagai pemimpin. Saya yang punya ide, saya yang punya gagasan. Tapi karena saya melibatkan kemudian karyawan saya untuk mengatur itu, maka saya sampaikan kepada karyawan yang ada, kami. Kalau saya mengatakan kata kita, berarti semuanya terlibat. Kalau kata kami, itu bisa tunggal, bisa juga jamak. Seperti itu. Jadi itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Al-Anbiya ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablik mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Nabi Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain daripada aku, maka sembahlah aku saja. Oke, mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Ya, sebenarnya pertanyaannya banyak Bang, tapi pertanyaan saya ini dianggap menantang, itu yang saya membatasi itu. Iya, nggak masalah. Kalau masih dalam koridor Islam, tidak masalah, Bung. Kecuali tanya tentang pembagian harta warisan dari Ahli Sugi, ya saya angkat tangan. Tanya soal warisan ya, nggak boleh. lanjut. Silakan Bang cowok jahat, apa yang mau ditanyakan lagi sepuasnya. Bentar, saya bawa data ya. Saya mau ungkap ini sebenarnya.
Jauh sedikit bang, coba dari kipasnya itu. Oh iya ya, bentar. Nasi kemana? Mula Afizun. Itu hasilnya. Nah ini saya ingin mengupas ini dalam kitab kami ini siapa gitu dalam sosok kebenaran itu. Yang Yohanes 16. Yohanes 15 ayat 26. Oke. Silakan Bang. Oke, baik. Kita melihat di dalam Yohanes 15 ini nomor 26, ini perkataan Yesus. Konon ini adalah perkataan Yesus. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ini kalau kita berbicara mengenai penghibur, roh kebenaran itu bagi kami umat Islam, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 52 dijelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Ruh. Demikian kami wahyukan kepadamu roh dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab suci itu dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya sehingga kamu mengerti apa kitab suci itu dan apakah iman itu. Dengan itu kami memberi petunjuk. Lalu kemudian sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Kenapa dikatakan sebagai penghibur? Nabi Musa datang hanya untuk kaum Yahudi. Daud, Salomo hanya untuk mereka. Yesus datang, Isa datang hanya untuk Bani Israel. Ketika Yesus datang, yang lain tidak memiliki juru selamat. Karena Yesus juru selamat hanya untuk Bani Israel saja. Dan Yesus tidak disebut sebagai penghibur. Yesus kemudian menubuatkan akan datangnya seorang penghibur yang diutus kemudian, yaitu roh kebenaran. Kenapa dikatakan roh? Satu, semua nabi itu dikatakan sebagai makhluk roh. Contoh ketika kita melihat di dalam Bilangan 11 25. Ada yang bisa menunjukkan? Ada yang bisa baca? Berapa Gurunda? Bilangan 11 coba. Bilangan 11. Pada Bilangan 11 nomor 1. Nomor 25 coba, Bun. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Nah, di situ kita lihat bagaimana dinyatakan bahwa turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian roh yang ada pada Musa. Roh itu diambil lalu ditaruh di atas 70 tua-tua. Ketika roh itu kemudian diletakkan kepada 70 tua-tua ini, kepenuhanlah mereka seperti seorang nabi. Berarti roh kebenaran adalah nabi. Coba baca 29-nya Bunda. Musa di sini menyatakan Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya yang hinggap kepada mereka. Jadi roh itu, roh kebenaran itu roh dari Tuhan yang hinggap kepada seseorang, maka orang itu nabi. Berarti roh kebenaran yang dijanjikan oleh Yesus yang keluar dari Bapa itu, wallahi itu adalah seorang nabi. Kemudian Bunda bisa teropong ke Nehemia 9 nomor 30. Bantu saya biar kita belajar sama-sama. Nehemia 9. Bukan Nehi.
Nehemia kan? Iya, bukan 9. bukan Nehi bercek itu mereka bukan. Nehemia beda. Nehemia 9 nomor 30. Iya. Melos Namun, Padahal sama aja Bang Juma juga suka kayak gitu. Enggak, bentar amat jangan sampai dia nyanyiin dia lagi. Kebiasaan dia kan. Abang Namun juga gitu lah. bertahun-tahun Namun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka, dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantara para nabimu, tetapi mereka Subhanallah. tidak menghiraukannya. Dengan Sehingga rohmu, dengan rohmu engkau memperingatkan mereka. Dengan rohmu, yaitu roh itu yang apa dimaksud? Dengan perantaraan para nabimu. Nabi. Baca 1 Yohanes 4 nomor 1, Bun. Yohanes 4. Iya. Saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Itu dia, itu loh Bun. Berarti 1 Yohanes 4 nomor 1, saudara-saudaraku yang kekasih, jangan percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu. Berarti roh di situ nabi. Kalau roh jahat ngaku nabi, berarti nabi palsu. Berarti yang dimaksud Yesus di dalam Yohanes 15 nomor 26 sampai nomor 27 itu adalah nabi, bukan roh tok. Lagian nabi itu memang makhluk roh yang dibungkus oleh jasad. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa itu datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena dari semula sama-sama dengan aku. Subhanallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersaksi tentang Nabi Isa dalam Al-Quran. Wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Dan sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Lalu Nabi Muhammad SAW juga bersaksi, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat, Nabi Isa alaihissalam akan menjadi saksi bagi mereka. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang mempersaksikan kenabian, kerasulan, kesucian daripada oknum yang saudara Kristen sebut Yesus, melainkan Islam saja. Hanya agama Islam yang bersaksi tentang Isa alaihissalam. Hanya umat Islam yang bersaksi tentang Yesus dengan koridor yang benar. Orang Kristen, kesaksiannya terhadap Yesus adalah kesaksian yang dibuat-buat kemudian. Apa itu? Yesus adalah Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia. Yesus adalah Tuhan yang maha tinggi mengambil rupa manusia, menjadi mati di atas tiang salib untuk dosa-dosa manusia. Siapa yang berkata Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Seluruh kesaksian-kesaksian Kristen tentang Yesus palsu. Tapi kalau umat Islam yang bersaksi, wahai umat Islam, ya, apakah kamu bersaksi bahwa Yesus itu, Isa itu adalah Nabiullah Rasulullah? Yes. Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa rasulan ila bani Israel, anni kad ji'tukum bi ayatim min rabbikum, anni akhluqu lakum minat tin kahayati tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah wa ubri'ul akmah wal abras wa uhyil mauta biiznillah au nabbi'ukum bima ta'kulun wa ma tadakhirun fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Dan kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang diinstruksikan kemudian oleh Allah melalui Roh Kudus berkata di tengah-tengah umat manusia. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel, Nabi Isa alaihi salam bersabda kepada mereka dalam penyampaian firman Tuhan kepada mereka, "Aku Isa telah datang kepadamu dengan sebuah tanda mujizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang buta sejak dari lahir, dan orang yang berpenyakit kusta, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin." Pada yang demikian itu terdapat sesuatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, wahai Bani Israel, jika sekiranya kamu termasuk orang-orang yang beriman. Satu-satunya nabi di atas muka bumi ini yang bersaksi tentang sosok yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel hanya roh kebenaran. Kalau roh kejahatan justru akan bersaksi tentang sesuatu yang tidak baik. Apa itu? Akulah Yesus yang kau aniaya. Ini roh kejahatan. Akulah Yesus tunas Daud, bintang timur, gilang gemilang. Ini adalah kesaksian roh kejahatan. Tapi kalau roh kebenaran bersaksi tentang Yesus dengan keadaan yang sungguh-sungguhnya. Wa iskala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa mubashiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah rasul untuk kalian, yang meneguhkan, mengabarkan, memberikan hikmat tentang Taurat dan diwahyukan sebelum aku, dan mengabarkan kabar gembira tentang datangnya seorang rasul, seorang nabi yang datang setelahku bernama Muhammad. Ini dalil, Bung. Makanya roh kebenaran yang dimaksud di sana di dalam Yohanes tadi tak lain dan tidak bukan adalah beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Coba Anda lihat dalam Yeremia 29 nomor 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Apa damai sejahtera itu? Shalom. Apa shalom itu? Salam. Apa salam itu? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu shalom. Makanya umat Islam ketika bertemu, keselamatan atasmu, damai sejahtera atasmu. Umat Islam yang mendengarkan, demikian juga adanya untukmu adalah keselamatan atasmu. Subhanallah. Berbeda di luar Islam. Begitu ketemu, selamatkan siang, ya selamatkan siang. Selamatkan malam, ya selamat malam. Aku tahu rancangan-rancanganku terhadap kalian. Demikianlah firman Tuhan. Rancanganku terhadap kalian adalah rancangan Islam, rancangan damai sejahtera. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Akan tetapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya yang terkait dengan hukum-hukum, kebenaran dan pengisapan dunia akan dosa. Terakhir, sampai hari ini saya masih mencari sosok yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan, Tuhan Elohim akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Nomor 22, 23. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibunuh, akan dilenyapkan dari umat kita. Subhanallah. Ini dikutip dari Ulangan 18. Ada seorang nabi yang sama seperti Musa. Barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibasmi.
Ini perjanjian baru yang mengatakan itu. Sekarang pertanyaannya, siapa nabi yang sama seperti Musa, yang ketika dia berkata dan perkataannya ditolak, maka akan terjadi peperangan? Itu siapa tuh? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat di dalam Ulangan 33 nomor 2. Ada yang bisa baca? 33 nomor 2. Tuhan datang kepada kami dari Gunung Sinai. Buka dulu lah. Baru ini. Mohon maaf. Aduh. Alot juga peku. Mana dia? Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Gurunda. Iya. Jadi kalau kita melihat di dalam Ulangan 33 ini, di mana di sana dikatakan kemudian bahwa Tuhan akan datang. Artinya Tuhan ini akan membawa kemudian utusan, akan mengutus utusan. Berkatalah ia, Tuhan akan datang dari Sinai. Sinai ini berarti Nabi Musa. Terbit daripada mereka Zair. Zair ini artinya Nabi Isa, Yesus. Dan tampak bersinar dari pegunungan Paran. Siapa yang dari pegunungan Paran? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang dari tengah-tengah 10.000 orang yang kudus. Siapa yang pernah yang datang membawa pasukan 10.000? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian datang dari Madinah ke Mekah untuk melumpuhkan kota Mekah pada masa itu dengan membawa pasukan 10.000. Ini kalau bukan Nabi Muhammad, lalu siapa lagi? Siapa yang pernah membawa pasukan? Yesus? Tak pernah. Yesus tidak pernah membawa pasukan. Pernah Yesus bawa pasukan, jual pundi-pundi, jual jubah, beli pedang 2 biji. Tapi tidak membawa 10.000 pasukan. Di sebelah kanannya nampak kepada mereka api yang menyala. Api yang dimaksud di sini apa? Hukum. Hukum-hukum Tuhan yang menghanguskan semua hukum-hukum jahiliyah di atas muka bumi ini. Dia membawa hukum. Ketika ia datang kemudian, yang dikenal dengan Fathul Mekah, menghajar semua orang-orang yang ada di sana, melumpuhkan kota Mekah, menundukkan kota Mekah tanpa ada sedikit pun pembunuhan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membakar habis semua ajaran jahiliyah. Orang-orang Quraisy yang menyembah berhala hancur sehancur-hancurnya. Seketika itu kemudian kalimat tauhid ditegakkan di kota Mekah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Penyembah-penyembah yang ada pada masa itu selain daripada Allah tunduk berserah diri kepada hukum yang menyala-nyala yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kalau ini juga ditolak, maka PR dari saudara-saudara Kristen atau orang-orang Yahudi, yaitu menunjukkan adanya orang yang terbit dari pegunungan Paran, yang datang dengan 10.000 orang yang kudus. Orang kudus ini artinya orang yang bersunat, orang yang suci. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Api yang dimaksud di sini adalah hukum-hukum. Hukum yang tegak, tiang hukum yang menghanguskan hukum-hukum yang ada di depannya. Hukum apapun yang ada di depannya dilabrak dan dibakar. Inilah cikal bakal yang menjadi filosofi berdirinya apologet Islam Indonesia. Api. Demikian. Allahu Akbar. Baik, saya nggak menyangkal itu ya kalau penghibur itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Tetapi sebentar ya, saya literasi dari ayat ini ada sambungannya gitu. Sebentar ya. Kalau nggak menyangkal berarti menerima dong. Iya, saya menerima roh kebenaran itu bahwasanya merujuk kepada Nabi. Semoga Anda mendapat hidayah. Amin. Ini bisa diperbesar tidak?
Itu ayat apa itu, Bang? Besarkan blokir. Jelas Kalau aku tidak pergi, roh itu tidak akan datang. Oh, Ya. Yohanes 16. poinnya di sini, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia padamu. Berarti yang tidak mungkin kan Rasul mengutus Rasul. Udah jelas Tuhan mengutus Rasul, mungkin iya gitu. Oke. Coba dibaca lagi. Oke, boleh saya bantai ya? Iya, silakan. Boleh ya? Oke. Iya, Pak. Kita lihat dalam Yohanes 16 ini. Nomor 7 poinnya. Di situ dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Aku akan mengutus dia kepadamu. Kita lihat dalam Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku akan minta kepada Bapa. Sama seperti seorang bupati membutuhkan ahli hama di kabupaten. Disebabkan karena di perkampungan yang ada di bawah bupati ini sedang dilanda hama tikus. Minta dokter atau orang yang ahli di bidangnya kepada gubernur. Gubernur lalu mengatakan kepada bupati, "Bupati, aku akan minta kepada presiden agar presiden mengutus seorang ahli hama agar aku utus kepadamu ke kabupaten." Begitu diutus, gubernurnya minta kepada presiden, presidennya meng-ACC-kan. Kemudian apa kata gubernur? "Aku mengutus kepadamu ahli hama agar hama tikus di kabupaten bisa dituntaskan." Pertanyaannya, gubernur mengutuskan? Yes. Tapi sebelum mengutus dia minta kepada siapa? Minta kepada presiden. Berarti Yesus mengatakan dalam Yohanes 14, "Aku akan minta kepada Bapa." Aku minta. Kata minta dalam bahasa Yunani erotao. Erotao itu meminta, kemudian menanyakan, membicarakan, berdoa, kemudian berunding. Gimana ceritanya? Itu dalam bahasa Yunani itu erotao, itu artinya seperti itu. Artinya Yesus ini memohon kepada Bapa, "Bapa, aku tak sanggup. Tolong utus seorang penolong lain. Aku tak sanggup lagi. Mereka membuat makar, mereka menolak aku, mereka berusaha membunuh aku. Tolong, please." Tuhan kemudian mengabulkan. Itu yang pertama. Kedua, Yesus berkata, "Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan." Maka ketika ia mengatakan, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu," berarti ini adalah firman yang diterima oleh Yesus. Yesus berkata berdasarkan firman Tuhan. Berarti ada Tuhan yang menuntun dia untuk mengatakan ini. "Aku akan mengutus dia kepadamu." Yohanes 14 nomor 24, firman yang keluar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari dia yang telah mengutus aku. Berarti yang dikatakan kemudian Yesus ini adalah perkataan Tuhan. Doa Yesus dikabulkan dan Tuhan mendatangkan penolong lain. Makanya Yesus mengatakan, kerajaan akan diambil dan diberikan kepada bangsa yang lain yang akan menghasilkan buah dari kerajaan itu. Itu, Bung. Jadi kalau Yohanes 16, Anda tamatkan bacaan Anda sampai ke nomor 15. Insya Allah Anda akan tahu siapa oknum yang dimaksud tersebut. Apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Poin 13. Apabila ia datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari lisannya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Rasulullah Muhammad SAW kemudian menerima wahyu dari Allah. Tak ada satupun penambahan dari ucapan beliau itu yang keluar dari mulutnya. Khususnya wahyu yang diterima itu adalah perkataannya sendiri. Madallah sahibukum wa ma gawa.
kawanmu Nabi Muhammad tidaklah sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya sendiri. In huwa illa wahyu yuha, tidak lain yang diucapkan dari lisannya itu adalah wahyu yang diberikan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yaitu diajarkan kepadanya oleh Roh Kudus yang sangat kuat. Lagi pula dalam Yohanes 18, aku akan mengutus nabi yang sama seperti engkau Musa. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Apa yang keluar menjadi simbol, menjadi aturan, menjadi simpul keagamaan, semuanya harus bersumber dari mulut nabi yang sama seperti Musa. Alhamdulillah, subhanallah, semua kaidah-kaidah yang ada dalam ajaran agama Islam yang dilakukan oleh umat Islam, prosesi apapun itu, dari bangun tidur sampai tidur kembali, semua kaidahnya bersumber dari mulut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, Kristen ibadah minggu, perintah itu keluar dari mulut Yesus atau tidak? Kristen makan babi, perintah untuk menghalalkan babi itu keluar dari mulut Yesus atau tidak? Tidak bersunat, apakah itu perintah dari mulut Yesus atau tidak? Kristen berdiri dalam prosesi keagamaan mereka, tak ada satupun yang bersumber dari lisan Yesus. Berarti yang pantas kemudian untuk menduduki apa yang disebut dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15 itu hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir poinnya, dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Pada abad pertama, pada saat Yesus hadir di tengah-tengah Bani Israel, orang belum tahu apa yang terjadi dalam kandungan berupa embrio. Orang tidak tahu apa yang terjadi di langit. Orang tidak tahu apa yang terjadi di dasar laut. Tetapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menguraikan hal-hal yang akan ditemukan, hal-hal yang akan datang. Begitu ditemukan, Al-Quran sudah menceritakan. Ada temuan baru, Al-Quran sudah menceritakan. Ada ilmuwan baru, Al-Quran sudah menceritakan lebih dulu. Artinya Al-Quran itu menceritakan hal-hal yang baru ditemukan hari ini. Sehingga nubuatannya, dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Namun pada masa itu tidak masuk akal. Tapi yang akan datang, maksudnya di masa ke depan, akan ditemukan semua apa yang diucapkan di dalam Al-Quran tersebut. Dan poinnya, dia akan memuliakan aku. Nabi Muhammad satu-satunya nabi yang mengembalikan identitas kemuliaan Yesus, Nabi Isa alaihissalam, pada kodrat yang sesungguhnya. Contoh, di dalam surah Maryam kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di data nomor 9 ayat 19-nya, Allah kemudian mengutus malaikatnya kemudian dengan mengatakan apa? Innama ana rasulu rabbik liahabalaki gulaman zakiyan. Roh Kudus berkata kepada Maryam, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu wahai Maryam, untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Subhanallah. Suci, mengembalikan derajat kodrat Yesus yang suci. Di dalam Kisah Para Rasul 4, Yesus disebut adalah hamba yang suci, hamba yang kudus. Ibrani 5 nomor 7, Yesus disebut sebagai hamba yang soleh. Galatia 4 nomor 4, Yesus disebut sebagai hamba yang muslim, tunduk berserah diri kepada aturan Tuhan, yaitu Torah. Islam mengembalikan derajat itu dengan mengatakan gulaman zakiyah, seorang anak laki-laki yang suci. Kalau di Kristen, Yesus seorang laki-laki yang lahir di kandang hewan, kemudian dia dinobatkan menjadi anak hewan, anak domba, lalu kemudian dia menjadi simbol, ya, korban tumbal di atas pohon, di atas tiang. Lalu kemudian prosesi itu dikatakan terkutuk. Dengan terkutuklah Yesus. Yesus Kristus Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Yesus menjadi kutuk. Kalau di Islam, subhanallah, di ahabalaki gulaman zakiyah, Nabi Isa alaihissalam dimuliakan dengan ucapan seorang manusia yang suci. Inni Abdullah
ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Aku ini adalah hamba Allah yang diberi hikmat kitab dan diberikan hikmat kitab, lalu kemudian diberikan nikmat kenabian. Itu kata Al-Quran. Makanya umat Islam ketika menyebut selalu diikutkan dengan nama alaihis salam, dimuliakan. Alaihis salam, alaihis salam. Nabi Isa, Yesua, alaihis salam. Apa alaihis salam? Atasnya keselamatan. Hosana, hosana, alaihis salam. Hosana, hosana, alaihis salam. Selalu diikutkan dengan alaihis salam, alaihis salam, alaihis salam. Kalau di Kristen, Yesus mati terkutuk, menebus dosa-dosa Kristen, seluruh dosa pembunuhan, pencabulan, pemerkosaan, perampokan, nepotisme, korupsi dan seterusnya, semua ditanggung di pundak Yesus. Maka Yesus bukan lagi manusia suci, karena dia adalah manusia yang semua dosa orang-orang Kristen menumpuk pada dirinya. Maka satu-satunya manusia yang paling banyak dosanya di atas muka bumi ini berdasarkan tanggungan dosa-dosa adalah Yesus. Dia adalah manusia yang paling berdosa. Bayangkan saja, sejak dituliskan Bible sampai hari ini, kita tidak akan pernah menemukan satu perbuatan baik Yesus kepada ibu kandungnya sendiri. Kalau ada saudara Kristen yang mampu menunjukkan bakti Yesus kepada ibunya, maka saya berhenti menjadi apologet. Yesus berbakti kepada ibunya, mulai dari sejak dia bayi sampai dia menjadi Tuhan untuk Kristen. Kalau ada Kristen yang mampu menunjukkan bakti atau akhlak baik, etikat baik Yesus kepada ibunya, hormat Yesus kepada ibunya, maka saya berhenti menjadi apologet. Kalau ada, tapi saya sangat miskin ilmu tentang itu. Tak ada pengetahuan saya tentang penghormatan seorang Yesus kepada orang yang melahirkan dirinya. Tak ada sama sekali. Yang kutemukan justru, mohon maaf, etika, adab yang kurang mengenakkan terhadap ibu kandung sendiri. Yesus tidak pernah memanggil ibunya dengan panggilan mama, mami, bunda, mam, ibu. Selalunya Yesus memanggil, hai perempuan, gune, gune, gune. Hai perempuan, hai perempuan, hai perempuan. Bahkan ada suatu ketika di banyak orang, banyak manusia berkumpul, ibunya datang meminta supaya Yesus memberikan solusi. Anggur sudah habis. Malah dia tanya, hai perempuan, mau apakah engkau padaku? Waktuku belum sampai. Enggak Yesus, anakku sayang. Ibu hanya menyampaikan bahwa anggur habis. Oh iya Gune, iya perempuan. Itu. Bahkan kalau Anda melihat Guneka itu artinya istri, berarti Yesus memanggil ibunya dengan istri. Itu bahaya. Mana panggilannya? Mana etikat baiknya? Bahkan Yesus mengatakan, semua manusia yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Semua manusia yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Itu perkataan Yesus. Artinya termasuk ibunya kan? Jadi tak ada akhlak daripada Yesus itu kepada ibunya. Sedangkan di dalam Al-Quranul Karim, Nabi Isa alaihissalam menyatakan dengan jelas bahwa beliau sangat menghargai ibunya, beliau mengayomi ibunya dimanapun beliau berada, selalu kemudian menyanjung ibunya. Bahkan dari sejak bayi beliau sudah membela ibunya. Kalau Anda melihat Bung, tuduhan orang Yahudi dalam Talmud, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu dituduh sebagai anak hasil zina. Apa pembelaan Kristen terhadap keadaan itu? Apa pembelaan Bible terhadap keadaan itu? Subhanallah, Bible tidak memberikan apa-apa terhadap tuduhan tersebut. Ketika orang Yahudi mengatakan, qalat sa'anna yakunu li gulam walam yamsasni bashar walam aku bagia. Katanya, bagaimana mungkin aku mempunyai anak padahal tidak pernah aku disentuh, tidak pernah ada laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pesina. Berbeda dengan Bible. Matius 1, di situ dijelaskan kalau Yesus ibunya sudah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf. Bahkan dia hampir diceraikan karena terbukti dia hamil. Qala katalik, qala rabbuki huwa alayya hayyan.
Roh Kudus berkata, demikianlah Tuhanmu. Hal itu mudah baginya, agar kamu menjadikan suatu tanda kemudian atas kebesarannya bagimu, bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah sesuatu urusan yang sudah diputuskan. Wa kana amran maqdiyan. Lalu kemudian Maryam mengandung beliau. Kemudian apa yang terjadi? Dia tidak ke kandang hewan, melahirkan di sana kagak, tetapi ke tempat yang asri, tempat yang indah, tempat yang nyaman. Itu di Al-Quran, surah Maryam ayat 23. Dan kalau kita melihat kemudian, ketika dia membawa anaknya di tengah-tengah Bani Israel, orang Yahudi kemudian memulai mungkarnya terhadap Nabi Isa yang masih bayi. Fatatsbihi qaumaha tahmiluhu. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariyan. Maryam membawa anak bayi itu, Nabi Isa alaihissalam, dalam gendongannya kemudian. Lalu orang-orang Yahudi berkata, ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariyah. Sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Ya ukhta Harun, makana abuki. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, bukan buruk karakter, buruk akhlak, dan seterusnya. Dan ibumu bukan seorang perempuan pesina. Maka Maryam kemudian menepis tuduhan itu dengan berkata, kau tunjuk apa yang kamu mau, sampaikan kepada anakku. Tunjukkan kepada dia apa yang ingin kau tanyakan kepada anakku. Lalu orang-orang Yahudi berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyan? Bagaimana mungkin kami berbicara kepada anak kecil yang masih ada dalam ayunan? Tiba-tiba suara keluar dari ayunan, ini Abdullah. Anak bayi sudah membela ibunya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Aku bukan anak zina, ibuku bukan pezina. Al-Quran membela. Nabi Isa alaihissalam membela kemudian ibunya. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Aku ini nabi utusan Allah. Aku ini hamba Allah. Allah memberiku kemudian kitab Injil, dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi dimanapun aku berada. Wa awsani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya. Dan Allah memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Wa barram biwalidaiti wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Dan berbakti kepada ibuku. Nabi Isa membela ibunya. Nabi Isa mengakui bakti kepada ibunya. Ini Al-Quran melakukan pembelaan terhadap tuduhan orang-orang Yahudi. Sedangkan Kristen memanen keadaan itu. Panen terhadap penyaliban. Mengambil kitab dari Bani Israel. Tapi Kristen tidak ada pembelaan terhadap tuduhan orang-orang Yahudi terhadap Yesus. Makanya dikatakan, apabila ia datang, dia akan memuliakan aku. Bukan justru semakin menghinanya. Kalau orang Yahudi mengatakan Yesus itu anak zina, kalau Kristen mengatakan Yesus itu anak domba. Kalau Yahudi mengatakan dia adalah tukang sihir, maka Kristen mengatakan dia adalah jelmaan Tuhan. Subhanallah, subhanallah, summa subhanallah. Islam datang kemudian memuliakan. Apabila ia datang, dia akan memuliakan aku. Ini jelas ini. Sehingga ketika Anda bertanya, siapakah yang ada dalam Yohanes 16? Aku akan pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Roh kebenaran itu datang. Dan ketika ia datang, apa kata beliau? Dalam surah Al-Ma'idah, di situ diterangkan kemudian bagaimana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil ahli Torah, memanggil orang Yahudi, memanggil orang Nasrani agar menuju kepada keselamatan akhir yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ahlal kitab,
wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab Yahudi, Nasrani, sungguh Rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab Al-Quran yang menjelaskan. Yahdi bihi man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itu Allah memberi petunjuk kepada orang yang mau mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Ini jelas nih. Jadi Rasulullah datang kemudian memberi kabar gembira kepada mereka. Hai, sinilah kalian, ikutlah sama aku. Akulah yang dinubuatkan para nabi, yaitu Rasulullah wa khataman nabiyin, dan penutup para nabi. Yesus mengatakan masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa. Subhanallah. Tetapi bukan berarti kami umat Islam itu beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kitab-kitab terdahulu menubuatkannya. Tidak. Demi Allah, kami dari kecil belajar Al-Quran, beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran dan sunnah hadis sahihah. Baru-baru inilah baru kami belajar Bible. Ternyata di Bible ada informasi-informasi seperti itu. Maka semakin kuatlah iman kami kepada Islam, semakin kuatlah akidah kami terhadap Allah. Saya kira begitu, Bung. Maaf kepanjangan. Silakan Anda mau berpanjang ria, silakan. Saya akan setia mendengarkan. Demikian. Ya. Baik. Kalau Bang Juma menyangkal bahwasanya Yesus ini bukan Tuhan, terus bagaimana dengan ayat ini? Bentar. Ketika muridnya bertanya tentang Allah Bapa itu, kan di sini apakah engkau ragu? Ini bagaimana menurut Bang Juma? Mana suara Bang Juma? Halo? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Jadi saya ngomong tadi tuh ngomong sendiri. Iya iyalah. Alhamdulillah, Masya Allah. Diri sendiri, senang kali aku beli diri sendiri. Alhamdulillah. Iya. Sementara yang lain juga ikut diam, Masya Allah. Jadi gini saudaraku, Nyimak guru. Yesus sebelum sampai data ini, sebelum sampai data Yohanes 14 ini, Yesus sudah menjelaskan, Yesus sudah menguraikan, Yesus sudah memberikan contoh akurat bagaimana Bapa itu. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 1 nomor 18. Kita baca sama-sama. Yohanes 1 nomor 18, di situ diterangkan kemudian Yesuslah yang menjelaskan, mentafsirkan tentang Bapa. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi anak tunggal Tuhan yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang mentafsirkan. Dalam bahasa Yunaninya exegomai. Dialah yang mentafsirkan, dialah yang menceritakan, dialah yang menerangkan, dialah yang memperlihatkan kemudian Bapa itu seperti apa. Makanya dalam Yohanes 7 nomor 37, kamu tidak pernah melihat Bapa, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Kalau berbicara mengenai Yesus, kita lihat di dalam pernyataan-pernyataan Yesus. Makanya Yesus ini heran kepada Filipus ini. Sudah sekian lama kamu itu bersama dengan aku, kamu masih bertanya, tunjukkan Bapa itu.
Kenapa Yesus heran kepada Filipus? Karena Yesus itu senantiasa menyampaikan kepada mereka, memperhatikan kepada mereka seperti apa keadaan Bapa itu dan seperti apa saya ini. Contoh, Yohanes 20, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, ilahku dan ilahmu. Yohanes 8, jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakku lah yang memuliakan aku. Nah sekarang kalau kita melihat, di mana Bapa ini menurut Yesus? Bapa ini bukan di bumi. Bapa ini ada di langit. Pengakuan Yesusnya itu sangat jelas. Matius 6, Bapakku yang ada di langit. Matius 5:48, Bapakku yang ada di langit itu sempurna. Matius 10:32, di depan Bapakku yang ada di langit. Matius 12 nomor 50, Bapakku yang ada di langit. Matius 15:13, Bapakku yang ada di langit. Matius 16 nomor 17, Bapakku yang ada di langit. Yohanes 6:32-33, Bapakku yang memberikan kamu roti dari langit. Matius 18:10, Bapakku yang ada di langit. Matius 18:19, Bapakku yang ada di langit. Matius 7:21, Matius 7:21. Ya, Matius 7:21, Bapakku yang ada di langit. Datang Filipus. Yesus. Ya, kenapa Cak Wak? Tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Yesus mengatakan, tuyul, tuyul. Sudah sekian lama aku bersama denganmu, kamu masih bertanya, tunjukkan Bapa itu. Barang siapa yang melihat aku, itu sama halnya melihat Bapa. Kenapa? Karena aku itu menyatakan apa yang Tuhan perintahkan kepada aku. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Aku berbuat bukan dari diriku sendiri. Maka untuk endingnya, untuk membantah keraguan saudara tentang pernyataan saya, silakan Anda lihat di dalam Yohanes 5 nomor 36. Apa kata Yesus di sana? Ada yang bisa baca? Bunda Rahma bisa baca? Yohanes 5 nomor 36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa mengutus aku. Jadi semua pekerjaan yang aku lakukan, wahai Filipus, semua membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, semua pekerjaan itu membuktikan aku adalah utusan Bapa dan Bapa itu mengutus aku. Kenapa kau bertanya lagi? Siap, tunjukkan Bapa itu, tuyul. Bapa itu tidak bisa dilihat. Kalau kamu mau melihat Bapa, lihat aja aku. Apa yang aku katakan semua firman Tuhan, tidak kukarang sendiri. Apa yang aku kerjakan, apa yang diperintahkan oleh Bapa, bukan aku kerjakan sendiri. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Ada yang bisa baca? Oh, khotbah ya, ada. Dengarlah orang Israel. Hai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia, yaitu Yesus, di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Yesus perantara. Nah, Yesus perantara. Terus kamu minta aku tunjukkan kepadamu. Yohanes 12:49. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang kukatakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan Bapa kepadaku. Lalu situ minta, tunjukkan Bapa itu kepadaku. Lihat aja aku. Sebab apa yang keluar dari mulutku itu semua adalah firman Tuhan. Yohanes 4 nomor 34. Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi kalau kamu ingin melihat Bapa, lihat aja aku. Karena pekerjaanku adalah pekerjaan Bapa, ucapanku adalah ucapan Bapa. Itu kata Yesus. Apa tidak bisa dilihat?
Seperti itu bang. Wah, aku nggak mau mute lagi deh. Nanti bicara sendiri lagi nih. Lanjut. Silakan Pak Cowok Pak Cowok, jahat. silakan. Lantas mengapa tidak akan sampai kepada Bapak tanpa melalui dia gitu? Gimana? Ya kan dia berkata tidak akan Iya. sampai kepada Bapak tanpa melalui aku di situ. Nah, betul sekali. Coba kita lihat kemudian di dalam Kisah Para Rasul 13:23. Dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikan Bapa kepadanya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Kenapa dia mengatakan tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku? Karena sudah zamannya dia. Zaman Musa tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa Musa. Zamannya Yohanes tak ada yang sampai kepada Bapa tanpa Yohanes. Apa buktinya? Coba baca Matius 21 nomor 31. Pemungut cukai, pesundal lebih dulu masuk surga. Karena apa? Karena mereka mendengarkan juru selamatnya, yaitu Yohanes Pembaptis. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yohanes Pembaptis. Apa buktinya? Matius 21 nomor 31-32. Jelas sekali. Kemudian sampai pada masa Yesus, tak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Begitu sampai kepada masa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang sampai kepada Allah pencipta langit dan bumi tanpa melalui baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada masanya. Yesus ketika datang kepada Bani Israel ditolak. Gak mungkin. Kamu ini hanya manusia biasa. Tapi kau mengatakan kamu lebih dulu ada daripada Abraham ada. Gak mungkin. Mustahil. Itu tidak mungkin. Kata orang-orang Yahudi pada masa itu. Lalu kemudian mereka orang-orang Yahudi mengatakan, aku ini keturunan Abraham. Bla 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 dan bla bla bla. Penolakan demi penolakan. Bahkan berujung kepada keinginan untuk membunuh. Mari kita baca dalam Yohanes 8. Yohanes 8 ya. Yohanes 8 ya teman-teman. Kita lihat apa yang kemudian tertulis di dalam kitab saudara. Yohanes 8. Ini adalah bukti akurat dari Bible. Jangan kita gunakan Al-Quran. Karena Anda mengatakan, kenapa bawa Al-Quran? Ini kan berbicara mengenai Yesus. Silakan Anda sorot Yohanes 8 nomor 37 dan seterusnya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Ini Yesus sedang bercakap-cakap nih dengan keturunan Abraham dari sisi Ishak, Yakub. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Jawab mereka, Bapa kami adalah Abraham. Yesus kemudian menjawab, jikalau sekiranya kamu adalah anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan justru berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan itu yang demikian itu tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pengerjaan bapakmu sendiri. Ini bukti Yesus itu ditolak. Maka mereka mengaku sebagai anak-anak Abraham, keturunan Abraham. Mereka mengaku menyembah kepada Eloah Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi Yesus mengatakan tidak akan sampai kepada Bapa kalau kalian percaya Abraham, percaya kepada Musa, percaya kepada Daud dan Salomo, tapi kalian tidak menerimaku sebagai Mesiasnya, tidak akan sampai kepada Bapa. Sebab akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel yang menolak beliau pada masa itu. Makanya Yesus berikan resep terakhir bagi Bani Israel. Wahai Bani Israel, hidup kekal itu kalian boleh peroleh apabila kamu mengenal dua hakikat. Apa itu? Mengenal Bapa satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku utusannya.
Ini bonus kepada Bani Israel. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Percuma mereka mengenal engkau kalau mereka tidak menerima aku. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Tapi seketika kemudian Nabi Isa alaihissalam atau Yesus ditolak, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah mengatakan kepada mereka, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, kau menolak Nabi Isa, oke. Kau menolak juga Nabi Musa, oke. Kau hancurkan kitab yang kuwahyukan kepadamu, oke. Tapi aku menyayangimu. Sekarang aku tunjukkan kebenaranku kepadamu. Aku telah mengutus Rasulku yang terakhir bernama Nabi Muhammad. Ikutlah dengannya. Itu adalah stasiun terakhir. Kalau Nabi Muhammad pun kalian tolak, maka tak ada lagi keselamatan. Makanya dikatakan dalam ayat itu bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya jalan untuk menuju kepada keselamatan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada mereka apabila mereka mencintai pencipta alam semesta, apabila mereka ingin diampuni dosa-dosanya, apabila mereka ingin diselamatkan dan dicintai, maka perintahkan kepada mereka untuk mengikutimu. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka apabila mereka mengikuti engkau, aku akan mengampuni dosa-dosanya dan akan mencintainya. Jadi itu yang terakhir. Jadi kalau Anda mengatakan tak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus, itu pada zamannya. Yesus mengatakan kerajaan Elohim akan diberikan kepada bangsa lain dan akan membuahkan hasil dari buah kerajaan itu. Wahai perempuan, ada saatnya kau tidak akan lagi menyembah Tuhan di gunung ini dan tidak menyembah lagi Tuhan di Yerusalem. Karena kerajaan akan dilimpahkan dan diberikan kepada bangsa yang lain. Kerajaan yang ada, Daud sudah tak ada lagi. Kerajaan yang ada hanya kerajaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun kerajaannya tetap berjaya sampai hari ini. Demikian. Masya Allah. Silakan cowok tanggapi. Kalau abang mengatakan Yesus ini adalah utusan, mengapa dia datang ini membawa pedang? Artinya dia menghakimi. Apakah kekuasaan itu ada padanya? Dapat mengampuni dosa. Bukankah yang dapat mengampuni dosa itu Allah Bapa? Silakan. Oke, baik. Tak ada satupun dalil pengakuan Yesus, aku mengampuni dosa. Itu tak ada, Bung. Tak ada dalilnya. Dia hanya mengatakan dosamu telah diampuni. Kenapa demikian? Karena tanda-tanda orang yang dikutuk oleh Tuhan adalah buta, lumpuh, cacat, dan seterusnya. Mereka orang-orang dikutuk ketika melakukan dosa, seketika dikutuk oleh Tuhan. Seketika mendapatkan karma, seketika mendapatkan tulah. Ketika Yesus menyembuhkan, Yesus mengatakan, oh berarti Tuhan sudah mengampuni dosamu. Makanya tak ada ucapan Yesus, dosamu telah aku ampuni. Bahkan ketika ia disalibkan, apa kata Yesus? Bapa, ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan Bapa. Jadi begitu Bung, tak ada kata yang kemudian. Coba silakan tunjukkan, dibesarkan teman-teman. Silakan, dibesarkan host. Nah, Anda mengambil data dari mana tuh Bang? Matius berapa itu? Matius atau Lukas? Yohanes 10. Yohanes 10 ya. Bisa dibacakan? Yohanes 8, 10. Ini kan, ketika ada wanita yang berzina, ya seharusnya dia mengikuti hukum Taurat yang dibawa oleh Musa, hukum rajam gitu. Mengapa dia tidak melakukan itu? Iya, baik. Oke Bu, ketika Anda membawa kemudian Yohanes 8, itu sangat baik. Yesus kemudian bangkit berdiri dan berkata, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah
dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kan Yesus sebelumnya mengatakan, siapa di antara kamu yang tidak memiliki dosa, silakan lempar lebih dulu perempuan ini. Ternyata orang-orang ini itu adalah orang-orang yang memiliki dosa semua. Tak ada yang melempar. Yesus pun tak melempar. Karena tuduhan yang ada kemudian, itu harus ada dua saksi. Ada yang berzina, siapa saksinya? Jangan-jangan ini hanya fitnah. Ternyata rupa-rupanya orang-orang itu tidak ada yang mau menjadi saksi. Itu yang pertama. Yang kedua yang Anda harus pahami, yang saudaraku harus pahami, Yesus bukan orang yang duduk sebagai wali hakim. Yesus tidak duduk sebagai orang yang duduk sebagai mahkamah agama. Yesus tidak memiliki kewenangan untuk menghukum dan menetapkan ini berzina, hukumannya ini pencuri, hukumannya enggak. Yesus bukan imam, Yesus bukan hakim, dia bukan orang yang kerja di Gubernur Pilatus, bukan juga di Herodes, bukan. Dia adalah orang yang ditolak oleh orang-orang Yahudi, boro-boro jadi hakim untuk menghakimi. Itu tak ada. Apa haknya Yesus menghakimi perempuan tersebut? Tak ada. Dia bukan hakim. Dia bukan duduk di mahkamah agama Yahudi. Bukan. Dia tidak ada kewenangan beliau untuk menghakimi. Dia hanya mengobati saja. Ketika ada yang sakit, dia obati. Ketika ada yang sakit, dia obati. Itu. Tapi kalau untuk menghakimi, oh Yesus tidak bisa. Bukan tugasnya menghakimi orang. Saya kira begitu, Bu. Terus tentang dia duduk di tahta bersemayam untuk menghakimi 12 bangsa Israel itu bagaimana? Ya, Anda lihat di dalam Yohanes 12 nomor 48 ya. Bisa dibaca teman-teman? Yohanes 12:48. 12:48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, tuh. Ini pengakuan Yesus. Jadi 12 suku Israel itu akan dihakimi berdasarkan firman atau sabda yang Yesus sampaikan kepada mereka. Makanya murid-murid memiliki tugas. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergi kepada domba-domba yang sesat dari umatku Israel. Itu kata Yesus. Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel. Kita boleh baca di dalam Yohanes 14 nomor 31. Bunda bisa menunjukkan itu. 14:31. Atau ada yang lain yang bisa membacakan? Ini bagus kalau ada yang membacakan supaya kita mendengarkan semuanya. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan Bapa. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, mari kita pergi dari sini. Diperintah. Masya Allah. Kalau Yohanes 11:42 masih bisa dibacakan enggak? 11:42. Bisa ya. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Tuh. Jadi di sini poinnya adalah utusan. Mereka percaya aku sebagai utusan atau mereka menolak aku sebagai utusan. Itu aja. Jadi pola yang dimainkan oleh kenabian dan kerasulan Yesus kepada Bani Israel hanya ada dua. Mereka menolakku sebagai rasul atau mereka menerimaku sebagai rasul. Itulah hakimnya nanti di akhir zaman. Makanya dalam Yohanes tadi yang dibacakan oleh Bunda Rahma, Yohanes 12:48, barang siapa menolak aku, dia tidak menerima perkataanku. Dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Perkataanku yang aku sampaikan ketika aku penginjilan selama 3 tahun, perkataan-perkataan itulah yang kemudian akan menjadi hakimnya di akhir zaman.
12 suku akan dihakimi. Siapa di antara kalian yang menerimaku sebagai Mesias? Kamu? Ya, masuk surga. Kamu menolakku sebagai Mesias? Ya, masuk neraka. Itu. Makanya Allah berkata, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, anta qulta linnas. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, anta qulta linnas takhizuni. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Nabi Isa, anak laki-lakinya Maryam, apakah engkau yang mengatakan kepada orang-orang ini, jadikan dirimu sebagai Tuhan selain daripada aku? Kata Nabi Isa, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. In kuntu qultuh faqad alimta. Sekiranya aku kemudian mengatakannya, tentulah engkau akan mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sungguh engkau yang maha mengetahui segala yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an ya'budullah rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, maka engkau lah yang mengawasi mereka, dan engkau lah yang menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi Bung, ketika Anda membaca dalil yang tadi itu dalam Yohanes 10 tadi, Yohanes 8, Yohanes berapa tadi itu yang Anda bawa? Ketika kemudian bercerita tentang 8. Yohanes 8, nomor 11, nomor 10, 11. Di situ Yesusnya kemudian menyatakan bahwa yang menghakimi itu hanya Allah. Tapi ketika dia di akhir zaman, sama seperti Al-Quran mengatakan bahwa semua ahli kitab akan beriman kepadanya. Wa in min ahlil kitabi illa minan nabi qablal maut. Semua ahli kitab akan beriman. Begitu datang Nabi Isa yang kedua kalinya yang mereka tolak, yang nenek moyang mereka tolak. Nabi Isa datang di akhir kehidupan bumi, maka mereka semuanya akan beriman. Oh, ternyata yang diajarkan Islam itu betul. Yang datang yang Mesias yang kita tunggu-tunggu ternyata Nabi Isa yang pernah ditolak oleh nenek moyang kita. Maka mereka semuanya akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan yang Anda bawa tadi, bahwasanya dia akan menjadi hakim dulu di atas tahta untuk menghakimi ke-12 murid, itu berdasarkan yang tadi. Barang siapa yang menolak aku, tidak akan menerima perkataanku, dan ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, sekarang kita lihat Yohanes 17:8. Coba Anda baca baik-baik. Segala firman yang aku berikan kepada mereka, mereka telah menerimanya, dan mereka yakin dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti segala firman yang Yesus sampaikan di tengah-tengah Bani Israel, seluruhnya hanya bersaksi bahwa Yesus itu hanyalah utusan Tuhan. Berarti penghakiman kelak ada dua, menerima Yesus sebagai utusan atau menolak Yesus sebagai utusan. Hanya itu saja. Karena semua cakupan firman yang Yesus sampaikan di tengah-tengah Bani Israel itu hanya dipercayai oleh muridnya sebagai utusan Tuhan saja. Makanya dikatakan kemudian dalam Yohanes 11 nomor 42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya agar supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mengatakan, berfirman, bersabda, menyampaikan perkataan di tengah-tengah Bani Israel agar mereka percaya bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Saya ulang, Yohanes 11:42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau dipercayai sebagai utusan Tuhan saja. Maka yang menuhankan dirinya, Anda lihat betapa siksanya mereka, betapa kecewanya mereka, betapa terhinanya mereka. Anda lihat dalam Matius 7 nomor 21, nomor 22, 23.
Pada akhir zaman nanti, banyak orang yang datang kepadaku berseru, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Bukankah kami telah bernubuat pakai namamu Tuhan Yesus? Bukankah kami bermujizat pakai namamu Tuhan Yesus? Bahkan kami melakukan pengusiran terhadap setan-setan demi namamu Yesus. Kata Yesus, pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak mengenal engkau. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tumben benar. Banyak orang yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Tapi karena dia tidak berdasarkan pola pengajaran yang seajarkan di tengah-tengah Bani Israel, maka Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku. Aku tak mengenal kalian. Bayangkan aja nih, orang Kristen yang sudah pada level bermujizat, orang Kristen yang sudah pada level mengusir setan, orang Kristen yang sudah sampai pada level bernubuah. Yesus katakan apa? Aku tidak mengenal kalian. La haula wala quwata illa billah. Aku tak mengenal kalian, katanya. Lalu buat apa kalian beriman? Kalau Yesus sendiri kemudian izin Bang Suma. Ya, silakan. Iya, izin Bang Suma. Ini saya mau bertanya ke Bang Suma ini. Bang Suma ini kan ini siapa? Ini pendatang baru karena ada kentara di HP saya. Iya Bang, Ronald Nenggolan Bang. Ronald Nenggolan Bang. Tunggu dulu, kita tanya dulu saudara cewek. Cewek apa cowok? Oh, cowok. Cowok Ya, Bang. Ini matanya cewek terus ini. Iya, Yang tidak tadi apa-apa. yang mau mualaf mana? Belum datang dia Bang. Baluap. Ada yang mau mualaf katanya. Iya si Engki dia takut ketahuan Padahal ada maknya, acara jadi dia saya lagi- harus terbang ke Dubai malam ini. Batal karena ada Nggak yang mau percaya syahadat. aku. Nggak percaya aku Bang. Kau boleh bohongin Oten Bang. Orang aku nggak bisa tahu aku janwalemu. Katanya ada yang mau mualaf jam 8. Aku kesini, belum mandi pula tuh. Tapi masalahnya Bang dia mau cari tempat dulu. Dia takut ketahuan emaknya. Oh ya sudah, kita tunggu sambil kita belajar sama teman-teman. Silakan saudara Siap. cewek jahat. Cowok Bang, Cowok jahat. Iya, mungkin ada yang mau disampaikan sama Bang Ronald. Ya, tidak Oke, apa-apa. baik. Dan Bang Ronald. Iya, izin Bang Suma. Iya, silakan, Bro. Iya, ini di Yohanes 13 ini ayat 13-nya menyatakan bahwa Iya. kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Oke. Kemudian di ayat 20-nya menyatakan bahwa aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan ke Bang Suma ini, kira-kira Nabi itu bisa mengutus orang atau memang hanya Tuhan yang bisa mengutus? Oke, Terus baik. tadi Tuhan menyatakan bahwa Yesus sendiri menyatakan bahwa dia adalah Tuhan dan Guru, begitu Bang? Oke, baik. Jadi gini, Bu. Kitab saudara itu, kalau Anda melihat original teksnya, di situ dikatakan Rabam Wamaran dalam bahasa Aramaik atau dalam bahasa Ibrani. Rabam Wamaran, guru dan tuan. Dia tidak mengatakan Alaha. Dalam bahasa Yunani hanya mengatakan kurios, tidak mengatakan theos. Rabam Wamaran. Andai saja dia mengatakan Rabam wa Alaha, berarti dia merujuk kepada pencipta. Sayangnya dia hanya mengatakan Maran, tuan. Sedangkan tuan dan Tuhan itu berbeda dalam rasa bahasa kita. Misalnya orang yang terpenting di Indonesia ini, orang kelas 1 misalnya, seperti Bang Handi Slebes, dipanggil Tuan Handi, itu masih rasional. Bagi kita, rasa bahasa kita. Tapi kalau dikatakan Tuhan Handi, maka orang-orang yang pemikir lemah akan berpikir, oh Handi ini adalah Tuhan. Nah inilah tipu muslihat itu. Tuhan disebut Tuhan demi untuk melanggengkan kemudian pengajaran-pengajaran palsu. Maka ketika Yesus mengatakan kau menyebut aku guru dan Tuhan, itu memang tidak salah. Karena memang aku ini Tuhan, Sayyid. Baginda Rasul Muhammad SAW juga disebut itu sebagai Sayyid, sebagai Tuhan. Tidak ada masalah.
Nah, kalau Yesus mengutus muridnya. Statusnya sebagai pemimpin, sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai Mesias, mengutus muridnya, tak masalah. Selayaknya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabatnya, tak masalah. Nabi Musa alaihi salam mengutus Harun, tak masalah. Mengutus Yosua bin Nun, tak masalah. Karena mereka adalah nabi yang mengutus pengikut-pengikutnya, tak masalah. Jadi itu tidak ada indikasi, Bung. Coba Anda lihat, saudara-saudaraku ya, betapa banyak seruan-seruan Yesus, Bapakku, Bapakku, Bapak itu Tuhan. Ketika Yesus mengatakan Bapakku, berarti itu menceritakan Tuhanku. Matius 18:10, Tuhanku yang ada di langit. 18:19, Tuhanku yang ada di langit. Matius 7, Bapakku, Tuhanku yang ada di langit. Matius 10:32, di depan Bapakku, di depan Tuhanku yang ada di langit. Makanya Yesus mempraktekkan ibadah. Yesus sujud, Yesus berdoa, Yesus memohon, Yesus beribadah, Yesus puasa. Kenapa? Karena dia bertuhan. Begitu banyak perkataan Yesus bertuhan. Begitu banyak ungkapan-ungkapan kehambaan Yesus yang dia katakan di tengah-tengah Bani Israel, yang Anda baca di dalam Bible itu sendiri. Betapa banyak Yesus mempraktekkan dia beribadah kepada Sang Tuhan. Betapa banyak kemudian prosesi yang dilakukan oleh Yesus sebagai hamba Tuhan. Kenapa itu Anda tak melihatnya? Kenapa yang Anda lihat hanya perkataan Yohanes 13:13? Akulah guru dan Tuhan saja. Seketika dia menjadi Tuhan. Sedangkan 33 tahun dia mempraktekkan, dia menteorikan bagaimana cara menghambakan diri yang baik, bagaimana cara beribadah yang baik, bagaimana cara memuji Tuhan dengan cara yang baik. Itu yang dicontohkan dan itu yang dipraktekkan. Tapi kenapa seketika orang Kristen mendudukkan Yesus yang mempraktekkan dan menteorikan sebagai hamba yang baik? Dalam Yohanes 4 nomor 22, Yesus mengatakan, kami menyembah, kalian menyembah Tuhan yang kalian tidak kenal. Aku dan muridku menyembah Tuhan yang kami kenal. Kenapa Anda tidak jadikan itu sebagai rujukan? Wahai Maria, jangan kau menyentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, wahai Maria. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Kenapa nggak pakai itu? Kenapa? Oke, silakan. Ini di Yohanes 8:24, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Akulah dia ini dalam Yohanes 8 ayat 24 ini menurut Bang Suma apa? Kenapa mereka akan disebut mati dalam dosa kalau mereka tidak percaya bahwa dialah dia? Oke, baik. Sekarang satu hal yang perlu dipahami oleh kita, orang Indonesia, harus jujur mengakui keadaan yang ada pada masa itu. Baik ketika kita membaca Al-Quran, fattaqullaha wa'ati'un. Nabi Isa menyeru kepada Bani Israel, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini utusan Tuhan. Utusan Tuhan yang kalian tunggu, yaitu Mesias, yang kalian ngidam-ngidamkan itu, yang kalian menginginkan Mesias itu memimpin kamu kepada kebenaran, yang kamu menginginkan Mesias itu membangun kembali kerajaan yang sudah runtuh. Akulah dia yang kamu tunggu, Sang Mesias. Akulah dia yang kalian tunggu-tunggu, yang kalian ngidam-idamkan, yang kalian tagih kepada Tuhanmu, kepada Elohim. Mana Mesias yang datang dari keturunan Daud itu? Ya Rabb, ya Tuhan, ya Elohim. Akulah dia yang kalian tunggu itu. Yahudi menunggu Mesias, Bung, bukan menunggu Tuhan. Kepada siapa Yesus diutus? Kepada Bani Israel. Bani Israel menunggu apa rupanya? Menunggu Tuhan datang dalam rupa bayi, lalu kemudian digendong, disusuin, lalu kemudian dibunuh, ditombak, ditelanjangin dan digantung. Itu yang mereka tunggu. Bukan. Yang mereka tunggu adalah selayaknya Gedeon, selayaknya Hezekia, selayaknya Nabi Musa yang mereka tunggu. Yang muncul malah yang cupu-cupu. Makanya Yesus mengatakan, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dia siapa? Dia Mesias yang ditunggu-tunggu.
Makanya dikatakan, coba Anda lihat data nomor 29-nya. Dan dia yang telah mengutus aku, dia menyertai aku, dia tidak membiarkan aku sendiri. Berarti aku dan dia sendiri atau berdua? Aku dan Bapa adalah dua. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Demikian. Oke, izin menanggapi. Silakan. Sekarang begini, kenapa umat Israel ini menunggu kedatangan Mesias? Kenapa? Karena kan sebelumnya sudah banyak nabi-nabi yang datang. Kenapa harus menunggu Mesias? Itu setahu abang gimana? Jadi bangsa Yahudi itu menunggu Mesias yang akan membangkitkan kerajaan Daud, yang akan mengembalikan kemuliaan Nabi Musa, yang akan menjayakan mereka berdasarkan yang dijanjikan oleh Tuhan. Coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Orang Israel harus tahu seperti yang dijanjikan kemudian, maka Tuhan akan membangkitkan seorang juru selamat bagi Bani Israel, yaitu Yesus Kristus. Itu janji Tuhan itu kepada mereka. Coba Anda baca, pelan-pelan aja Anda baca. Di Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Oke, sekarang begini. Kemudian kenapa seorang nabi saja, kalau umatnya tidak percaya bahwa dia utusan itu, mereka akan mati dalam dosa? Apakah nabi-nabi yang lain juga menyatakan seperti itu? Yes, betul. Coba Anda baca Ulangan 4, Ulangan 6, Ulangan 21, Ulangan 27. Apa yang dikatakan kemudian di sana? Barang siapa yang tidak melakukan hukum Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa, maka terkutuklah dia. Berarti Nabi Musa ini adalah pemberi jalan keselamatan menuju kepada Elohim. Siapa yang tidak percaya kepada Torah, maka dia akan mati dalam dosa. Baca di dalam Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan itu, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit, yaitu neraka. Itu kata Yesus loh. Taurat berarti Nabi Musa kan? Berarti Nabi Musa adalah juru selamat bagi Bani Israel. Begitu Yesus datang, maka juru selamatnya sekarang adalah Yesus. Pada saat itu, makanya di dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka dia menganugerahkan anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup, dan yang tidak percaya kepadanya akan mati dalam dosanya. Itu betul. Percaya sebagai utusan Tuhan. Utusan Tuhan berarti Mesias. Sedangkan di dalam, oke, lanjut. Berarti Bang, tadi kan Abang menyatakan bahwa Mesias itu datang untuk membangkitkan bla bla bla. Nah, tetapi yang terjadi kan tidak. Nah, berarti apakah Yahudi itu yang benar begitu? Karena mereka sekarang masih menunggu Mesias. Jadi kalau di dalam Al-Quranul Karim, dalam Al-Quran surah An-Nisa, Al-Quran surah Maryam, Ali Imran, Al-Ma'idah, As-Sukruf, itu menceritakan penolakan-penolakan Bani Israel terhadap Nabi Isa, terhadap Nabi yang datang di tengah-tengah mereka yang lahir tanpa ayah. Kami menyebutnya Nabi Isa, saudara menyebutnya Yesus. Apakah mereka menolaknya kemudian? Tidak, mereka berupaya kemudian untuk membunuh. Kenapa berupaya membunuh? Karena orang ini datang tidak membangkitkan kemudian semangat kerajaan Daud. Kerjanya hanya membangkitkan orang mati. Kerjanya bukan mengusir Romawi. Kerjanya hanya membuat orang lumpuh melihat berjalan, orang buta melihat. Hanya itu saja. Dampaknya kemudian, coba Anda baca dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Dampaknya justru membuat orang-orang Yahudi semakin hancur. Kenapa? Karena Yahudi pada masa itu di bawah tekanan Roma. Yesus, Mesias, harusnya bisa melepaskan Yahudi dari cengkraman Roma. Tetapi tidak.
apa yang dilakukan Yesus saban hari justru menguatkan kecurigaan orang-orang Yahudi, bahkan bangsa mereka akan dirampas oleh orang Roma. Kenapa? Karena yang percaya kepada Yesus semakin banyak, sedangkan orang yang percaya kepada Yesus tidak lagi membayar upeti kepada mereka. Kalau tidak membayar upeti kepada kaisar, maka kaisar akan datang merampas tempat suci mereka dan merampas bangsa mereka. Ini yang mereka takutkan. Makanya Yesus itu boro-boro sebagai Mesias, sebagai orang yang bisa menyelamatkan mereka dari kesengsaraan penekanan kekaisaran Romawi saja kagak. Sementara yang mereka inginkan adalah seperti Gedeon. Ketika Gedeon mengusir tentara Asyur, begitu juga Hezekia. Ini yang perlu saudara pahami. Seperti juga ketika Nabi Musa, itu yang harus Anda pahami. Ya, mereka tunggu Mesias yang sama seperti itu, yang sama seperti Daud, sama seperti Salomo. Itu yang mereka tunggu. Yesus yang datang malah anak hasil zina menurut mereka. Berarti berarti sikap yang dilakukan oleh Yahudi itu sudah tepat ya. Mereka masih menunggu sampai saat ini dan memang belum datang itu Mesias itu. Oh, salah. Orang Yahudi menolak Mesias, yaitu Nabi Isa, itu salah. Menolak Yesus itu keliru. Makanya nanti Yesus datang kedua kalinya, Nabi Isa datang untuk yang kedua kalinya. Kenapa? Karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Mereka yang menolak Yesus dan mereka yang menyembah Yesus, itu terdakwa. Kenapa bukan Nabi Musa yang datang? Kenapa bukan Nabi Muhammad yang datang? Karena ajaran Nabi Muhammad tidak diplesetkan, Nabi Muhammad tidak dituhankan. Nabi Musa ajarannya tidak dituhankan, kemudian Yesus dituhankan. Makanya dia datang kemudian untuk meluruskan, aku bukan Tuhan. Makanya dikatakan dalam Yohanes 8 nomor 40, 12 nomor 48, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan, maka firman itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, orang-orang yang menuhankan Yesus itu berdasarkan firman siapa? Ada Yesus berfirman, sembahlah aku. Ada Yesus mengajarkan ibadah minggu? Gak ada. Maka ditolak. Baca Matius 7 nomor 22 nomor 23. Orang-orang yang menuhankan Yesus diusir, dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Itulah tujuannya dia datang. Kapan itu terjadi? Nanti di akhir zaman. Coba Anda baca Matius 7 tuh, nomor 15 sampai nomor 27. Pada hari terakhir nanti banyak orang, nah, berarti akhir zaman kan? Banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah, bukankah, bukankah? Pada hari itulah, pada saat itulah aku akan berkata kepada mereka. Itu kapan? Nanti kedatangan yang kedua. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, tidak ada seorang ahli kitab pun yang tidak akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam menjelang kematiannya. Wa immin ahlal kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Ini Al-Quran mengatakan. Sama seperti ucapan Yesus. Coba. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu akulah dia, dialah Mesias yang ditunggu oleh Bani Israel, tetapi kemudian ditolak karena tidak memenuhi syarat seperti Mesias yang mereka tunggu. Nanti kedua kalinya yang datang kedua kalinya, barulah tersadar dan terbuka matanya. Oh mama, rupa-rupanya ini yang dimaksud dengan Mesias yang datang. Maksudnya Yesus atau Nabi Isa itu nanti datang kedua kali itu untuk menyalahkan ini ya, umat-umat Israel ya, begitu ya, sama umat Kristen. Yang menolaknya, termasuk Kristen. Datangnya sebagai nabi atau sebagai apa? Sebagai nabi. Dia datang sebagai Mesias, dia datang sebagai nabi. Karena dia adalah nabi. Datangnya waktu, kalau dari Islam sendiri datangnya waktu akhir zaman juga. Iya. Diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtaruna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Dan sungguh Nabi Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Jadi kalau dia datang nanti di akhir zaman, maka itu adalah tanda akan mau kiamat. Anda lihat di dalam Matius 24 nomor 28 dan seterusnya. Matius 24 nomor, ya betul. Coba kita lihat. Sama-sama kita baca dalam Matius 24 nomor 28, 29. Ketika dia datang yang kedua kalinya, kita lihat kata Yesus, waspadalah kepada penyesat, sebab kedatanganku yang kedua seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontar cahayanya sampai ke barat. Demikian pula kelak kedatangannya Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasa berkerumun. Di sini Yesus mengatakan,
camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Apabila ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau dia berkata lihat Yesus ada dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua sama seperti kilat memancar dari sebelah timur sampai terlontar ke barat. Nah, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Tuh buktinya. Kedatangannya yang kedua ditandai dengan hadirnya hari kiamat. Sesudah siksaan itu, kata Yesus, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu akan nampak tanda anak manusia dari langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap dan melihat, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat untuk meniup sangkakala dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan dan keempat penjuru bumi. Ini bukti yang diterangkan Al-Quran itu betul. Oke, berarti begini Bang. Nah, berarti Yesus itu dia bisa perintah malaikat. Nah, dan kemudian apakah ada nabi yang bisa datang kedua kali dan dia menyatakan sendiri begitu? Yesus ini dia menyatakan, bukan nanti dia bilang nanti Bapa akan mengutus aku yang kedua kali, tapi dia sendiri yang menyatakan bahwa dia akan datang yang kedua kalinya. Kalau di Islam sendiri bagaimana? Apakah dia menyatakan bahwa Allah yang akan perintah Nabi Isa datang kedua kali atau bagaimana? Tadi saya sudah membacakan dalilnya. Kata Allah, sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Dia datang untuk yang kedua kalinya, diutus oleh Allah kemudian. Maka dalam surah An-Nisa ayat 159, wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Pada saat itu Nabi Isa datang, guncang seguncang-guncangnya, ahli kitab baru kemudian beriman. Oh betul, ternyata Yesus Isa ini adalah utusan Tuhan Mesias. Tolong kami, terlambat. Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya. Betul, iman Islam juga demikian adanya. Dia akan datang menjadi hakim di akhir zaman, mengusir orang-orang yang mempertuhankan dirinya. Dia akan datang membenarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi pertanyaan, kenapa di Islam menyatakan bahwa Nabi Isa akan menjadi hakim, Bang? Padahal kan yang hakim adil itu hanya Allah sendiri. Saudara, hakim yang dimaksud Al-Quran itu adalah terhadap Bani Israel, bukan kepada seluruh umat manusia. Yesus pun mengatakan itu kan, Yohanes 12 nomor 48, barang siapa menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang aku katakan kepadanya pada saat itu. Perkataan itulah kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Sekarang mana perkataan Yesus yang akan dijadikan dasar untuk menghakimi umat Islam? Orang-orang yang tidak menuhankan Yesus, apa hakimnya? Apa penghakiman Yesus? Kenapa kau tidak menuhankan aku? Ada kayak gitu? Enggak ada. Karena tidak pernah Yesus berfirman, jadilah hambaku. Yesus hanya mengatakan, jadilah muridku. Murid dan hamba itu berbeda. Sedangkan Kristen offside, harusnya menjadi murid, malah menjadi hamba. Coba kami umat Islam, siapa Nabi Isa itu? Nabi Isa adalah Nabi kami yang dikhususkan oleh Allah untuk menjadi petunjuk jalan kebenaran kepada kaum Israel. Itu iman kami. Kalau kalian dihakimi kelak di akhir zaman oleh Yesus, wahai Kristen, ya paman, siapa yang mengajarkan ente menuhankan aku? Apa ucapan kalian? Ada tidak firmanku pada saat aku datang penginjilan ke Israel, sembahlah aku, tuhankanlah aku, gantikan Tuhan yang benar itu dengan aku. Akulah Tuhan itu yang menjelma menjadi manusia. Kalian sembah aku. Siapa yang ngajarin? Ada firmanku kayak gitu? Tak ada. Makanya Yohanes 12, Yohanes 8, 42, Yohanes 8, Yohanes 12 nomor 40, Yohanes 12 nomor 48 itu yang menjadi rujukan. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan kepada mereka. Firman itulah kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Maka kumpulkan firman-firman itu, barislah umat Islam. Wahai umat Islam, ya paman, kamu kenapa enggak menuhankan aku? Kenapa kau tidak ke gereja? Kenapa kau tidak makan babi? Kenapa kau tidak percaya Paulus? Kenapa? Kenapa kau bersunat? Ya, kita umat Islam akan bertanya, emang pernah? Memang ada firmanmu seperti itu? Ada sabdamu? Ada ajaranmu kayak begitu? Ya enggak ada sih. Lalu
Apa yang salah dari kami umat Islam? Ya tak ada. Di dalam Yohanes 14:27, kamu sendiri yang mengatakan bahwasanya kamu menyampaikan damai sejahtera. Kamu menitipkan damai sejahtera. Shalom, Islam. Kami Islam. Kamu sendiri yang mengatakan akan datang seorang penolong lain. Kami ikut sama penolong itu. Yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, yang memuliakan dirimu. Kami ikut. Oh iya, lolos. Nah, sekarang giliran Kristen di baris nih. Kamu yang cupu-cupu, baris. Baik, paman. Kamu hari Minggu ibadahnya? Iya. Yang ngajarin siapa? Nah, mulai bingung kan? Kamu menyembahku? Ya. Kamu menganggap aku Tuhan? Ya. Kamu katakan aku ini jelmaan Tuhan? Ya. Inkarnasi, teopani? Ya. Kamu mengatakan Maria ibuku melahirkan Tuhan yang mencoba menjadi manusia? Ya. Kamu mengatakan aku setara dengan Tuhan? Aku ini Esa dan Bapa juga Esa? Ya. Kamu mengatakan aku Alfa dan Omega? Ya. Kamu mengatakan aku ini adalah bintang timur? Ya. Yang ngajarin kamu sopo? Plongo. Yang ngajarin ente sopo? Bintang timur, Anda makan segala makanan yang diharamkan. Padahal ucapanku dalam Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Siapa yang ngajarin ente membatalkan segala hukum Taurat? Siapa? Bintang timur, Pak. Tak ada yang mengajarkan. Berarti firmanku tidak ada tempat dalam dirimu. Kamu menuhankan aku karena kau tidak meroleh firman dalam dirimu. Tidak ada perkataanku dalam dirimu. Sekiranya ada perkataanku dalam dirimu, mustahil kau menuhankan aku. Sebab aku sendiri datang di tengah-tengah Bani Israel, sibuk siang dan malam berdoa semalam-malaman, sujud semalam-malaman, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Dia yang ada di langit. Kenapa justru ente menuhankan aku? Maka enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah kalian. Ketepak. Ditendang semua sama Yesus. Ini yang dikatakan Al-Quran. Bahwasanya pada hari kiamat nanti, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Itu ayat mana lagi? Dan pemujaan yang mereka lakukan terhadap apa yang mereka sembah akan ditolaknya. Apa dalilnya tuh? Lupa saya. Sahabat-sahabat sekalian, Al-Quran surah An-Nisa ayat 120 ya? Bukan. Al-Ahqaf ayat 6 ya? Ya, betul. Masya Allah. Apa yang dikatakan oleh Allah? Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia kelak dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu menjadi musuh mereka dan sesembahan mereka akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Orang Kristen pada hari kiamat akan diusir, akan menjadi musuh bagi Yesus. Tidak, aku tak pernah mengajarkan kalian seperti itu. Janganlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Menjadi musuh. Bukankah kami telah bernubuat? Bukankah kami bermujizat? Tidak, kalian semua pembuat kejahatan. Aku tak mengenal engkau. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari terakhir nanti, apabila manusia dikumpulkan, sesembahan itu menjadi musuh mereka. Apa yang mereka sembah menjadi musuh bagi mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepada yang mereka sembah. Ini yang terjadi terhadap kalian. Sudah ada Al-Quran yang memberikan cerminan. Matius 7, 22 sampai 23 memberikan cerminan. Kapan kalian, saudaraku, bisa tersadarkan? Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Dan kami hukum juga mereka karena ucapan mereka. Ketika saudara-saudara mengatakan Nabi Isa atau Yesus itu disalibkan untuk dosa-dosa kalian, di saat itu juga Tuhan berkata, aku hukum kalian dengan ucapan itu. Apa bukti kalian dihukum? Kebenaran yang disampaikan menurut Bible atau menurut Al-Quran tidak bisa membuat cakrawala berpikir Anda untuk sampai kepada poin hak, pada poin kebenaran. Coba. Anda akan tetap ngotot, Anda akan tetap mempertahankan, Anda gengsi terhadap kebenaran karena sudah terlanjur terpikat dan terpenjara oleh doktrin dan dogma. Keselamatan hanya ada pada Yesus. Padahal data di dalam kitab saudara, hakim
Yang Yesus ajukan nanti adalah firman-firman yang pernah Yesus ucapkan di tengah-tengah Bani Israel. Ternyata firman itu diucapkan oleh Yesus, tujuannya agar Bani Israel percaya bahwa Bapa telah mengutus dia. Berarti dia adalah Mesias. Segala firman yang kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya, dan mereka percaya, mereka yakin dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti penerima-penerima firman yang langsung berhadapan dengan Yesus percaya Yesus itu utusan Tuhan. Tapi orang Kristen yang tidak bertemu dengan Yesus, yang tidak pernah Yesus berkata langsung kepada Kristen malah percaya Yesus itu adalah Tuhan, bukan utusan Tuhan. Mulut mengatakan, yes, kami juga percaya Bang Suma, Yesus itu utusan Tuhan, mari kita intip di gereja. Ternyata yang mereka akui sebagai utusan, justru itulah yang mereka sembah. Berarti munafik, planos, penipu, pembohong. Orang munafik, lain di mulut, lain di pekerjaan. Lain di mulut, lain di hati. Lain di perkataan, lain di tindakan. Itulah kalian. Maaf, ini harus diungkapkan. Ya. Jadi saudara, apapun yang Anda usung kemudian untuk menuhankan Yesus, akulah dia, tak ada, akulah yang mengampuni dosa, akulah yang mengutus malaikat. Bung ingat, di kitab Wahyu, iblis pun memiliki malaikat-malaikat. Itu yang Anda harus pahami. Jadi ketika kemudian Yesus datang, ingat di Matius 4 nomor 6, apa kata iblis? Apabila engkau adalah anak Allah, maka buanglah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Tuhan akan mengutus malaikat untuk menatang engkau di tanganmu, agar kakimu untuk kepada batu. Nah, Yesus anak Allah kan? Wajar kalau Anda mengaku Yesus itu adalah anak Tuhan, atau Yesus itu adalah Nabi Tuhan, utusan Tuhan. Wajar kalau malaikat datang menatang dirinya, karena dia adalah utusan Tuhan. Itu tak ada masalah. Silakan. Capek juga saya bicara. Silakan saudara, ditanggapi, dilanjutkan dengan guru-guru saya yang bisa membantu saya dulu. Saya mau bikin kopi campur masako. Iya, istirahat ke. Oke, silakan. Izin pamit semua. Yang pamit siapa? Cewek jahat. Ronald. Oh, Ronald. Ronald. Iya, silakan Bang. Makasih Bang ya, telah diskusi dengan baik. Ya, baik. Silakan yang lain. Cok. Baik. Kalaulah abang menyangkal bahwasanya Tuhan itu tidak mungkin turun ke bumi, karena bumi ini tidak sanggup menahan kehadirannya gitu. Gunung aja pun hancur gitu, begitu dalam keislaman. Bang izin. Tapi Bang, bagaimana ini dengan ada bentar Bang cowok jahat ini, ada orang dia pengen Silakan. kali diskusi sama Bang Juma nih. Selamat pagi, malam. Ya. Ini ada yang dilanjut dulu apa. Enggak, itu tadi gimana tuh? Apa Bang? Enggak, ini enggak ada yang nanya ya ini ya. Apa keluhanmu? Gurunda mau istirahat dulu. Oh iya. 5 menit. Apa keluhanmu? Ya, apa? keluhan Kamu sakit? saya. Kemarin kan saya sudah bertemu nih Bang Zuma sama, ya katakanlah nenek-nenek Bisa nggak lah kok, ya. bisa nggak Gitu. cara ngomongmu tuh agak lancar? Kita ngantuk loh, nggak lancar dikit. Ya. Ayo semangat. Kemarin saya dan nenek ini membahas apakah Nenekmu ada. yang mau kasih ke Theo. Jangan bahas nenekmu yang Sebentar sudah dulu, Theo. Kamu kasih ke Theo, jangan. Kau itu. Theo itu katanya sudah expire itu teteknya nenekmu, jangan bahas itu. Yang lain Enggak bawa. gitu. Kemarin kan saya ditanyain ini, Pangeran, apakah ada jaminan atau menjamin Yesus itu membawa keselamatan? Nah itu saya Kau Kristen mengatakan ya apa? saya Enggak, kau Kristen apa nih? Kau ini apa, Kristen atau sesat atau saya kau kejawen. ateis? Kejawen. Sebentar Aduh, dulu toh, apa kejawen? nenek itu dengerin dulu. Nenekmu itu kan Theo bilang nenekmu tuh susunya sudah expire. Theo nggak mau, nanti ada keracunan, matilah Theo. Jangan kau buat nenekmu yang sudah peot. Ya Ya. udahlah, Atau kalau nenekmu begitu saya juga menyimak dulu aja lah kalau begitu ya. Atau gimana? Siapa yang mau diskusi sama kejawen ya?
Apa sih kejawen? Kejawen ini itu nggak kan jelas asal usulnya. Kitabnya apa, siapa yang bawa, ngapain diskusi sama dia. Yang jelas aja lah. Ya. Mungkin bisa Ya tendang aja kalau nggak diskusi. jelas ngapain? Kalau nggak orang nggak Sebentar jelas. toh, nenek ini kok motong Anggap saja terus. iklan. Kan nenek. Oh, gitu. Ya, Iya. nenek peot ini Kejawen loh, itu motong. apa? Kejawen itu apa, Bang? Kejawen. Kejawen itu suatu ajaran kepercayaan ya. Aliran Mungkin yang kepercayaan. Yang ngajarin ketahui apa? begitu. Gimana? Yang ngajarin siapa? Oh, yang ngajarin ya nenek moyang dahulu. Iya siapa? Jelas dong, yang jelas gitu loh. Siapa Iya, namanya, nenek keturunan moyang. siapa? Jadi jelas gitu. Keturunan. Ya, keturunan nenek moyang toh. Jadi cuma ikut-ikutan aja. Nggak jelas asal usulnya. Enggak sih. Sebenarnya kan Kitabnya Darmo Gandul kan? enggak banyak. Loh, kejawen Jadi kitabnya gini, Darmo sebentar Gandul. dulu. Ini apakah Bang Bibel berjalan ini mau diskusi sama saya? Begitu. Kalau kamu punya kitab kejawen, apa kitabnya boleh. Tapi kalau cuma asumsi ya nggak usah diskusi. Oh, Yang jelas berarti- kitabnya apa, yang berarti diajarkan untuk- apa. Ya, berarti dari pernyataan Bang Bibel sendiri ini mengatakan ya bahwasannya untuk Jawa sendiri atau kejawen itu tidak mempunyai apa-apa begitu. Kurang lebihnya seperti itu ya. Ya mereka itu hanya gugon Tuhan. Jarene nggak jelas asal usulnya dari mana gitu loh. Katanya begitu ya. Nah, iya kata gugon Tuhan. Ngerti gugon Tuhan kan wong Jawa? Apa itu? Ya jarene nggak jelas asal usulnya dari mana. Cari ini katanya. Oh iya. Ah iya benar. Kalau saya menolak untuk perihal katanya itu atau Ya Jarene- kalau Anda jarene itu menolak gimana? Anda harus bisa menunjukkan bukti dong. Kitabmu bukti apa? Siapa yang harus bawa? saya buktikan kepada Iya ya silakan. Bang Bibel. Ya, apa yang harus saya buktikan? Kitabnya aja dulu. Siapa yang membawa kitab itu dari mana asal usulnya? Oh, untuk siapa yang mengajarkan itu mungkin para leluhur dahulu. Alah, ya kayak gini nggak bisa katakanlah diskusi. nenek Itu asumsi moyang. namanya. Yang jelas siapa? Misalnya Islam siapa yang mengajarkan? Nabi Muhammad. Kristen yang mengajarkan Ya. siapa? Paulus. Kan enak jadinya. Ya. Buddha siapa yang mengajarkan? Siddhartha Gautama. Nah, enak gitu loh. Nah ini kejawen ini dari mana asal usulnya? Ya, dari kalau boleh dikatakan ya dari nenek moyang terdahulu, Aduh. leluhur begitu. Siapa? Yang jelas dong. Hah? Siapa? Iya siapa? Siapa ya? Ya nenek moyang toh kok ditanya lagi. Aduh, ya terus mau diskusikan apa kalau cuma model kayak gitu? Jarene gugon Iya, Tuhan kayak gini gitu. loh, saya Lebih ini enak kan sama Kristen. mau- Kristen punya kitab suci. Gini loh, Bos. Ya, ketika kita bicara agama, itu harus punya dasar. Kristen punya dasar kitab suci yaitu Bible. Nah, ini Ya, Islam ini punya pertanyaan dasar bagus. Al-Quran. Nah, kejawen pernyataan bagus dasarnya sih. apa? Ya, ini pernyataan yang menjadi sebuah pertanyaan yang sangat bagus. Begitu. Apakah ini saya tanya balik ini ya? Boleh? Boleh. Nggak Ya. boleh. Apakah Males dahulu soalnya. itu sebentar toh Theo, nanti dikasih susu sama nenek sebentar. Ini pertanyaannya itu apakah dahulu itu ada yang namanya agama begitu? Kalau yang saya ketahui dahulu itu kan belum adanya agama. Kalau dahulu itu bisakah dijelaskan kepada saya Bang Bibel? Bahwasannya Kamu dahulu dapat itu pengetahuan memang dari sudah- mana kalau dahulu belum ada agama?
Ya mungkin kalau terdahulu ini kan masih menyembah masih berhala, mungkin katakan kan? begitu. Kalau di dalam Al-Quran sejak Nabi Adam sudah ada agama. Itu di dalam Al-Quran. Adam itu diberi petunjuk oleh Allah. Yaitu apa? Islam. Muslim. Ya, pertanyaan kedua kembali. Yang dikatakan Adam itu apakah hanya laki-laki saja kah? Dan untuk perempuannya gimana? Begitu. Perempuannya Hawa. Apakah laki-lakinya tertulis? Adam? Iya. Ya. Dalam Quran jelas. Tertulis di. Ya, ketika Allah mau menciptakan langsung disebut namanya. Aduh, aku males lah ngelayani yang nggak jelas gini. Silakan yang mau ngelayani, coba. Ya udah Kamu aja langsung nggak aja jelas kita kitabnya. wajar deh turunin. Udah turunin lah. Males aku kalau sama kejawen nih. cowok Coba jahat, carikan yang silakan. apalah. Cowok Ngapain jahat, ngelayanin silakan. kejawen? Kejawen itu ilmu dukun, dah. Nggak jelas siapa yang diikuti. Kejawen itu sepupu 2 kali sama Bintang Timur. Kejawen itu nyembah setan, nyembah danyang itu kejawen itu. Nyembah setan-setan itu loh. Danyang-danyang itu yang disembah itu. Makanannya Nggak menyan. jelas ya asal usulnya itu. Makanannya menyan ya. Makanannya menyan. Itu turunan Hindu kan. Nenek moyang. Campur-campur Bunda. Bukan cuma Hindu, dia juga nyampur ke Islam, nyampur ke Hindu, dicampur-campur ajarannya kejawen itu. Kasih aja dia ini gado-gado. Ngerusak itu. Kejawen itu ngerusak. Jadi Kalau Islam, kalau Jawa sendiri itu bukan kejawen asal usulnya itu. Sebelum datangnya Islam, Hindu, Buddha, itu orang Jawa itu punya agama yang namanya Kapitayan, bukan kejawen. Kejawen entah dari mana nggak jelas. Ada namanya agama Kapitayan. Nah, agama Kapitayan ini kepercayaannya adalah percaya hanya ada satu Tuhan. Ya, yang mereka sebut Gusti Engkang Murbaing Dumadi. Tuhan yang segalanya berasal darinya. Nah, seperti itulah kalau kita bahasakan Indonesia itu. Gusti Engkang Murbaing Dumadi. Nah, kejawen ini entah campur-campuran itu, orang yang putus asa mau ninggalin Buddha juga masih seneng sama Buddha, mau ninggalin Hindu seneng Hindu, sementara sekarang mayoritas sudah Islam, ya udah dicampur-campur. Nah, seperti itu. Jadi perusak kejawen itu. Kejawen ini kayak benalu. Kalau dia di mayoritas Islam, dia ke Islam-Islaman. Gitu loh. Dia sering tidak ada pijakannya, nggak punya pendirian. Ya kayak gado-gado lah gitu. Jadi kalau diskusi sama itu gini Bang Andi sekarang. Yeah. Kami tidak butuh diatur oleh agama Arab. Nah, ini kejawen ini kayak gitu tuh. Jijik kali saya nengok kejawen nih. Kita harus kembali ke budaya Indonesia. Lah emangnya Islam itu bertentangan dengan budaya Indonesia gitu? Enggak, Islam itu enggak bertentangan. Ya, selagi budaya itu tidak mengandung kesirikan, Islam terima. Karena itu juga yang diajarkan Islam. Tapi hal-hal yang bertentangan dengan kesirikan ya kita tolak, gitu loh. Silakan cowok jahat, jangan dianggurin. Saya standby dulu Bang Andi. ya kejawen itu kalau misalnya nggak suka dengan agama Islam ya keluarlah. Orang kamu nggak ada apa-apanya kok dalam mengisi kemerdekaan ini. Memperjuangkan kemerdekaan juga enggak. Kamu nyari benalu aja. Ketemu Dikira saya. yang jadi PKI itu siapa? Itu orang-orang kejawen, Islam Abangan, kejawen.
Nah, karena Indonesia itu setelah tahun 65 mengharuskan, mewajibkan setiap warga negara itu memeluk agama, mereka larinya ke Kristen. Makanya Kristen pada setelah tahun 65 itu meningkat pesat. Itu sejarahnya seperti itu. Itu dari kejawen-kejawen. Nah, itu larinya ke sana, ke PKI. PKI lari ke sana ya. Iya. KPI Sama Prangan, Kejawen ya ke situ dia. Jangan-jangan tadi itu keturunan PKI ya? Ya pastilah. Bang Handi, Bukan lagi keturunan dengan tapi cowok jahat, tanjakan. Pak. Apa sih? Hah? Lanjutkan dengan cowok jahat. Ya silakan. Bang Handi lanjutkan. Pak cowok jahat, coba ditanggapi dulu apa ya, atau gimana? Lanjut Pak cowok jahat. Pak cowok Jawan ya. nggak usah bahas itu, nggak penting. Iya, seperti yang saya katakan tadi. Bahwasanya tadi kan Bang Juma kan menyangkal bahwasanya Tuhan itu tidak mungkin turun ke bumi gitu. Ataupun menyerupai Bukan manusia. Runda, tapi Bibelmu Bang. Bagaimana mungkin Tuhan turun ke bumi? Jangankan langit, bahkan langit yang mengatasi langit tidak bisa memuat engkau. Saking Tuhan itu maha besar. Iya, makanya saya Perutnya Maria, mengatakan, bagaimana mungkin dia memuat Tuhan? iya kita tidak bisa membatasi otoritas Tuhan gitu. Apakah kita memiliki hak itu? Maksudnya begitu dalam Bibel ini nggak? Ini dalam Tapi apakah Tuhan itu akan bertentangan dengan sifatnya sendiri, maha besar? Apakah Tuhan akan menjadi maha kecil ketika dia dalam bentuk janin, embrio? Apakah Anda tidak merasa lucu kalau tadinya Tuhan ini hakikatnya maha besar, maha kuasa, tidak tergantung pada makhluknya? Tiba-tiba dia maha kecil di dalam kandungan, berbentuk embrio. Apakah ini tidak bertentangan dengan sifat Tuhan? Apa yang tidak mungkin baginya? Nah, kalau Yesus dilahirkan tanpa sel sperma, kenapa Anda heran? Nggak heran, saya nggak heran. Bahwasanya Kalau Anda tidak heran, kenapa Anda memaksa dia jadi Tuhan kalau tanpa sperma, tanpa ayah? tidak memaksa, perkataan dia ini secara tidak langsung menyetarahkan dirinya dengan Tuhan. Nggak pernah dia menyetarakan. Di mana datanya? Ya, Hanya Bapak yang tahu hari kiamat. Nggak pernah dia menyetarakan dirinya. Dia selalu menempatkan dirinya, saya utusan. nggak, saya nggak Ada membahas bahasa itu yang sebenarnya. Nah, apa itu kesetaraannya apa? Saya nggak membahas itu Menyetarakan sebenarnya. dalam Saya rangka membahas tentang konsep keislaman gitu. Bagaimana Tuhan itu tidak mungkin turun ke bumi sesuai kejadian di Nabi Musa ketika Tuhan itu ingin menunjukkan dirinya, gunung itu hancur gitu. Berarti bumi ini tidak. Ya, artinya Tuhan tidak bisa dilihat kan? Ya sebentar. Tuhan tidak bisa lihat, tidak ada. Di dalam Bibelmu pun tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Siapa melihat Tuhan akan binasa. Bibel, Bunda Rama. Berarti bumi Kita ini tidak berdiskusi sanggup. harus perbandingan, Bang. Sebentar. Tadi kan udah panjang lebar dibahas tuh sama Gurunda tentang Islam. Ya kita harus diskusi dua arah gitu untuk mengambil perbandingan. Karena begini, mohon maaf, teman-teman Kristen kan tidak mengimani Al-Quran. Jadi kami kadang masuk ke Bibel supaya Anda masuk di pikiran Anda. Itu pun kadang Anda ingkari ya. Jadi sudah dijelaskan tadi bagaimana ajaran pemahaman Nabi Isa dalam Al-Quran, dijelasin panjang lebar sama Gurunda kan. Kemudian dijelaskan pula kepada siapa itu tentang bagaimana Yesus, ajarannya Yesus. Bunda dulu, yang suruh Bunda Rama diam Mbak Kuki. Orang lagi ngomong suruh diam. Lu naik ke sini bisa nggak lu ada ilmu? Dia otin itu. Enggak, bukan Muslim ini. Gua kick lu ya. Nah, udah gua kick. Bukan yang permintaan di dalam mandi, bukan dia kan cowok. Ya udah yang tanggapi lanjut Bunda. Udah cukup, lanjut. Jadi gitu Bang. Jadi nggak apa-apa kita bahas dua arah ya. Jadi begini ya, kalau Tuhan itu kan maha besar, apakah Tuhan itu akan mengingkari atau akan bertolak belakang dengan sifatnya sendiri? Misalnya jadi maha kecil. Apakah sesuatu itu
Tuhan itu maha suci, apakah Tuhan itu akan jorok gitu loh? Gimana Bang? Abang, cowok jahat. Iya. Saya rasa ya apa yang dituturkan, disampaikan tadi guru saya, Masya Allah. Bunda harus selesai ya, saya menjawab gitu. Nah, silakan. Ya mungkin Tuhan Anda dengan Tuhan saya itu berbeda. Tuhan saya tidak membatasi tentang kekuasaan dia. Apapun dia yang ingin dia perbuat, kami tidak memiliki menyangkal itu gitu. Karena dia yang memiliki otoritas itu. Karena dia maha segala-galanya. Sebentar, yang Tuhanmu yang mana sih? Bapak atau Yesus? Allah Bapa. Dia maha segala-galanya. Berarti Apapun bukan Yesus. Ya kalau iya, karena memang di dalam Bibelmu tertulis Allah yang menciptakan. Stikernya jangan gitulah, nggak bagus lah. Apa? Jadi Itu masa begitu nggak bagus. Nanti mereka berbalas pantun. Yang itu kan pakai tanda tanya. diskusi lintas agama aja. Maksudnya gini, kalau lah ajaran Kristen itu sesat, tidak akan mungkin diakui oleh pemerintah, itu aja. Udah pasti akan dibubarkan gitu. Itu aja poinnya. Lah, pemerintah kan tidak terlibat dengan diskusi-diskusi begini. Pemerintah itu kan tapi harus kan ajaran bersikap kami tidak adil. sesat gitu. Pemerintah harus bersikap adil loh, nggak bisa nggak ada campur tangannya dengan agama, bersikap adil kepada seluruh masyarakatnya kan, rakyatnya. Ya buktinya ada ajaran yang sesat itu buktinya dibubarkan. Nah gini, Ya. kalau menurut Pak cowok ini, Yesus kalau Rasul itu apakah Rasul itu bukan Tuhan kan? Bunda harus bertanya dulu, saya dari deno mana gitu, baru bisa ngambil kesimpulan. Oh, deno apa Bang? Ya, saya dari Oneness. Dari Oneness ya. Nah, kalau Oneness, Yesus adalah Bapa itu sendiri kan? Yang dilahirkan adalah Bapa begitu. Enggak, maksudnya firman itu. Firman itu bagian daripadanya gitu. Iya, Yesus adalah Bapa itu sendiri. Ketika kata Lukas hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud, yang dilahirkan Maria ini Tuhan, Bapa gitu. Maksudnya gini, dengan kuasanya firman itu menjadi daging, bukan berarti Bapa itu sendiri menjadi manusia ya, begitu. Karena dia tidak ketika memiliki manusia Yesus lahir ini Bapa di mana? Ya Bapa tetap di surga. Oh, jadi beda lah Bapa dengan Yesus. Kan Bapa di surga, Yesus di bumi, kan beda. Maksudnya firman itu bagaimana ya menyampaikannya? Orang sulit memahami ini sebenarnya. Firman itu menjadi manusia. Ya karena memang memang yang kau sampaikan itu nggak masuk akal. Ya, Bapa adalah Yesus akal bagi yang tidak mengerti. Ya, Bapa di surga tuh. Terus yang berdakwah kemana-mana itu memberitakan, kemudian Yesus berkeliling Galilea memberitakan Injil kerajaan Allah. Yang berkeliling itu siapa? Yang berdakwah itu 3 tahun itu siapa? Makanya dia berkata, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri gitu. Ketika Bapa di surga, karena Yesus berkata, puluhan kata-kata di Bible, Yesus berkata, Bapakku di surga, Bapakku di surga. Kemudian ada data bahwa jangan kau menyentuh aku, sebab aku belum pergi ke Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Kalau dia adalah Bapa itu sendiri, berarti Yesus pergi ke dirinya sendiri. Ya jelas, firman itu kan milik Bapa, sang Bapa. Maka kembali kepada Bapa. Ketika Bapak di atas, Yesus di bawah, gimana cara menjelaskan tuh? Gini loh pertanyaannya, benda izin. Cowok. Yesus di bumi lagi tidur. Terus ada Bapak di surga. Yang mana yang Tuhan? Yang tidur atau Bapak yang di surga? Tuhan ya tetap Allah Bapa, tapi kan ini kepribadian dia ada. Ulang dulu, jangan ke pribadi dulu, tentukan dulu sikap. Saya ulang ya. Yesus digendong sama ibunya bayi nih. Nina bobo tidur dia. Terus ada Bapak, dengerin dulu belum selesai. Dengerin dulu belum selesai. Bentaran doang kok. Jangan dipotong kalau belum sampai. Nah, saya jawab pasti.
Yesus di bumi digendong sama ibunya. Yesus bobo, diboboin, bobok dia dipelukan ibunya. Terus ada Bapak di surga. Yang manakah Tuhanmu? A, yang digendong Maria. B, yang di surga. Jawab. Saya jawab ya. Kami Allah Bapa. Jadi orang-orang Kristen ini tidak pernah menyembah Yesus, melainkan berdoa agar sampai kepada Bapa. Oke, jadi Emang kalau ada orang begitu, Kristen tuh nah udah kalau Bentar, begitu bentar. nggak usah jangan Ada panjang, ngomong nggak mau cuma udah kasih dua pilihan, nggak usah diterangin. Kalau dikasih Ya pilihan makanya jangan saya diterangin. abang berbicara, saya nggak memotong, makanya saya berbicara banyak Cuma memotong saya juga. minta Anda menjawab yang manakah Tuhan yang kau sembah? A, Ini yang kalau nggak digendong. dijelaskan secara teliti salah memahami gitu yang Dengerin dulu, saya dengerin tidak mau, dulu. gitu. Saya ulang Ya, ya. gambar aja, Daeng. Gambar aja biar paham dia. Bunda besar yang mana Tuhannya nih, karena katanya Bapak adalah Yesus. Nih, yang mana Bang? Silakan Bang Handi, Daeng. Nah, Yesus ada di bumi, ada dewasa nih. Nggak satu aja Bang Endi. Ya, ini kan saya dengan Bunda Rama, nggak Dengerin usah. dulu ya. Nanti salah ini kita. Kenapa sih kalau saya ngomong lu ngomong juga, kenapa nggak bisa gantian gitu loh? Kenapa? Bukan, ini kan dengan saya dengan Bunda Rama gitu. Ya sebentar doang. Kenapa sebentar doang ini lo? Sama Bang Silakan, Handi aja silakan. Bang, sama aja. Orang beneran doang lu ngedengerin gua apa? Emang suara saya apa gimana gitu? Serem gitu. Suara saya bagus-bagus begini loh. Saya ini mantan pesilat loh. Karena saya nggak pernah nyanyi. Suara saya bagus ya, tuh. gitu. Yesus ada di bumi tuh, dibaptis tuh sama Yohanes. Satu. Tuh ada Roh Kudus di tengah-tengah tuh, seperti merpati tuh. Terus ada Bapak di surga tuh. Nah, coba lu tunjuk yang mana Tuhanmu, yang di bawah, yang di tengah, atau yang di atas, atau ketiganya. Ya, silakan selesai. Jawab. Iya, Tuhan itu tetap ingin di atas, tetapi ini dua kepribadian dia. Ini Tuhanmu. Jadi ini Iya. apamu ini? Ini kepribadiannya. Ketika Yesus dibaptis, terdengar suara dari atas. Engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Berarti ini bukan ini. Beda ini dengan ini. Iya beda. Terus kenapa kau bilang Bapak adalah Yesus? Iya ini kan kepribadian. Gini loh, gini sebenarnya saya akan membawa analogi ya. Ketika Bunda Rama membeli salah ini dalamnya ada berapa? 3 kan? Kenapa Anaknya ada kau 3. salah? Masa Ini Tuhan analogi. terus- Saya berbicara analogi, membawa Bunda Rama analogi sederhana Ya, gitu. iya, boleh. Boleh kan? Boleh. Salah. Apa? Nah, kalau disatukan Kenapa lagi salah? tetap satu gitu. Apakah Kenapa tidak salah? mungkin? Kulit salah itu adalah salah? Astaga, Kulit kok salak bisa itu adalah lari buah ke salak. kulit salak. Lah kan kau bilang salak. Salak Anak itu kan salak ada dalamnya, bijinya. jika kakak buka. Bentar Bang. Kita ini kan analogi salak. Kita Aduh, bahas ya. kenapa Salak itu ada di-framing? bijinya, ada kulitnya, ada buahnya. Ketika kita makan buahnya, apakah kita makan kulitnya? Kan beda. Kulit, Saya kan berbicara buah, biji kulitnya, beda. Bunda. Tolong jangan di-framing gitu. Apanya kau Lama juga bicara? ke bawah dia. Suruh tunjuk aja itu Bunda. Siapa Tuhannya gitu loh, selesai. Nah, tunjuklah Tuhanmu Bang yang mana. Itu aja udah. Apakah si Bapak ini yang di atas sorga ini, di atas langit, yang lagi ngomong, engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Dia berkenan loh, nggak mungkin dia jadikan anaknya mati terkutuk kan? Enggak. Kalau kita membicarakan tidak begitu, kita sesuai data gitu. Pada mulanya Ya, itu yang mana bagaimana, Tuhan ini? Tuhan itu Apakah bagaimana Bapak? gitu. Tidak bisa ini membahas seperti itu. Itu Ini data menjebak Matius namanya. 3. Ini data Enggak, Matius itu 3, menjebak. 13, Nah, seperti 17. itu penjelasannya. Kita sesuai data buat Ini data. Ini pernah terjadi, di Bibelmu terjadi. Yesus lagi dibaptis di bumi. udah main mute, mungkin Bro, kamu tinggal nunjuk siapa Tuhanmu itu loh. Tunjuk cepetan Enggak, yang mana. ini menjebak Bang. Kita nggak seperti ini diskusinya. Nah, ini kejadian Kita sesuai terjadi. data dari Yohanes 1 sampai 14 terus lari ke Coba tampilin Bunda, begitu, Matius nggak seperti 3, ini, 13, gambar 17 seperti itu. ini, gitu. Ini Coba baca Saya itu. hafal itu secara datanya, halus gitu. saya hafal sebentar. Menunjukkan data- Saya apa? hafal Gambar. datanya, Bang. Sebentar, Bang. Kemudian Yesus dibaptis, sudah tanya ya. Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Yesus berdoa, kemudian terbuka langit, terdengar suara dari atas. Itu data di Bibelmu ya, terdengar suara dari atas. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Ini ada di atas,
di atas langit ini lagi diguyur air. Ini ada burung, tapi jangan kau keharap burung ini ya beda burung ini ya. Ini burung yang dikatakan Roh Kudus kata kalian ya. Burung ini beda, bukan. Nanti kau bilang ini lagi satu dengan ini beda. Ini Roh Kudus. Seperti maka turunlah Roh Kudus di atasnya. Berarti berbentuk burung merpati. Jadi kau bilang lagi satu dengan burung ini beda, burung itu ya lain ini. Ah, yang mana Tuhanmu nih? Bapak kah yang di atas langit? Roh Kudus yang seperti burung atau ini yang lagi diguyur air? Mana Tuhanmu? Nggak begitu penjabarannya Bunda Rama. Mungkin pemahaman Bunda seperti itu, tapi pemahaman saya berbeda gitu. Kan tertulis di Bible terpisah, loh. Bang. Tertulis di Bible itu loh. Oh iya, apakah ketika Tuhan itu bersuara, apakah semua makhluk ini mendengar? Apakah cuma Yesus yang mendengar itu? Penulis yang mendengar kalau dia tulis. Gimana sih? Dan kita sesuai data aja. Ya sekarang ini lo tunjuk yang mana Tuhanmu. Tunjuk dulu yang mana Saya Tuhanmu. belum mengatakan bahwa Tuhan saya itu yang di atas gitu. Ya udah selesai berarti Yesus bukan Tuhan ya. Nah, itu Anda keliru. Kita buka data. Tahu ya sekarang Tuhanmu mana Bukan yang mana? data. Tuhanmu kalau Bukan satu data. tunjuk. Tuhanmu kalau Bukan satu begini, tunjuk. Ini muter-muter gitu bang. Tuhanmu kalau Nggak satu seperti tunjuk ini yang mana? konsep Kita penjabarannya. buka data lah, kita kasih data. Aduh, benar-benar otentik bintang timur. Penjabarannya Merdeka seperti dari ini. Karena, Lucifer lo. Bang Hendy ini selalu berdiskusi, selalu muter-muter, itu yang membuat Lu yang teman-teman muter-muter bawah ini kocok. Lu yang bingung gitu. muter. Nggak seperti itu Lu penjabarannya. yang muter bro. Lu yang muter lu. Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya bagaimana firman itu bagaimana membawa pesan Ya begitu. coba lu terangin Misalnya Yohanes 1 kenapa apa dia coba. turun ke bumi? Ya awal mulanya Adam itu berbuat dosa Lu itu. kok lari ke Adam? Iya makanya dia turun Yang ke nanya bumi. Adam yang nanya Adam siapa? Ya makanya saya jelaskan sesuai data bang. Gitu. Ya gini aja yang menciptakan Adam siapa? Iyalah Bapak. Bukan Yesus. Ya segini kan Ini kita kasih data dulu ya. Kita kasih data dulu. udah Bang Andi diam Kita kasih aja. data Bang dulu Andi ya. diam. Ini bisa rugi Bentar, bang. bang, cowok. Ya makanya Bang Andi cowok diam. dengar. Saya nggak akan lanjut kalau Bang Andi tetap ngomong gitu. Satu-satu aja gitu biar Ini enak. kan rong komal muslim. Ya, kalau di satu-satu komal aja. itu Kalau pada memang ribut saya sendiri loh. Saya sendiri loh. Ketika Diskusinya nggak kondusif kalau seluruh ini orang juga. banyak itu telah ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, Yesus berdoa ya. Yesus berdoa ketika dibaptis, Ya, kepada dia siapa sih berdoa. berdoa? Terbukalah langit. Yesus, Berdoa kepada siapa di situ? Yesus, Tuhanmu berdoa. Dia berdoa ini. Kepada Iya, Bapak. betul. Lama Nah, sebelum saya kepada ulang. pohon. Gimana sih lu Ketika nanya? seluruh Udah Bang Andi Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis, kamu dengar supaya kau nggak tersesat selamanya, bang. Iya. Makanya ini Ketika dia. Yesus juga dibaptis, astagfirullahaladzim. Ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Tadi kan ada burung toh. Terdengar suara dari langit. Tadi tuh. Ini ilustrasinya, ini benar. ilustrasi gambar tadi. Ini kalimatnya. Terdengar suara dari langit. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Ini suara dari langit, ini suara Bapak di langit. Tadi gambar Bapak di langit bersuara. Terdengar ini suara Bapak di langit. Tadi gambar Bapak di langit bersuara. Terdengar ini suara Bapak di langit. Tadi gambar. Adek Hengki mute dulu. Adek Hengki mute dulu. Adekku mute dulu. Beliau ini yang mau bersahadat ya teman-teman. Dikit lagi ya. Nah ketika di sini terdengar suara dari langit ini, berarti Bapak ada di langit. Tadi itu ilustrasi gambar tadi kan Bapak di langit. Yesus lagi berdoa. Berdoa Yesus, terbuka langit. Ada burung merpati. Nah, itu tadi ilustrasinya. Nggak bisa kok lari kemana-mana. Karena tadi gambar itu ini diceritakan yang ini. Oke ya, kita sudah ada Bang Hengki. Adik kita mau bersyahadat ini. Silakan host. Oke, izin dulu sebentar ya. Aku bilang, udah Hengki ngomong dulu. Tahu tuh mau ngomong sendiri atau aku yang nyampein? Hengki, buka mute-nya dek. Kakak aja yang nyampein.
Akunnya, oke. Jadi si Hengki ini kan udah seminggu lebih ya di roomku cari kebenaran, dan dia bertanya sama Kristen, tapi dia tidak mendapat jawaban, malah dia difitnah, katanya dia Islam. Sementara KTP-nya udah dikirim sama aku di agama Kristen. Tapi masalahnya dia ini lagi ketakutan didengerin mamanya memualaf. Dia tuh kalau sampai malam ini dia mualaf, didengar mamanya dia diusir. Nah, jadi dia bingung. Makanya dia nih gimana jadinya Bang Juma. Dia bilang besok aja lah Kak mualafnya, di aku deket mamaku, katanya gitu Bang. Malam ini dia di rumah. Hengki itu Bang Juma nanya. Gimana Bang? Lagi di rumah. Iya Bang ya. Dan sudah yakin bahwa mau masuk Islam gitu? Kalau dari saya, hati saya udah, tapi saya takut diusir dari keluarga, diusir dari rumah. Itu yang saya takut. Takut diusir. Bisa nggak usah ditahu sama orang tua? Untuk sementara nggak usah diketahui sama orang tua dulu. Nggak mungkin dia nggak tahu Bang, karena di TikTok ini kan udah banyak orang nonton, pasti ada yang kenal sama orang tua saya, antara satu gitu, jadi tersebarlah nanti, oh ini kan si Hengki anakku, kok dia syahadat ini gini gitu Bang, maksudnya. Jadi solusinya takut kepada mama daripada kepada Tuhan. Maksudnya gini, saya takut ketahuan saya bersyahadat gitu maksudnya. Kan sudah ada ininya ya, sudah ada KTP-nya, berarti kan non Muslim. Ya syahadat aja, nggak usah buka kamera. Kalau memang sudah yakin bahwa Islam itu agama benar, yang nggak usah takut kepada siapapun, takutnya hanya kepada Allah saja. Apalagi hanya takut diusir. Bumi ini kan milik Allah. Bisa kemana aja kan, membawa akidah, membawa imannya. Ini di kota mana rupanya? Di Aceh. Aceh. Apalagi di Aceh kan banyak tuh teman-teman di sana yang bisa kemudian bantu. Ini masalahnya sekarang, mungkin saudara sendiri yang takut berpisah dengan keluarga. Takut diusir gitu, takut berpisah, takut diusir. Usia berapa sekarang? 27 tahun. Sudah bekerja? Kadang bekerja di kebun, kadang bekerja di toko, di seharian gitu. Artinya kan sudah bisa mandiri, udah kerja, tidak tergantung lagi sama orang tua. Memang orang tuanya pendeta, aktivis gereja? Bukan. Dari sekte apa ini? Katolik? Protestan. Protestan. Orang Aceh asli atau pendatang orang tuanya? Kalau orang tua pendatang. Dari Medan? Bukan, dari Toba sana. Oh, dari Toba. Danau Toba berarti Batak Karo, lain lagi. Kalau Batak Toba ya Batak Toba lah Bang. Oh, Karo beda ya. Brastagi. Brastagi. Karo. Karo. Pematang Siantar. Toba. Oke. Jadi gimana ini?
Jadi Hengki maunya gimana deh? Anaknya polos banget. Mau masuk Islam takut sama orang tua. Takut diusir Bang. Takut diusir. Kalau Jadi Hengki maunya diusir gimana? gimana dong? Takut diusir nggak makan. Kalau diusir nanti saya tinggal di mana gitu. Oh, itu yang dipikirkan. Nah, Kalau misalnya Bunda blokir. Jauh, aku Tanjung Pinang. di Acehnya di mana emang? Dekat Kalimantan apa gitu? Astagfirullahaladzim. Sejak kapan Aceh Acehnya aku Kalimantan tanya. Bang? Aceh itu dekat Medan Burundi ya Bang. dekat Burundi. Lain lagi tuh. Aceh dekat Medan. Makanya hebatnya kota Medan ini kehebatan kota Medan. Kalau kalian mau ke Aceh harus melewati Medan. Itu hebatnya kota Medan. Gak akan Bunda, bisa yang kalian kemarin- injak Aceh kalau nggak injak Medan. Itu. Ini maka promosi. Yang kemarin Ditanya, yang kemarin di mana di menawari Aceh? pesantren. Yang kemarin Nah yang itu menawari dia pesantren. sudah aku tanya Bunda Rahma. Terus aku di WA malah mau katanya Umi itu mohon maaf pesantrennya lagi direnovasi malah anak-anaknya disuruh rehat ujung-ujungnya malah ngajak join bisnis ada jadi gini deh Engki, ada Daman juga, ada Daman, ada Ustadz A, ada Bang Ali gini loh deh Engki, kan aku bilangnya masalah kamu diusir, kamu bisa numpang di masjid. Ngomong aja sama mereka, saya baru masuk Islam, saya diusir. Insya Allah kan dibantu, gitu. Kan Hengki bilang mau kerja apa aja boleh Kak, kalau saya diusir apapun saya kerjakan. Kan Hengki ngomong gitu, nanti dijadiin marbot sama mereka. Kan di Aceh banyak masjid. Tuh. Nggak usah takut Hengki, nggak usah. Tapi terserah Hengki lah, Hengki maunya gimana. Untuk malam ini saya berpikir dulu karena saya takut nggak ada yang nerima saya tinggal di mana gitu. Ya, oke. Jadi malam ini dia belum mau bersahadat karena ketakutan. Ya, itu di bawah ada banyak typing. Mualaf center itu nggak nerima ya mereka yang mau mualaf? Nerima. Jangankan mualaf center, kamu pergi malam ini ke Basnas, ditolong. Nggak mungkin nggak ada Basnas di Aceh. Sebenarnya gini ya, saya lebih setuju ya. Saudaraku, sikit ya. Hengki saudaraku, kita kan udah ngobrol di sini kan hampir 1 minggu. Di Aceh Tenggara kan kamu bilang dulu kan di dekat masjid ada saudaraku. Kamu bisa ke masjid, insya Allah itu ditampung. Kita kan sama-sama orang Aceh. Jadi insya Allah dirimu ke masjid pun ditampung saudaraku. Seandainya aku dekat, pasti aku jemput karena aku pun jauh dengan blokir pemain, kami sama-sama ini satu provinsi. Insya Allah saudaraku habis syahadat nanti datang ke masjid yang di kota Cane, yang masjid besar itu, laporkan aja, insya Allah ditampung. Apalagi mualaf ya, kalau di Aceh mualaf mulia kali saudaraku. Itu aja terserah kepada dirimu karena tidak ada pemaksaan. Lanjut gurundaku, mohon maaf. Oke, saya jawab. Abang Botak, Hengki tidak ada paspor. Ada salah satu sultan di bawah mengatakan dia bersedia ngongkosin Hengki tapi ke Malaysia. Sementara Hengki kan gak ada paspor, Bang Botak. Hengki gak punya paspor, jadi gak bisa terbang ke Malaysia. Abang Botak ini yang Bunda Rama tahu, udah diem. Iya, tahu. Oh, ke Jambi Maksudnya boleh. nggak apa-apa di sana dikasih kerja, nggak apa-apa. Bunda Rama ini dengerin Bunda, gak ada paspor. Dengerin baik-baik Bunda. Malam ini dia diusir. Dia kemana? Paspor diurus dulu. Bunda ini kasih solusi juga bikin. Ke Jambi. Hengki katanya diongkosin ke Jambi. Hengki mau ke Jambi nggak? Itu ada salah satu sultan. Itu sultan itu. Nanti beliau yang ngongkosin. Kalau nomor WA beliau ada sama saya. Kalau Hengki mau diongkosin ke Jambi, nanti saya kasih nomor WA-nya Hengki sama Abang Botak. Ke Jambi tapi gimana Hengki? Saya nanti di situ dikerjakan gitu. Iyalah. Tempat tinggal kan saya. kau udah dewasa.
Ya di Jambi Banyak tempat tawaran tinggalnya loh. itu. Lok Sumawe juga ada, itu juga banyak. Gitu. Jadi Hengki gini aja deh. Kalau menurut saya kamu gak usah takut dunia. Gak usah takut dunia. Tapi kalau kamu misalnya belum siap juga malah ini karena ketakutan kamu akan dunia lebih besar daripada ketakutan kepada Allah, ya itu keputusan ada di tanganmu. Silakan. Kalau malam ini saya masih takut, tapi saya malam ini masih mikir dulu gitulah dulu. Ya. Ya, tugas kita udah selesai, teman-teman sekalian. Kami sebagai seorang muslim sudah tugas kita udah mengarahkan, kemudian teman-teman yang di Aceh, kemudian teman-teman memberikan kemudian solusi sudah banyak. Ada yang mau menerima, ada yang mau kemudian ada yang mau menampung dan seterusnya. Tapi saudara kita ini memang masih takut, mungkin masih berat untuk berpisah sama orang tua. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada saudara Hengki, apakah saudara percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah? Karena ini saya kalau Allah ini saya belum paham gitulah. Tiada Tuhan selain Tuhan yang disembah oleh umat Islam? Gimana bang? Tidak ada Tuhan selain yang disembah oleh umat Islam. Apakah Anda percaya itu? Kalau menurut saya, kalau Tuhan itu kan maha kuasa gitu. Jadi saya percaya cuman 50%, percaya tidak 50% gitu. Bisa dibilang percaya setengah-setengah gitu maksudnya. Kalau Nabi Muhammad, Anda percaya sebagai Nabi? Saya percaya. Nah, kalau percaya sebagai Nabi berarti percaya bahwa Tuhan yang diajarkan oleh beliau itu adalah Tuhan yang benar. Kalau Yesus sendiri, Anda percayai sebagai Tuhan? Saya percaya kurang percaya, makanya saya bilang saya tahu, biar saya bilang alasannya kenapa saya bilang kurang percaya. Kenapa Yesus berdoa sama Tuhan, kan dia Tuhan, kenapa harus berdoa dia sama Tuhan? Terus dia disalib, dicambuk, gini, kenapa dia harus dicambuk untuk menebus dosa manusia? Kan dia kan maha kuasa, dia Tuhan, harusnya dialah yang yang mengatur gini misalnya. Dosamu semuanya telah aku ampuni, kan gitu harusnya. Nah, jadi maksudnya bentar dulu bang. Maksudnya gini, kalau dia memang Tuhan, kenapa dia tidak mengatur yang berdosa ini, kamu pasti saya buat kamu ke neraka. Ini yang tidak berdosa saya buat kamu ke surga gitu. Kalau memang dia Tuhan, kenapa harus dia dikorbankan, menyalib, disiksa, dibunuh di kayu salib gitu maksudnya? Mungkin cuman acting aja, sandiwara. Itulah yang saya pikirkan. Ya, betul. Jadi Anda percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Tuhan? Saya percaya. Terus kenapa nggak percaya Tuhan yang mengutus Nabi Muhammad itu adalah Allah? Kenapa tidak percaya gimana? Tidak percaya bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya. Bukan ku bilang nggak percaya, masih ragu kepercayaan aku, maksudnya gitu. Ya kalau belum percaya sepenuhnya belum bisa syahadat. Yang syahadat itu adalah orang yang meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
dan meyakini Yesus adalah ciptaan Allah. Nah, itu baru bisa syahadat. Kalau masih ragu itu belum. Anda harus mantap dulu. Mantap dulu, tiada Tuhan selain Allah, baru kemudian Nabi Muhammad utusan Allah, baru bersyahadat. Atau Anda ragu kepada Allah karena Anda tidak melihat Allah gitu. Anda maunya Allah itu harus jadi bayi, jadi manusia, baru Anda percaya. Bukan gitu Bang, bukan. Allah itu saya tidak, apakah dia utusan ada lagi dari Tuhan atau gimana, saya belum terlalu gitu Bang, terlalu percaya gitu. Jadi kalau tidak terlalu percaya berarti belum yakin, belum bisa bersaksi, ya. Artinya belum bisa kemudian menunjukkan bukti iman bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi menurut saudara, siapa yang Tuhan ini? Kalau menurut saya, iya. Kalau menurut saya, Tuhan itu tidak bisa aku bilang namanya, tidak bisa aku bilang dia malaikat, tidak bisa aku bilang dia Yesus, tidak bisa aku bilang dia Muhammad. Jadi yang aku percaya Tuhan itu adalah dari jiwa raga, roh gitu. Misalnya ada tiba-tiba datang, akulah Tuhan yang kamu sembah, inilah aku, misalnya gitu. Ada roh-roh seperti adalah mujizat misalnya, roh gitulah misalnya gitu. Tidak bisa dibilang dia namanya siapa, pokoknya itulah yang aku percaya Tuhan itu. Kok Tuhan larinya ke roh? Roh itu kan ciptaan. Enggak, maksudnya gini, yang saya percaya Tuhan itu adalah pokoknya dia nggak bisa dilihat, nggak bisa di apa ya, pokoknya nggak bisa dilihat, itu aja. Pokoknya ada mujizat-mujizat yang bisa dibuktikannya gitu. Kalau mukjizat itu kan nabi, ya, bukan Tuhan yang kemudian melakukan mukjizat. Tuhan membuat seorang nabi bisa bermukjizat. Nah, itu baru betul. Gimana nih teman-teman? Pokoknya sementara ini aku itu dulu aku percaya. Ya kalau nggak sanggup ya biarin, nggak apa-apa sih banyak Pak. Iya, jangan dulu ya. Ya, belajar aja lagi dulu. Bukan itu masalahnya. Dia lebih takut sama mamanya, keluarganya daripada takut sama Tuhan. Kan itu masalahnya. Kalau lebih takut sama manusia ya nggak apa-apa, tapi nggak takut sama Tuhan. Nggak, masalahnya dia belum percaya sepenuhnya juga kepada Allah. Oh ya udah, nggak usah. Belum bisa. Harus bersaksi tiada Tuhan selain Allah, baru kemudian bisa disebut benar-benar ingin bersyahadat. Kalau belum percaya itu nggak bisa. Artinya belum merdeka secara total dari ajaran bintang timur, itu aja. Ya. Tapi dia sudah tidak percaya Yesus, Bang. Cuman dia menunggu roh, bahaya ini. Bahaya kalau Anda menunggu roh datang kepada Anda. Bagaimana bisa Anda bedakan antara Tuhan dan setan kalau ada roh yang datang? Buat apa lagi nunggu roh? Kan Anda udah punya roh. Anda mau double roh.
Waduh, kalau Anda double row itu waduh, ada nyawa, ada roh cadangan nanti, bisa Anda mati 2 kali loh. Ya, enak jadi pembalap aja udah. Mati, masih ada roh cadangan. Waduh, gimana itu, Bang? Ya udah aja Bang Hengki ya, terus belajar gitu ya. Kami Islam itu nggak maksa loh. Itu aja. Oke, saya pelajari dulu lebih dalam. Oke. Bang Hengki, bisa kita berbicara? Silakan. Terang-terangan aja Bang Hengki, sampaikan kepada mama abang terus terang bahwasanya aku ingin masuk Islam. Percuma aja abang masuk Islam tapi abang melukai hati orang tua, surga bukan milik abang lagi. Karena sesuai di keislaman, di situ dikatakan ibumu. Terus terang aja, katakan kepada ibu. Cowok jahat pinter. Bukan sesuai dengan Islam. Bukan gitu. Memeluk Islam itu nggak perlu minta restu oleh siapa-siapa, nggak perlu. Ya percuma aja diam-diam tapi melukai hati ibu, percuma aja kan. Banyak orang memeluk Islam tidak memberitahu ibunya, orang tuanya bahkan diusir. Banyak. Ya jadi batal dengan perkataan Nabi bahwasanya surga itu kuncinya ada pada seorang ibu. Enggak, kalau ibunya kafir gimana? Justru neraka dengerin dulu orang ngomong. Kalau seorang anak itu muslim terus ibunya kafir, ya ngapain surga di bawah telapak kaki ibu? Itu namanya neraka di bawah telapak kaki ibu kalau ibunya masih kafir. Gimana sih kamu? Ya. Jangan dibalik dong. Kena kan langsung sama gua. Enggak, maksudnya terus terang aja gitu, nggak usah diam-diam. Jadi orang tuh gentleman Beda gitu. konteks itu, bro. Beda konteks, jangan Maksudnya ngapain harus ke diam-diam situ. gitu? Itu seiman. Itu kalau seiman bersama-sama muslim, baru ada keluar itu hadis Ya, Rasulullah. kembali aja ke Bang Hengki. Ibumu. Jangan Tanyakan campur kepada baurkan hati. kau yang kafir, Enggak, kau saya enggak. bahas dengan Enggak, ini nggak memaksakan kan? Islam ini nggak memaksakan kan? Udah cukup. Silakan Bang yang Hengki. maksa, Bang. Nggak ada yang maksa, cuma kamu lari ke hadis Rasulullah, ibu. Enggak, di situ konteksnya bukan berbicara tentang satunya kafir, ininya muslim, enggak. Tadi yang di hadis Rasulullah itu ketika sama-sama muslim, sama-sama orang beriman. Nah, kamu campurkan ke pemahaman Hengki, kau durhaka begini-begini di Islam itu begini. Enggak nyambung, beda konteks. Justru kalau seorang anak itu sudah memeluk Islam, ibunya belum, sikapnya itu lebih baik dari yang sebelumnya kepada orang tua. Nggak boleh melawan, cuman satu yang dilawan. Kalau ibunya itu memerintahkan atau menyuruh melanggar akidah Islam, misalnya disuruh nyembah berhala atau disuruh makan babi, nah itu ditolak. Tapi kalau yang lain lebih harus diperbaiki lagi sebelumnya, lebih hormat kepada kedua orang tua sepanjang tidak melanggar ajaran Islam. Itu maksudnya bro ya. Jadi bedakan antara toleransi antar umat beragama sama toleransi inter beragama. Nah, jangan Anda campur antar dan inter. Ekstern dan intern, beda itu maknanya hadis tadi, oke? Pak Hengki, paham ya Hengki? Paham. Hengki memang udah nggak percaya Yesus itu Tuhan? Kalau saya nggak percaya. Oke. Kalau nggak percaya berarti Anda percaya satu Tuhan. Saya cuma percaya satu Tuhan, nggak ada dua, nggak ada tiga. Saya cuma satu percaya Tuhan. Baik. Menurut Anda, anaknya Maria itu utusan Tuhan atau Tuhan? Saya ulang sekali lagi. Menurut aku, anak Maria itu, Yesus itu utusan Tuhan, bukan Tuhan. Baik. Dia cuma mengajarkan untuk keimanan, inilah yang kalian sembah, inilah Tuhan itu. Oke. Apakah Hengki tahu kalau anaknya Maria itu utusan Tuhan untuk Bani Israel saja, bukan untuk seluruh dunia? Paham nggak sampai sini? Kalau itu saya kurang paham, Bang. Oke. Bang Cuma bisa dijelasin lagi dong untuk Nabi Isa alaihissalam. Ya, sebenarnya saudara Hengki ini sudah dibimbing sama teman-teman sudah sepekan.
tapi masih ragu tentang Allah. Sebenarnya keraguan itu muncul karena saudara Hengki ini ingin melihat Allah itu sendiri, ingin melihat Tuhan. Padahal Tuhan itu sudah ada pada diri Hengki. Anda tidak memiliki apa-apa, Bung. Apa yang Anda punya? Apakah Anda yang memiliki mata itu yang ada di atas, yang ada di wajah Anda? Bukan. Buatan orang tua Anda mungkin? Bukan juga. Orang yang berakal akan sampai kepada poin bertuhan. Mata yang kita punya bisa membedakan warna hitam, hijau, kuning. Itu buatan siapa? Sebenarnya Tuhan itu sudah ada pada diri Anda. Pesan-pesan ilahi Tuhan sampaikan pada diri kita sebagai makhluk yang beragama. Pada makhluk yang berakal. Ada orang yang mencari Tuhan sampai Tuhan itu harus menjadi manusia. Dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Ini orang-orang yang tidak menggunakan akal. Tuhan itu sudah menjabarkan dirinya pada diri kita. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku Tuhan memperlihatkan diriku, menyatakan diriku pada diri setiap manusia. Buktinya, mata yang kita lihat, yang kita gunakan ini, sampai kita bisa melihat sesuatu, objek, itu buatan siapa rupanya? Beli di mana kita? Kuping yang kita pakai ini buatan siapa rupanya? Buatan kita, buatan orang tua kita, atau kita beli? Beli di mana? Orang tua bikin seperti apa cara buatnya? Dia pasang apa di dalam kuping sampai kita bisa mendengarkan? Apakah kita yang membuat itu? Apakah itu milik pribadi kita? Atau itu pinjaman dari yang sang pencipta alam semesta? Kita ini sesuatu yang tidak ada, Bung. Tidak ada kita ini. Mata pemberian. Hidung pemberian, tangan bukan milik kita, kaki kita bukan milik kita, kepala kita bukan punya kita, jantung kita bukan punya kita. Semua yang ada pada diri kita ini adalah pinjaman dari pencipta kita. Lalu kita menginginkan kemudian pencipta itu datang jadi manusia gitu. Akulah Tuhanmu gitu. Akulah firman yang datang menjadi manusia gitu. Kemana akal ini pergi? Sanurihem, kata Allah, ayatina, tanda-tanda keberadaanku, kebesaranku, fil afaqo, di alam semesta, di setiap penjuru, bagi orang yang berakal. Wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqa. Itu kata Allah. Bagi orang yang berakal akan sampai kepada Islam. Bagi orang yang tak berakal hidup dalam khurafat, angan-angan, tahayul, bullshit, tidak rasional. Diada-adakan, diakal-akalin dan seterusnya. Padahal pondasinya sangat jelas. Kita bisa berbicara nih. A, B, C, tes, B, C, ha, hi. Yang membuat alat itu sopo rupanya? Kita yang membuatnya. Oh, kita yang membikinnya. Ambil parang, ambil pisau, kita bikin, pasang di dalam mulut. Bisalah kita bicara. Tes A, tes lagi B, tes lagi C, tes lagi D. Oh, itu buatan kita rupanya? Bukan. Semua yang ada pada diri kita ini pinjaman dari Allah. Makanya orang yang berakal itu tidak mesti berpikir, mana Tuhan itu? Pikirkan aja dulu, siapa yang membuat kamu? Siapa yang punya mata di kepalamu? Hidung, gigi, lidah. Yang kau punya itu milikmu rupanya? Bukan. Kalau yang disebut milik kita itu adalah kita punya duit, lalu kita beli HP. HP itu milik kita, karena kita yang beli. Itu milik kita.
Masih mending HP ini adalah milik kita dibandingkan tangan kita sendiri, bukan punya kita. Ada malah yang sibuk cari Tuhan. Mana Tuhan itu ya? Oh ini Tuhan ini yang datang bermujizat, bangkitkan orang mati segala macam lah. Apa tidak kurang Tuhan itu satu aja? Ngapain harus dua? Ngapain harus tiga? Apa tidak cukup dengan akal yang dikasih oleh Allah untuk kita mengetahui sendi-sendi keberadaan manusia itu berasal dari tidak ada menjadi ada. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Karena kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini adalah sesuatu yang tidak ada lalu diadakan. Ayo, ada di antara kita yang sebelum menjadi manusia bincang-bincang dulu kepada Allah, pada Tuhan. Tuhan, ya paman, nanti kamu lahirkan aku dari seorang rahim wanita yang hidup di tahun 2000 sekian, tapi wanitanya harus yang punya banyak duit ya, istri seorang gubernur, istri seorang presiden ya. Dan kamu ciptakan aku, lahirkan aku dalam keadaan laki-laki ya. Aku nggak mau jadi perempuan. Baik paman. Ada yang kayak gitu. Tidak ada. Seketika innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mau gue yang maha berkehendak, gue yang Tuhan. Gue mau ciptakan lu jadi perempuan, mau jadi laki-laki, separuh laki-laki separuh perempuan, semau gue. Aku yang berkuasa. Kau siapa rupanya? Ngatur-ngatur. Bagus-bagus ku kasih kau mata untuk melihat. Bagus-bagus ku lihat ku kasih kau kaki untuk berjalan. Kakimu adalah milikku. Tanganmu adalah milikku. Matamu adalah milikku. Bahkan dirimu semuanya adalah milikku. Kau adalah ciptaanku. Nah sekarang permasalahannya, ketika ada orang yang menyembah kepada manusia yang katanya inkarnasi Tuhan, kita tanya, tangannya Yesus itu milik Yesus rupanya, kakinya miliknya Yesus rupanya, lidahnya punya dia, matanya punya dia. Tidak, kedudukan beliau sama seperti kita. Apa buktinya? Di dalam Yohanes 8, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nah loh, sama berarti dengan kita. Aku datang menjadi suma bukan atas kehendakku sendiri, tapi yang maha berkehendak lah yang kemudian. Innama amruhu idza arada saya an yaqula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Kau jadi, jadilah. Makanya kita tidak perlu takut. Takut kepada orang tua, takut kepada siapapun. Ngapain kita takut? Takutnya kepada yang menciptakan orang tua kita. Tak perlu takut kepada siapapun. Makanya orang beriman itu gak pernah takut sama siapapun. Mau dilaporkan polisi EGP, mau dilaporkan ke Panama EGP, gak ada urusan. Komunikasiku hanya kepada Allah penciptaku. Gue gak pernah takut sama siapapun. Nah itu baru orang beriman. Makanya umat Islam itu bersaksi, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Emang kamu pernah lihat? Aku lihat. Mana buktinya? Tuh alam semesta. Tuh tangan saya. Tuh mata saya. Aku tidak pernah membuat mata saya sendiri. Aku tidak pernah membuat hidungku sendiri. Aku tidak pernah membuat mulutku sendiri. Dengan adanya tubuhku ini, maka aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tidak mungkin orang tua saya yang membuat saya. Tidak mungkin orang tua saya menciptakan saya. Tidak mungkin kakek buyut saya menciptakan saya. Tidak mungkin presiden saya. Tidak mungkin ketua PBB. Tidak mungkin penguasa kemudian di dunia ini yang menciptakan saya. Tidak mungkin. Yang menciptakan saya adalah dia yang hak, yaitu Sang Khalik, Sang Pencipta. Jadi nggak perlu kemudian, oh, mana Tuhan itu ya? Oh dia harus lahir, dia harus jadi manusia. Nggak perlu, karena Tuhan itu maha melihat. Gak perlu dia datang ke bumi untuk melihat-lihat. Oh mana dia, aku cari dia. Enggak, itu bukan Tuhan. Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha mendengar. Maka tugas kita berserah diri, tunduk kepada dia yang melihat kita. Tugas kita adalah berbuat baik untuk supaya memperlihatkan apa yang maha melihat itu lihat. Jadi Tuhan tidak perlu datang kemudian di atas muka bumi ini. Yang datang itu adalah dia yang tidak mengetahui. Sedangkan Tuhan itu maha mengetahui.
Yang datang itu yang tidak maha melihat, sedangkan Tuhan itu maha melihat. Yang datang itu tidak maha mendengar, sedangkan Tuhan itu maha mendengar. Coba, Yesus kemudian puasa 40 hari. Setelah berpuasa 40 hari, laparlah dia. Dari jauh dia lihat pohon ara. Datanglah dia ke pohon ara itu dengan maksud tujuan mana tahu ada buahnya. Sampai di sana, ternyata bukan musim buah ara. Kenapa bisa berlaku kayak begitu? Karena dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan tidak perlu, karena Tuhan maha tahu, Tuhan maha melihat, Tuhan maha mendengar. Jadi tugas kita ketika kita berhubungan dengan Allah, dengan pencipta kita, cukup dengan jembatan ibadah. Bukan dengan melihat gambarnya, bukan dengan melihat patungnya, bukan dengan melihat dia datang menjadi manusia, menjadi burung merpati. Kenapa nggak jadi buaya sekalian? Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha mendengar. Kenapa? Alat pendeteksi daripada Tuhan itu adalah yang dipasang di tubuh kita ini. Makanya dalam Kejadian 1 nomor 26, Tuhan menciptakan Adam serupa dengan gambar yang diinginkan oleh Tuhan. Maka Tuhan maha melihat, Adam melihat. Tuhan maha mendengar, Adam mendengar. Tuhan maha pencipta, Adam bisa berkarya. Tuhan maha pengasih, manusia juga kasih. Tuhan maha penyayang, manusia juga penyayang. Maka gambaran serupa dengan Tuhan seperti itu tadi. Cerminan kesempurnaan Tuhan itu membentuk manusia dalam bentuk fi aksani takwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Contoh, Anda melihat lemari. Lemari itu indah, lemari itu bagus, itu cerminan dari yang membuatnya. Oh, ahli ini pasti ahli lemari ini ahli mebel pastinya. Bayangkan aja garisan-garisannya, lekukan-lekukannya indah sekali, ukirannya benar-benar cukup sempurna. Berarti tukang yang membuatnya adalah tukang yang ahli di dalam bidangnya. Begitulah Tuhan kita, alam semesta ini tersusun dengan rapi. Tubuh kita tersusun dengan rapi. Bayangkan tuh, makan nasi, ikan, tempe, telur, daging masuk ke dalam tubuh. 1 bulan ke depan yang memanjang cuma rambut dan kuku. Kenapa gigi nggak memanjang? Kenapa gigi tidak memanjang? Kenapa bulu hidung tidak memanjang? Kenapa bulu ketek tidak memanjang selayaknya rambut? Siapa yang menahannya? Oh, saya Bang Suba. Setiap hari ku tahan itu bulu hidungku supaya tidak memanjang. Nenek lu kiper. Kenapa bulu ketek tidak sepanjang rambut? Bulu ketek paling yang biasanya orang cukur 60 tahun baru dicukur bulu keteknya. Bahkan ada yang tidak mencukur bulu keteknya sampai seumur hidupnya. Dari sejak dia punya bulu ketek sampai hari ini nggak pernah dicukurnya. Kenapa tidak memanjang, Cak? Ayo. Karena ada yang mengatur itu semua. Oh, siapa? Mamamu, nenek lu kiper, kakekmu, nggak mungkin. Yang mengatur itu adalah sanurihim ayatina fil afaqo wa fi ampusihim. Aku menyatakan diriku pada diri mereka. Bagi orang yang berakal akan sampai pada poin itu. Jadi Tuhan tidak perlu dicari, kita tinggal bersaksi aja. Ya Rob, ya Tuhanku, yang maha suci lagi maha tinggi. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau, dan di luar daripada Engkau siapapun itu, hanya kedudukannya sebagai makhluk. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang telah mengadakan segala sesuatu yang ada. Itu baru iman yang betul. Makanya umat Islam itu ketika ada seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Umat Islam dengan penuh keteguhan hati, tawadu, rendahkan diri kepada Allah. Kemudian beliau, orang-orang Islam, mensucikan diri mereka. Mereka membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki, melangkah dengan rida menuju ke rumah ibadah. Kontak langsung kepada Tuhan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang yang khusyuk dalam ibadah, mendengarkan bacaan-bacaan, mereka paham, kemudian item-item ayat tersebut menetes air mata. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maka pencipta alam semesta melihat hambanya, subhanallah, maha suci diriku ini yang telah dipermuliakan oleh hambaku si fulan. Naik ibadah itu sampai ke langit ketujuh, harum. Para malaikat pun berkata, subhanallah, siapakah hamba Allah yang telah melaksanakanmu sampai engkau begitu indah, engkau begitu harum. Masya Allah, Masya Allah. Malaikat semua kemudian semua bersalawat kepada yang melakukan salat dengan sempurna. Itu baru hamba yang betul. Makanya berhubungan dengan Tuhan itu bukan melihatnya. Tuhanku, dari mana kamu? Aku dari bait suci belajar Taurat. Oh Tuhanku, sudahkah engkau makan? Belum. Kenapa? Aku kena diare, nggak boleh sembarang makan. Apa itu? Tuhan itu tidak kayak begitu. Tuhan melihat hati, Tuhan mendengarkan bisikan hati. Jadi tidak perlu kita akan datang mencari Tuhan itu. Tak perlu. Aku menunggu roh datang, aku menunggu Yesus. Ya, engkau datang kuntilanak nanti kayak mana? Bahaya itu. Orang yang berakal sehat berjalan kaki kiri, Allah melihatku. Berjalan kaki kanan, Allah melihatku. Duduk, Allah melihatku. Berniat jahat, Tuhan mendengarkan aku. Maka orang yang beriman menjaga semua aspek hidupnya dari hal-hal yang mungkar. Itu orang yang tidak beriman. Tuhan saya kan lagi sekolah, Tuhan saya kan lagi tidur. Berbuat dosa aja dulu deh. Coba. Sekarang kalau umat Islam itu berteriak, ya Allah yang maha mendengar, yang maha melihat. Nah, berarti yang kami suruh adalah pencipta alam semesta. Kalau orang Kristen berteriak, oh Yesus, mau sebut apa? Mau sebut apa? Mau sebut apa? Coba. Yesus kenapa? Yesus kenapa? Yang apa? Yang apa? Yang apa? Yang apa? Sebut cepat. Yang apa? Kalau kami kan, ya Allah, yang maha suci lagi maha tinggi. Tuh, betul tuh, didengar sama Allah tuh. Tapi kalau yang menuhankan Yesus, ya Yesus, yang apa? Yang apa? Cepat. Yang apa? Yang apa? Yang apa? Sebut. Oh Yesus. Oh ya, Yesus yang apa? Yang apa? Yang apa? Hei, sebut, lanjutkan. Yang apa tuh, Yul? Yang apa? Sebutlah cepat. Oh, Yesusku. Ya, terus. Yang apa? Yang terkutuk. Yesusku yang apa? Yang terkutuk. Yang terpuji. Dengarkan. Yang paling kurus. Aduh, gimana ini? Jadi kita berpikir, kita punya akal itu difungsikan untuk mengenal Allah, mengenal Tuhan. Umat Islam, huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrikun. Yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha suci tetap suci. Tapi Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah mendengar enggak? Melihat kagak? Kayak tadi, oh Yesusku yang apa?
Yang mati dibunuh tentara Romawi. Gimana ceritanya? Yang bangkit pada hari ketiga. Gimana ceritanya? Yang makan ikan goreng pada saat muridnya ragu mengiranya hantu. Kayak mana ada Tuhan kayak begini? Yang pernah ditetein oleh Bunda Maria. Kayak mana ada Tuhan kayak begini? Yang pernah ketiduran ketika dia mengantuk. Kayak mana Tuhan yang kayak begini? Hai, yang pernah mati dan pernah dihidupkan. Itu bukan Tuhan, Cak Ayu. Tuhan sudah cukup. Sebelum kita ada, Tuhan sudah menciptakan alam semesta lebih dulu. Kita tidak melihatnya menciptakan itu. Alam semesta lebih dulu daripada kita. Jejak-jejak adanya Tuhan adalah adanya alam semesta. Masih pusing sampai ke sana. Jejak-jejak adanya Tuhan karena adanya engkau, adanya tubuhmu, adanya hidupmu. Itulah jejak adanya Tuhan. Meskipun kau tak melihatnya, kata Allah, percaya dan yakinlah bahwa Tuhan melihatmu. Itu ihsan. Sembahlah Allah seakan engkau melihatnya. Apabila engkau tak melihatnya, yakini sepenuh hati bahwa Tuhan telah melihat engkau. Tuhan melihat engkau. Ya, jadi yang tersimbung tadi, tersimbung apa bahasa Indonesia yang tersimbung? Tersinggung. Tersungging. Maafkan saya kalau Anda tersungging. Ya Yesusku, yang teruskan, yang napasnya udah mau habis, yang apa, yang digantung, yang digantung di tiang salib. Nah, yang digantung di tiang salib. Itu nggak bisa. Yang di TTI. Nah, jadi sahabat-sahabatku, utamanya saudara Hengki, gak usah takut pada siapapun. Tuhan bersama kita, Allah bersama kita. Belum ada manusia di atas bumi ini, khususnya Islam, yang mati karena kelaparan. Kecuali yang bodoh, yang tulul. Anda dikasih tangan, coba lihat ayam tuh. Coba lihat ayam. Mau dibilang itu kakinya juga tidak. Mau dibilang itu tangannya juga bukan. Dua alat dipakai nyakar-nyakar, cakar. Mereka bisa hidup, menghidupi puluhan anak. Ente hanya sendiri, dikasih tangan, dikasih kaki. Takut hidup, takut diusir. Lucu. Andai kan kamu dekat samaku, aku kasih kau bekal cuma satu. Linggis aja, kamu udah bisa hidup. Linggis. Tapi masalahnya Bang, ada pun linggis ATM semuanya ber-CCTV. Itu masalahnya. Ya linggis cabut singkong, habis itu jual singkongnya tetangga. Gak usah takut, ayam saja cuma dua tangan. Dibilang tangan bukan, dibilang kaki juga. Atau kiri kaki, tangan kiri kanan. Terserahlah. Dia hanya mengais-ngais, mereka bisa hidup kok. Bisa hidup. Anda coba lihat nyamuk itu. Cuma hanya mengisap darah, yang kemudian setiap dia makan, dia terancam. Setiap dia makan, maut. Setiap dia makan, maut mengintai. Coba. Nah, itu nyamuk. Makhluk kecil. Tapi demi kemudian untuk melangsungkan kehidupannya, maut pun dilawannya. Coba. Ente punya tangan kuat, berotot. Mata Anda besar, hidungnya besar, giginya panjang. Masa takut? Cicak hanya merayap. Cicak dinding, diam-diam merayap. Hap. Nah, dapat nyamuk, mati hidup dia. Ente tidak merayap kayak lalat, kayak cicak. Ente tidak mengais kayak ayam. Ente sempurna. Tapi kenapa Anda takut? Kenapa Anda takut? Coba Anda lihat teman-teman kita tuh yang punya profesi apa? Profesinya apa tuh? Yang dibilang laki, dibilang perempuan, apa itu? Sampai subuh mereka bisa hidup. Gak boleh disebut banget dirungkat. Iya, hanya modal lipstick aja dengan koran 2 disimpan di dada, dibungkus, kemudian agak-agak besar, kemudian lalu gemulai berjalan, selamat malam om. Bisanya hidup dia. Setengah matang Bang Zuma. Bisanya hidup. Masa Anda kuat gak bisa? Gak usah takut sama orang tua.
takutnya kepada Allah. Dengan Anda pindah kemudian menyembah kepada Allah, menjadi cahaya kelak kepada keluarga. Kalau Anda sudah yakin jalan yang mereka tempuh itu salah, carilah jalan supaya mereka selamat. Carikan hadiah untuk mereka. Apa itu? Anda menjadi seorang Muslim, habis itu Anda mendakwai mereka pelan-pelan. Mereka menjadi Muslim, berkat Anda, subhanallah, surga sudah menunggu. Begitu, Pak. Malu sama orang dewasa, malu sama ayam maksud saya, malu sama cicak, malu sama nyamuk. Aku mau bersyahadat, Bang, tapi takut diusir dari rumah. Hai, kelak kamu akan menjadi individu baru. Kamu punya istri, kamu punya anak, masa mau nebeng terus sama orang tua? Usia sudah 20 tahun. Itu bukan lagi usia kanak-kanak, itu usia Bang, produktif. 27. Hah? 27. Tadi aku bilang apa? 20. Ya, apalagi ditambah 7 tahun. Itu maksud saya. Anda sudah 72 tahun ternyata. Kalau usia sudah 72 tahun itu usia produktif. Bukan lagi netek ke mama 27. masuk ke ketek. Bukan. Mama, 27. ya, aku harus keluar rumah. Kenapa? Mau merantau. Apalagi kalau orang Batak itu begitu tamat SMA harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Itu orang Batak, Bung. Itu filosofi. Aku sekolahkan kau ya, tapi setelah tamat SMA, kau harus pergi berjuang. Kamu harus produktif. Kamu harus memberikan dirimu sesuatu yang baik terhadap dirimu. Jangan kau netek terus sama emakmu. Giliran bapakmu yang netek. Kamu jangan lagi. Itu filsafat, itu filosofi. Kurang keras, Bang, logatnya, Bang. Kalau bapaknya nggak ada, gimana, Bang? Gitu, saudaraku. Masa usia 72 tahun masih takut diusir? 27, Jangan. Bang, 27. 27 apalagi? Itu masih kuat. Tadi 72 itu sudah gemetaran melangkah. Aku udah takut keluar rumah diusir sama nenekku. Aku di mana nanti asam uratku sembuh, kambuh dan seterusnya. Pegelindung gak ada balsem. Ini 27 tahun. 27 tahun itu batu pun bisa dimakan, Bung. 27 tahun itu aspal pun masih bisa masuk ke perut, masih kuat fisik. Masa takut? Aku takut diusir, Bang. Jangan takut. Umat Islam sudah banyak yang mau kemudian menampung saudara. Ada rumah tinggal, kalau mau tinggal pindah ke rumah yang lebih bagus untuk mengamankan keyakinanmu, akidahmu. Banyak saudara-saudara kita. Coba ketik di bawah. Ada enggak dari saudara yang ada di sini yang bersedia kemudian menampung saudara kita? Ada enggak? Jawab. Pasti tertulis di bawah. Coba. Tinggal di Aceh. Ayo ketik-ketik yang di Aceh. Ada tuh. Bang, udah, Bang. Tuh dia. Ini ada typing kayak gini lagi. Katanya gini. Bersedia, siap. Apa coba? Siap. Saya pun siap. Kalau mau ke Makassar pun siap. Siap apa? Siap buahnya. Siap. Banyak tuh semua. Jadi kalau Anda keluar dari rumah, tangan Anda boleh ke Aceh, kaki yang sebelah bisa ke Medan, kepala Anda bisa ke Makassar, perut Anda bisa ke Banjarbaru. Banyak, Bang. Gak usah pusing dengan itu. Alam semesta ini milik Allah. Gak usah takut. Terkecuali Anda memang belum yakin terhadap Islam, ya kita tak ada paksa. La ikraha fiddin. Yang bisa sampai ke Islam itu hanyalah orang yang menggunakan akal sehat. Saya kira begitu dari saya. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Apa yang saya sampaikan itu semata-mata apa yang saya dapatkan dari iman saya sebagai seorang Muslim. Ya Yesus yang terkutuk. Yang terkutuk. Oke, lanjut silakan. Coba itu yang typing siap tampung yang serius lah. Masa siap tampung asal yang penting ganteng? Gimana kalian ini? Insya Allah untuk saudaraku yang si Hengki, kalau di Aceh hari ini mualaf, hari ini ditampung. Apalagi di daerah Aceh Tengah, Kota Cani itu ke masjid, langsung masjid besar, langsung dibilang saya mualaf, langsung di situ dibimbing. Di situ juga bisa tinggal. Di situ ada sekret. Ya, di situ ada apa mesnya. Kalau masjid besar itu ada mesnya gitu loh. Itu masjid terbesar Gurunda di Aceh Tenggara itu, Kota Cani.
Masya Allah. Hengki pun tahu. Aceh dekat Cina rupanya. Iya, dekat Cina, Gurunda. Hengki, saudaraku mau bertanya dengan Gurunda Juma, silakan bertanya. Insya Allah beliau akan menjawab semua pertanyaan Anda. Lanjut saudaraku. Jangan ragu. Ada juga di Tangerang. Jangan jauh-jauh di Bolangi ada masjid. Kosong gimana sih? Di tempatku bisa jadi kru di wisata boleh. Jauh, Bang Andi. Atau mau jadi pengawas di perumahanku juga bisa. Banyak. Yang penting sehat akal gitu ya. Jangan disuruh ngawas bangunan, pergi mancing ikan, itu nggak boleh. Bagaimana? Jangan disuruh awasin rumah, ada balu sempoy, rogi gitu. Bang Juma, siap. Saya minta modal linggis sama Obeng dinas malam hari. Iya. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat, di koma lain ada lagi kegiatan apa itu? Apa itu kegiatannya Uniripa? Ini sudah 72 orang yang menghubungi saya untuk hadir di sana. Katanya apa ini? Oh, awards. Nggak ngerti saya. Yang jelas sebelum kemudian saya pamit, saya ingin mengumumkan ya terkait dengan perumahan yang kita bangun. Ini kepada teman-teman yang punya pekerjaan, ada gaji bulanan. Saya yang tanggung kemudian biaya notarisnya sebesar 10 juta. Jadi cukup siapkan uang 3 juta saja, Anda sudah bisa masuk ke rumah kita. 3 juta biaya notaris saya bebaskan, biarkan kami yang menanggung, khususnya yang ada di Makassar, Goa dan Maros, yang mau memiliki rumah subsidi ya, yang susah, yang sulit. Bang, saya nggak ada ini bang, boleh nggak saya 3 juta aja sebagai uang jadi untuk rumah. Itu pun 3 jutanya bukan untuk Bang Suma, itu untuk tim marketing Bang Suma. Jadi kalau misalnya ada yang berminat, kasih aja marketing saya 3 jutanya, urus berkasnya, silakan masuk di rumah saya tinggal. Ambil rumah itu, ambil kuncinya, mudah-mudahan bank meng-ACC-kan kreditnya. Tuh. Hanya dengan modal 3 juta rupiah saja. Tanpa biaya-biaya. Gitu, saudara. Karena biaya yang dibutuhkan itu, kalau subsidi, ini teman-teman pengembang juga pasti dengar, biaya subsidi itu untuk akad 9 juta sampai 10 juta untuk dinotarisnya. DP-nya itu 5% dari harga jual rumah, yaitu 173 kali 5%. Berapa tuh, teman-teman? Segitulah. Ya, jadi kalau sahabat itu mau rumahan, biasanya kan ada biaya notaris tuh, biaya balik nama. Kan sertifikat itu atas nama perusahaan. Mau dibalik ke atas nama Anda kan Anda harus bayar ke notaris. Bayarnya itu kalau subsidi 9.500.000 sampai 10 juta, tergantung notarisnya. Saya yang tanggung biaya notaris. Silakan. Yang berminat hubungi kontak admin saya ya. Berminat, Bang. Oh, berminat. Yang mau silakan menghubungi marketing saya ya. Yang ada di YouTube Sabaria, Bung, yang ada di YouTube yang berminat perumahan, silakan lihat di YouTube Zulkifli Abbas. Di sana ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Silakan Anda lihat di sana atas nama Lukman, Divisi Umum Apologet Islam Indonesia. Situ ada nomor beliau. Silakan hubungi Bang, saya berminat rumah yang dipasarkan oleh Bang Suma dengan uang cuma 3 juta, saya sudah bisa masuk ya. Iya. Silakan Anda pilih di rumah yang sebelah kanan, sebelah kiri, di tengah, silakan. Kami membangun tipe 36, 2 kamar, luas tanah 6 kali 13 meter. Gimana? Aku mau Bang, tapi jauh. Ada yang nanya lokasi. Lokasi di Tantra Lili, Kabupaten Maros,
Dia dekat dari Kostrad, dekat dari Alfamart, dekat dari SMA 5, dekat dari SMP, dekat dari SD. Itu perumahannya lokasinya sangat strategis. Lokasinya di Tantra Lili, Desa Damai. Nama perumahannya Kajila Residen. Kajila Residen. Dekat bandara sekalian. Dekat bandara. Bandara itu kurang lebih 40 menit. Bulanannya berapa bang? Bulanannya kalau 20 tahun 1,1, 15 tahun 1,3, 10 tahun 1,5. Kalau 5 tahun 3,2an. Ya sekitar itulah. Ya teman-teman sekalian. Udah Jadi, keramik sama plafon bang? udah, plafonnya pun bukan triplex ku pakai. Plafonnya itu kelas 1, anti debu, anti bocor, anti hujan, dan anti doti, anti santet juga. Anti bintang timur. Anti bintang timur. Keramiknya, kusennya itu kusen mahal. Boleh dicek langsung deh. Karena saya tidak mungkin kemudian di bawah standar Kamarnya pemerintah. bentuk jikja apa gandeng bang? Ya, Gandeng. 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 Karena kenapa? Biasanya kalau zigzag itu banyak lagi dirubah oleh pembeli, dirubah lagi kamarnya. Habis itu di ujung-ujungnya digandengkan juga. Jadi luas tanah yang di depan 4, parkir mobil sampai 5 mobil, 2 mobil Avanza, yang 3-nya mobil Tamiya. Kemudian di belakang juga itu ada luas tanah 2 meter untuk dapur. Buat bikin dapur ya? Iya, di depan ada 4 meter, bangunan 6 meter. Berarti 13 meter semuanya. Iya, betul ya. 6 tambah 4, 10. Oh, di belakang 3 meter, teman-teman. 6 kali 13 semua. Iya, 6 kali 13 berarti di belakang itu 3 meter. Luas, di belakang bisa bikin lapangan futsal. Kalau belinya 3 rumah. Sambung-sambung. Seperti itu saudara-saudara sekalian. Airnya apa sumur bang? Sumur. Airnya sumur. Silakan yang mau kontak langsung ke Pak Lukman atau ke Satli di nomor admin. 2 orang ini adalah marketing, yang admin kita yang bisa kemudian membantu teman-teman sekalian yang ingin memiliki rumah tapi tidak ada duitnya besar. Gimana bang, bisa nggak saya dibayarkan notaris? Saya bayarkan, saya yang Bang bayarkan. ada typing gini, saya mau Dinda Juma tapi saya rakyat Malaysia, bolehkah? Boleh, bayar cash. Atau ada keluarga yang tinggal daerah Makassar bermohon untuk di bank, tapi sertifikatnya nanti atas nama keluarga tersebut. Nanti begitu 3 bulan, 4 bulan baru bikin keterangan dari notaris bahwa rumah itu adalah milik abang, bukan milik yang atas nama. Sehingga nanti setelah lunas bisa ditarik atas abang yang narik sertifikatnya dan balik nama ke nama abang. Bisa. Sertifikatnya apa bang? Hak guna bangunan. Karena subsidi kan. Ya. Ya, Bunda, ini ada yang tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sistem syariah bukan via bank riba katanya. Macam mana Bunda? Saya kebetulan menggunakan bank syariah. Ya, jadi sistem bagi hasil. Ya, jelaskan Bunda. Ya, jadi bukan riba ya? Bank BTN syariah itu pakai bunga bagi hasil. Kalau nggak salah pakai sistem mudarabah. Bang cashnya berapa bang? 173 juta. Iya, 173 bang. Itu harga pemerintah untuk tahun 2024. Oh iya. Iya. Silakan teman-teman yang mau kemudian investasi di wilayah Makassar, silakan. Mana tahu ya ada yang di luar kota Makassar, di Kalimantan yang lagi merantau, investasi aja untuk di sini. Yang ada di Papua sana, investasi aja. Iya betul, bank syariah, bank tabungan negara syariah. Kita pakai bank syariah. Kalau ada yang mau pakai BRI silakan, ada yang pakai bank sementara BRI dan BNI yang menawarkan diri untuk kerjasama dengan kita. Oh iya benar. Cashnya 173.
Iya. DP 5%, KPR-nya 167. Tapi saya kasih bonus Bang Andi, bukan 5%, saya cukup 3 juta aja. Terus kemudian biaya notarisnya biar saya yang tanggung. Itu 10 juta loh itu biaya notaris. Balik nama. Murah banget loh ini kalau ambil misalnya 15 Ada tahun. yang mau ambil 3 silakan. Misalnya kalau ambil 15 tahun cuman 1,3-an per tahun per bulan. Per bulan. Kalau 20 tahun 1,1. Iya. Kalau Tapi saya maunya gini loh bang, sama janda gratis, terutama sama aku gitu. Berarti Gurunda betul-betul murah banget di sini. Gurunda subsidi sekarang satu kamar 5 kali 10 tuh harganya 200 Gurunda. Iya, kalau di sini masih 173. Ada juga yang menaikkan harga banyak. Dia mainkan di DP peningkatan mutu, tapi kalau saya yang Bunda Esti mau kenapa mau beliin itu? sederhana. Silakan. Nanti DM aku, nanti aku kasih itunya Bang Juma ya. Kalian mau beliin aku. Masya Allah. Masya Allah. Katanya Bunda Esti mau. Kebetulan aku lagi sakit mau. Dibeliin dulu, dicicil dari atapnya dia. Enggak lah. Jadi pasti silakan cash. teman-teman, tersedia itu nanti sekarang ini baru 7 unit, sementara pembangunan ke depan kita membangun lagi kurang lebih 15 unit. Nah, setelah itu kita bangun seterusnya sampai 78 Mau, unit. Theodor mau. Ada Nah, nawar. aku bantuin promo Bang. Nanti kalau satu rumah berapa dapatnya berapa persen? Ya itu tadi yang kusebutkan. Jadi yang berminat silakan menghubungi teman-teman yang ada di sini, yang ada di Jakarta, di Kalimantan, Sumatera, Papua, yang ingin berinvestasi di Makassar, wilayah Makassar, silakan. Untuk anaknya nanti sekolah di Makassar, tidak perlu lagi kos rumah, kontrak rumah. Oh iya, satu juga mahal. Banyumas lupa itu, satu jalur ke kampus Unhas. Ya, betul. Unhas dekat dari sini, dari tempat kita. Lewat belakang itu dekat. Paling apalagi kalau naik motor itu paling 30 menit. Kalau naik motor. Bang Juma, itu ada yang nanya, itu pembayaran bulanannya flat apa tidak? Flat. Subsidi pemerintah, iya. Jadi silakan teman-teman yang Berapa berminat. berapa rumah Bang masih kosong Bang? Baru beberapa yang daftar tadi itu baru 4 orang. Masih banyak lagi menghubungi, teman-teman. iya. Tapi yang benar-benar sudah fix itu baru 4 orang. Berarti kita masih ada sekitar 70-an lah. Silakan aja teman-teman. Kan baru proses pembangunan. Ya, atau ada donatur ingin mengimpes amal jariah, saya beli satu yang di Hook, didandanin jadi sekretariat atau untuk penampungan anak-anak yang baru mualaf. Boleh. Mantap tuh. Boleh. Jadikan Jadi Bang, sekretariat. kalau tapi- udah ada kasih DP, udah langsung dapat kunci Bang. Iya. Jadi ceritanya berikan KTP dulu ke kita untuk kita cek ke bank. KTP-nya lolos BI checking atau tidak. Setelah lolos BI checking, dikatakan oleh bank ini bisa untuk dapat subsidi, kita tanda jadi transaksi, tanda jadi isi formulir. Habis itu akad, tinggallah di rumah itu. Intinya kalau sudah BI checkingnya lolos, dia ada penghasilan bulanan, ya sudah bisa masuk ke rumah kita tinggal meskipun belum akad. Nama Buat perumahannya listrik berapa Bang? Kajila Residen, ya 1.300. Gede 1.300. Oten boleh beli. Tapi ini rumah beneran Oten, bukan rumah bapak ya. Udah. Kalau tidak ada DP ya tidak bisa dapat kunci rumah, paling dapat kunci dongkrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tanya. Sudah ready, bangunannya sudah ready teman-teman. Ada yang ready 7 unit. Dan itu masih DP-nya itu berapa? 3 jutaan. 3 jutaan ya? Dekat Biaya Unas ya? notaris 10 juta saya yang bayar. Ya dekat Unas. Dekat Unas ya. Kira saya juga kalau di Makassar tinggal ini. Saya di Makassar. Iya. Ambil pakai Pak Jakaria, ambil pakai.
Insya Allah, insya Allah. Berapa nomor tak? Nomorku Iya. 0821. Sebentar. Dekat Bang Handi. Pakai tambah Kina, pakai tambah 0821 ditambah. Iya, Di Maros, Kecamatan Tantra Lili, Desa Damai. Anda lihat di Maps aja, ketik di situ, kelihatan itu. Khajila Residen, Khajila, Khajila, Khajila Residen. Residen ya? Ya. Bangunannya model komersil, bebas dari banjir, maksudnya tidak kena banjir ya. Iya, Karena kedalaman dari sawah yang ada itu hampir 2 meter, malah lebih. Jadi sawah dilihat 2 meter ke bawah. Dataran tinggi. Iya, tempatnya asri, dekat dari polsek, dekat dari sekolah, dekat dari Alfamart, dekat dari Kostrad. Dekat ke Bantimurung. Bandara Bantimurung juga dekat. Bantimurung ya dekat sini. Berada di tengah-tengah begitu. Rel kereta api juga dekat dari situ. Nomor adminnya dengerin ya, nomor adminnya kalian masuk ke YouTube Bang Juma, YouTube Zulkifli M Abbas, tuh cari YouTube-nya. Nanti kalian klik itu YouTube itu, nanti keluar itu bionya, itu Bisa ada nomor sebutin aja, admin. Oh iya. Ya, jadi yang ada di YouTube itu gambar rumah persis. Karena memang yang kita jadikan iklan itu adalah bangunan kita sendiri, bukan gambar dari internet. Yang ada di YouTube Zulkifli M Abbas yang muncul sekarang ini, itulah rumah yang ada, itu realnya. Nomor adminnya atas nama Pak Lukman. Ditulis ya. 0812 ditambah 0812 ditambah 4151 ditambah 8899. Oke. Masya Allah ya. Nah, ayo teman-teman, selagi ada yang kosong. Kalau Pak Lukman itu ada kanunya Pak Juma. Karena terbatas. Beliau memang yang di lapangan. Iya, dia yang di lapangan. Ayo, siapa kalian nih? Ini lagi tuh loh. Cuman DP 3 juta aja loh. Kalian sudah nerima kunci. Ya, administrasi. Terus itu taris ditanggung sama Bang Juma. Enggak cocok suara lu jadi Mama Sarah, enggak cocok. Udah diam aja. Astagfirullahaladzim. Ya, kita iklan ya. Kalau suara kayak gitu tadinya orang niat beli jadi nggak jadi. Silakan teman-teman yang ada di YouTube Zulkifli M Abbas untuk ditengok nomor kontaknya di sana. Ya, saya akan sering-sering mengumumkan ini. Kemudian yang kedua, ya gimana? Nomor yang kita hubungi begitu. Sebentar dulu Bang Jakaria, kebetulan. Jadi buat teman-teman yang kalau untuk promosi perumahannya Bang Juma memang aku kurangin ya. Tapi kalau untuk skincare jangan lupa kalian pakai desain. Untuk kalian yang pengen glowy, buka kalian kusam, pengen cerah membahana, terus kalian yang punya flek parah dan kalian yang punya jerawat membandang, kalian pakai produk skincare merek desain, yaitu di mana ownernya Bang Juma dan Bade. Ingat ya teman-teman, kalian yang pengen glowing kayak Bang Juma silahkan kalian DM atau WA saya. Harganya 130 belum ongkir. Dan kalian yang mau jadi reseller ataupun distributor, silakan kalian pesan, saya kasih harga 100.000 belum ongkir, tapi minimal kalian pesannya 10 pix ya. Jadi buat teman-teman yang pengen glowing, silakan kalian DM atau WA saya pakai skincare desain. Lanjut. Gimana? Sebentar, Pak Jakaria gimana? Udah ditulis nomornya Pak Jakaria? Sudah. Oh iya, itu adanya Bang Juma, Lukman. Dihubungin ke saja. Iya, saya juga umumkan teman-teman besok yang masuk daftar eksekutor dari King-Care. Besok kita buka komal. Semua yang jadi eksekutor itu silakan naik. Distributor Bang. Ya, distributor. Ya, silakan naik untuk mempromosikan kemudian nomor kontaknya di wilayah masing-masing. Jadi Bang semua buka komal, silakan naik yang di Medan, umumkan yang di Medan, yang ada di mana?
Yang ada di Batam, naik di Batam, di Kepri silakan naik untuk mempromosikan itu. Yang di Jawa, di Bandung silakan naik. Kita ngobrol-ngobrol untuk promosi skincare di Komal. Besok di room siapa bang? Di roomku. Oh abang buka room, udah Iya. pandai sekarang ya. Oh iya dong. Oh, Jadi siapa yang teman-teman- ngajarin bang? Dirimu lah. Puas kau. Jadi diulang kembali ya nomor pemasarannya ya. 0812 ditambah 4151 ditambah 8899 atas nama Bapak Lukman. Tuh. Tanya bang, cuma per bulan berapa kita bayar? Tergantung bang dari berapa tahun yang kita mau. Iya. Oh gitu ya. Iya. Dari 5 tahun sampai 20 tahun. Oh iya. Oke iya. Oke. Ya, jadi bisa kita ajak keluarga, tetangga, teman untuk investasi di sana. Karena harga rumah itu sangat mahal. Setahun naik, minimal 10 tahun naik. Betul. Apalagi Tapi kalau abang sudah termasuk murah loh bang. Abang nanggung itunya apa namanya notarisnya. Kalau di masuk sini harganya sudah kurung 10 juta kan? Iya di sini 9 juta. Di sini tuh 9 juta belum lagi cekunek-cekunek lain bang. Belum lagi gitu. Nah, berarti kan seharga 173 3 jutanya untuk fee marketing, notarisnya 10 juta berkurang, berarti harganya sisa 160. Murah kali itu. Iya, Avanza, harga Avanza second. Iya, murah itu. Dapat rumah Bang subsidi. besok jam berapa live-nya? Mungkin setelah zuhur. Jadi kita habiskan waktu beberapa jam untuk iklan skincare. Jadi Setelah teman-teman zuhur jam abang apa jam kami? jam sini. Noise jadi mute. Nah. Jam abang apa jam kami? Ya udah perkiraan. Jadi silakan persiapkan wajah Anda yang cantik jelita. Besok kita untuk promosi skincare itu. Iya, memang harusnya begitu loh bang. Karena skincareku masih banyak, 38 lagi. Masih sudah kurang itu. Karena orang kan masih kurang kenal. Nanti kalau sudah kenal banyak, tidak lagi capek-capek promosi, udah dikenal, mereka yang akan menghubungi. Gitu. Aku hari-hari promosi bang dari 78, dari Ya, 70 mungkin- sekarang 38 lagi. Mungkin karena jengkel kali lihatmu. Tapi Gurunda skincare-nya bagus. Gurunda saya ada beli untuk orang rumah, udah dipakai. Saya bilang sama orang rumah kalau cocok nanti kita order lagi dengan Bunda Esti. Saya bilang. Itu dia. Saya udah beli. Ih, betul pula lagi di bawah. Enggak lah, orang beli bukan karena jengkel sama aku lah, tapi karena memang mau nyobain kok gitu kali kalian sama aku loh. Ya memang orang jengkel kali orang. Siapa sih? Saya mau pakai skincare tapi yang promosiin kayak gini modelnya. Apain? Tahan dulu, mending aku pakai tepung sagu. Astagfirullahaladzim. Adalah lanjutlah, nggak tahu lagi mau ngomong apa. Besok ya ajak teman-teman semua yang kontribusi. Mungkir, astagfirullah, turun deh dulu, kamu perbaiki jaringanmu dulu. Ya, supaya kita besok bisa kumpul di Komal mempromosikan produknya skincare-nya di wilayah masing-masing. Tapi bang, banyak sekali yang tuh nanya ke aku, mereka tuh nanya listip loh bang. Emang itu paling utama perempuan itu kadang ada yang nggak mau pakai bedak, yang penting berlistip biar kelihatan cerah. Nah, menurut aku gimana kalau bikin listip bang? Kan kita harus ada produk baru lagi. Biasanya perempuan kayak gitu. Kalau disiapkan listip, carinya skincare. Kalau ada skincare, ceknya listip. Gitu. Tapi memang listip itu perempuan harus ada bang, biar cerah gitu. Iya, rencananya memang kita mau bikin listip. Berapa harganya bunda? 130 belum ongkir ya. Desain aku tadi
Besok ya, aku on cam ya. 130 belum ongkir, 130. Kalau kalian mau jadi reseller atau distributor, kalian saya kasih harga 100.000 belum ongkir. Tapi minimal kalian pesannya 10. Kalau pesannya kalian 1, 2, 3 nenek Lukiper lah gitu. Terus teman-teman ya, kalian ini daripada pesan 1, kalau mau hemat ongkir, kalian pesannya 4 atau 5 itu hematnya ongkir. Karena kalau kita kirim barang itu hitungannya bukan per paket, tapi per kilo. Per kilo itu ya mau kamu pesan 1, mau pesan sekilo itu sama. Jadi kalian tuh menghemat ongkir, kalian pesan 4 atau 5, ongkirnya tetap 40.000. Sudah BPOM dan karena produknya sudah BPOM, jadi buat kalian yang punya flek parah tidak bisa diatasi dalam memakai satu paket. Minimal kalian perawatan 6 bulan atau 1 tahun. Jadi kalian yang sudah pakai merkuri bertahun-tahun, jangan minta diobati dalam satu paket. Oke teman-teman, kalian boleh DM saya untuk memesannya. Oke, 130 belum ongkir. Enak kali kok 130 bebas ongkir. Hebat wap. Ini apa sih ini Ada kok? yang mau tanya rumah itu dia mau tanya rumahmu. Mu siapa sih? Guntur. Mau tanya rumah katanya. Ya, Udah dijelasin lo tadi sama abang Tadi udah Juma. dijelasin, tinggal hubungin Panjang kali lebar adminnya. dong bang Juma udah capek ngomong dong. Kok begitu didebat-debatkan sih, diulangi lagi aja nggak apa-apa. Oke teman-teman, silakan. Silakan bang. Nggak cocok bang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca dulu nanti ya, penting itu apa itu maksudnya itu. Makasih Ustaz. Mau tanya rumah yang di Tandri Lili itu Ustaz. Ya, Bisa langsung hubungi adminnya. Bisa. Nomor tadi itu Pak Lukman dengan Pak siapa? Adli. Sadli. Oh iya, saya sudah lihat YouTube tadi, kita bilang cari di YouTube. Kebetulan saya orang Bugis, cuma tinggal di Palu. Wah mantap. Mantap. Mau cari rumah di Makassar setengah mati, nanti mau balik. Ya betul. Iya. Cocok itu. Teman-teman yang ada di luar Sulawesi memang harus itu. Ambil 2 unit. Karena Ambil 2 unit. nanti ada mau sekolah di Makassar. Sekretariat 1. Ambil sekalian 2 unit. Iya, nanti tanya anak-anak sama tahu ada juga uangnya. Yang mau jadi reseller boleh DM saya ya. Iya. Ya, makasih banyak Ustaz. Pupung Iya, Purnama. makasih, masya Allah. Assalamualaikum. Admin saya menunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DP Purnama Selati DM saya ya kalau mau jadi reseller. Ini loh di Jakarta belum ada reseller di Jakarta itu. Padahal kalau orang Jakarta itu ya kalau kemana-mana ongkirnya lebih murah daripada saya. Jadi ayo dong jadi reseller di Jakarta. Ayo pesen sama saya. Oke, jadi reseller di Jakarta atau distributor di Jakarta. Itu Masya Allah, nanti kalau ada orang di luar negeri nanti saya kasihkan. Di Bandung reseller bun. Kalau Bandung Jabar udah jadi reseller. Dari Jabar. Ya besok Jakarta kita yang kumpul belum. semua teman-teman yang Bang jadi Juma, selera. ini ada yang nanya, Ratna Sambi, nama perumahannya apa? Kajila Residen. Ada di YouTube. Sekarang lagi saya tayangkan di YouTube nama perumahannya. Dan beliau sekalian mau beli apa nih? Skipker katanya. Beliau daerah Batam Makassar, belum daerah ada mana? reseller. Pesan ke saya aja ke DM ya. Reseller. Batam belum ada. Bang kalau boleh tahu Bang Juma sudah berapa orang sih yang distributor Bang? Nggak tahu berapa itu, admin yang tahu. Mungkin ada Abang nggak tahu. ada 8 apa 9 orang. Oh daerah mana aja? Ada di Medan, ada di Kepri, ada di kampungnya Ustaz Alif itu mana? Kalimantan. Lampung. Ada di Lampung. Lampung. Ya Lampung. Oh 10. Iya, 10. Resoles kita sudah 10. Itu tersebar di Resoler situ makanan Bang, enak pakai cabai rawit dimakan. tadi bilangnya begitu, sekarang salah. Reseller Bang, reseller. Reseller. Resellernya itu sudah ada di beberapa provinsi, teman-teman. Woi keren. Ayo dong teman-teman Ada silakan 10. kalian yang mau. Tapi Bang, bisa nggak sih Bang kalau misalnya kalau ini tergantung ya, misalnya kalau ada contohnya ada di kayak di Lampung itu distributornya banyak pemesanannya. Abang bisa nggak datang ke Lampung untuk mempromosikan itu? Oh bisa. stikernya?
Bisa. Saya ke sana, iya. Boleh. Jadi kita bikin jadwalnya kan, misalnya abang datang di Rabu, nanti kita umumkan jauh-jauh hari. Jadi biar kayak bikin bazar gitu loh bang. Jadi nanti ada bazar kedatangan. Ini nih aku mau bilang masalah di Bandung nih, saya kasih tahu kan. Bang Juma mau ke Bandung tuh buat teman-teman. Nah bikin bazar itu keren banget. Bikin bazar, bikin stand, yaitu stand di mana stand itu nanti dibikin itu produk desain. Tuh, nanti bikin spanduknya, terus kasih foto Bang Juma dengan bikin kata-katanya kedatangan Bang Juma. Kedatangan Bang Juma menyapa kota Bandung. Ayo teman-teman yang mau speaker, nah bikin bazar di situ, bikin stand itu keren banget ya. Oke. Ini contoh perumahannya ya, saudaraku ya. Ini aku kan pegang brosurnya. Cantik Ya, rumahnya, Kajila. Bang, kali. Ini nama perumahannya ya. Itu model rumahnya persis itu. Bunda Kajila Rama sudah Residen. langsung ke sana kan? Iya, Gurunda. Kajila Residen ya. Nah ini modelnya komersil bang, tuh rumahnya tuh. modelnya ya. Jadi bukan subsidi. model perumahan yang biasa ya, yang subsidi itu. Ya kayak komersil dia. Udah bagus, murah lagi ya. Murah-murah yang SSS ya, bukan ini. 6 lebar, panjang 13 meter. Besar ya, luas ya. Biasanya kan, biasanya standar itu Gurunda 12, 13. Kalau di sini 5 lebar, panjang 10. 6 lebar. Kalau di sini 6. Enggak sampai Bunda, dibilang 6, cuma waktu kita ukur kayak rumah saya cuma 5 lebih sedikit. Jangan disamain bang, ini 6 kali 13 sudah, jangan dipersoalkan. Ya, itu besar makanya di itu besar. tempatnya maksudnya. Termasuk besar kita di tempatnya, dia kecil kalau subsidi. Jadi ini ya. Jadi ini Batam 6 kali 10 katanya. Nah kalau di sini 6,12, tapi saya tambahin 1 meter 6,13. Sudah gitu saya kasih bonus bebas biaya notaris 10 juta gitu. Ini pengumumannya ya? 5%. Itu saya kurangin lagi jadi cukup 3 juta aja. Berapa sih kalau 5% dari 173? kurang lagi ya. Kurang lagi, banting harga. Ini fasilitasnya ya, ada di Buat situ janda fasilitas gratis pendidikan. semuanya, penting bayar bulanannya kan bang. Terus yang mendapatkan yang ambil kredit rumah di kita kasih voucher nginap di wisata Rumah Hobbit 1 malam gitu. Keren banget. Promonya gila. Nah, makanya kita kasih bonus nginap di sana 1 malam. Kita siapkan kamarnya. Tambah skincare gratis 1 paket ya bang. Enggak. Mau. Besar modalnya itu skincare. Jadi saya lihat itu Gurunda, saya kan ada juga BTN di atas di apa tuh Takalar. Di sana di atas tuh kusennya dengan daun pintunya itu kayu-kayu apalah gitu ya. Ku tengok kemarin tempatnya Gurunda itu bagus, mutunya bagus. Iya dong. Modelnya itu keren kelas kali 2 ya. kayunya ini kelas 2. Ya kelas 2 kayaknya bagus. Enggak bisa dimakan sama Pak Bom, susah. Rontok Tapi giginya. ini kalau kayak gini bang keren kali buat nongkrong, menggibah, enak kali kayaknya bang. Iya. Dan besok, alhamdulillah besok itu tanaman saya udah nyampe di sana. Setiap rumah kita tanami kemudian pohon ketapang kencana. Tapi belum bisa mengalahkan kayu salibnya Yesus, belum bisa mengalahkan. Sayang kali jauh, kalau dekat ku ambil itu wajah tetangga gibah ya kan, gibah Bang Juma ya kan. Tempat saya asri, Bunda Rahma lihat itu tempatnya. Iya, dekat dari Alfamart, dekat dari pendidikan ini ya. Jadi silakan ya teman-teman. Bukannya dekat dari Alfa dan Omega. Alfamart apa Alfa Omega? Dekat dari Ponara katanya. Jadi buat kalian yang mau yang di Makassar ini, nanti kalian boleh DM saya, nanti saya kasih nomor itunya ya. Unit yang tersedia sekarang 7. Yang berdiri pondasinya sementara dibangun baru 1 pekan kurang lebih peresmian itu udah dibangun 4 lagi.
berlanjut terus krianya. Bang itu ada di bawah, saya pesan satu. Ya udah nanti DM aja, nanti aku kasih nomor itunya. Terus Bang, Ya. berarti ini boleh pasang kanopi dong? Kanopi sendiri boleh ya? Boleh. Kanopi Masya sendiri, Allah. pasangin tetangga juga bisa. Enak aja. Nama perumahan Kajila Residen. Tuh ada tuh. Namanya Bun. Perlihatkan Bun namanya Bun. Turunin, kecilin Bun namanya. Bunda Esti, ini mungkin ada orang mau Gila. beli minta ini Dewi Asmara. Cicil. Oh, Ibu Haji. Nah, Ibu Haji. Assalamualaikum Bu Haji. Cash tapi ya kalau beliau ya. Iyalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau istri jenderal mah langsung cash. Iya, di cash dong. Insya Allah. Bang, aku tanggal 4 sampai tanggal 6 itu ke Makassar ya. Sekarang posisi lagi di Cina, di Lingyi. Lingyi? Oh, tempat saya sekolah kemarin itu. Kapan abang sekolah di luar negeri? Masya Allah. Saya Entah SD di kapan abang sekolah di sana. luar negeri. Banyak teman saya di situ. Ada Timbul, ada teman-teman saya semua di sana. Darto Helen itu teman saya semua tuh. Iya. Bang Juma. Lihatkan aja Bun. Iya sayang, Mbak Hesti apa kabar semuanya? Bang Alhamdulillah Handi, baik. Bang Hendy, Bu, Ibu Bunda Dewi mau beliin saya juga satu. Makasih Bun, gak usah repot-repot. Insya Allah, aku bawakan khusus oleh-oleh dari sini. Aku udah beli waktu ke Malaysia buat Mbak Hesti. Apa itu? Susu, Aja, Milo. aja. Bukan. Milo. Permen karet. Enggak, Bang Juma enggak aku beliin, males aku. Iya nggak usah, nggak usah. Bang Juma aku, Bang Juma orang kaya nggak usah, nggak usah. Bun? Aku ada nggak, Bambu Bun? Cina. Ya, Itu oleh-olehnya bambu Cina. Wih, Tapi alhamdulillah. Bunda Dewi, kalau aku maunya Milo. Yang penting begitu ketemu aku dipijitin lagi, enggak apa-apa. Oke. Masalah. Siap. Nah, Aku dia. cuma bilang itu, Jakarta reseller aku yang pegang. Ya udah, Wih, sama aku mantap pesan ya. sekali. Jangan sama Bang Juma. Pesan sama aku ya. Ya, Sama Mas siapa aja. Oke. Ya, jangan sama Bang Juma. Awas ya, Jakarta aku yang punya, nggak boleh. Iya, nanti pesannya sama aku. Lagian Bang Juma gak paham kayak gituan, sama aku aja nanti ya. Ya. Bunda Dewi ya. Ya. Heeh. Bang Juma pahamnya itu lu ngerti rumahan, nggak dia sih? gak paham skincare. Dengerin. Lain. Bu Haji. Agak lain. Bu Haji mau dia jadi reseller nanti di Jakarta. Oh, Iya, tapi pesannya sama aku, jangan sama Bang Juma. Masa reseller pesan sama reseller gimana sih lu? Dia Aku distributor, Bang Andi. Oh ya udah, nanti diatur lah. Ya, terima kasih semuanya yang di bawah. Terima kasih. Sama-sama, Bunda Dewi. Promo promo. Follow aku ya. Ya, saya tunggu kirimannya ya, Mbak Bun. Evi. Gimana kabarnya Pak Jenderal, sehat? Enggak, jangan bawa-bawa itu. Oh iya, sorry. Sehat, kirim salam ya. Iya, Abang Da, cintaku, manisku, gantengku. Masya Allah. Luar biasa. Mbak Evi. Terbang ke tanah ini. Ntar kalau ke Jakarta siap-siap Bang Juma ya, pulangnya ribet loh. Masya Allah. Kayak kemarin ya, aku perbagasi. Enggak, kita dikasih mobil patroli. Tuh ada hotel ngiri loh katanya. Semoga berkah Bun ya. Semoga ditambahkan rezekinya. Amin insya Allah. Bunda Dewi nanti ikut ke Bandung nggak, ketemuan itu semuanya sekalian ulang tahun API. Insya Allah. Mudah-mudahan aku di tanggal itu udah balik ya. Soalnya tanggal 16 kok, udahlah. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Baiklah, aku turun dulu. Terima kasih karena di sini sudah beda 2 jam. Berarti di sana sudah jam 11. Jam 1. Oh, jam 1. Sorry Bu Haji, setelah respon WA-nya. Sorry. Gak apa-apa. Aku juga baru balas Bang Handi, maafkan ya. 6 tahun baru dibalas. Bang Handi, Kenapa sih orang-orang bisa ngomong lembut, aku enggak? iya. Bisa. Saring Gurunda. Iya. Bunda Rahma, Bunda Hesti nanti kalau balik. Bunda Hesti di mana Balik sih? kemana? Enggak, Aku di lokasi Tanjung rumahnya di Pinang. mana? Tanjung Enggak ada di Pinang. peta. Adalah Tanjung Pinang Kepri.
Kalau aku dekat Bang Zuma, Bunda, dekat Gurunda aku. Oh iya, nanti kalau di Makassar aku tanggal 4 sampai 6 Oktober ke Makassar, mudah-mudahan bisa jumpa Bang Juma. Terus Ya bisa lah, masa enggak? Nanti Kecuali kalau- dinas ya. kalau Bang Juma balik, nanti aku titipin buat Bunda Rahma ya. Iya. Iya. Bun, terima Sisir kasih kan? sebelumnya. Lembutnya. Mbak Ewi, sisir. Apaan sih ganteng ngomong mulu, udah tau nih ngomong lagi cewek-cewek berisik. Apa sih Bang Juma ganteng? Ini kan urusan perempuan, ikut Bang Juma ngobrol juga aja. cewek, Bunda. Bang Juma juga cewek kadang-kadang. Gak ada yang berani marahin Bang Juma. Aku mah. Nah, aku mau turun. Nah, terima kasih. Sama-sama, Bunda. Terima kasih buat Terkadang aku semua. bingung. Kok bisa-bisanya orang ngomong lembut? Aku susah banget. Longor. Terima kasih banyak. Salam sehat buat semua ya. Iya. Salam teramat sayang buat Bang Juma. Masya Allah ya Bun. Imut banget. Nanti kita sampaikan ya Bun ke Gurunda Bang Zuma. Bang Zuma. Ngapain disampaikan itu orangnya Bunda- dengar juga gimana Bunda sih Bunda Rahman? Dewi. Kan dia minta salam. Kita Iya, sampaikan. nanti orangnya ada di sini kok ngapain Iya, disampaikan? nanti ku tanya dulu Bunda Rahma. Bawain banget sih ibu-ibu ini. Mbak Ewi nanti mau nitip sisir melalui saya. Masya Tunggu Allah. ya. Dia minta salam loh Gurunda. Bunda Dewi tuh minta salam ke Gurunda. Katanya Iya. salam ya sama Iya, Bang juga Zuma yang ganteng. Nah, kepada sudah saya. disampaikan. Nanti dia mau titip sisir rambut. Rahma. Sisir kutu kah? Dari Iya. Cina tuh memang sisir kutu. Oh iya. Gak apa-apa Jadi nanti Bunda. Bunda Ewi, Mbak Ewi titipnya tas atau sepatu, tapi yang ku kasih sisir. Bang Handi, nanti tolong minta nomor telepon Bunda Rahma sama Bunda Hesti ya. Oke. Masya Allah. Siap. Siap Bunda, oke. Makasih semuanya. Paling sehat yang selalu dikasih ya. skincare. Kasih sama-sama. Assalamualaikum. Gak apa-apa lah Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apapun itu pemberian saudara kita harus syukuri. Iya, Masya Allah. Iya. Oke. Ini teman-teman baik. acaranya yang apalagi itu tadi Regional Award itu sudah berakhir atau masih berlanjut ini? Kayaknya udah berakhir Bang. Yang lebih tepat itu saudara Firman kayaknya dapat itu. Jawaban yang paling tepat itu. Firman yang mana nih? Yang di YouTube. Mana nih Firman? Atas. Oh ini. Firman. Ini. Ya, yang di YouTube. Ah, yang di Oke, YouTube. Suwaibah. Iya, betul. Suwaibah. Masya Allah, Suwaibah. Teman-teman ingat ya, yang pertama sekali menyusui Masya ya, Allah. teman-teman. Suwaibah Firman di pin akunnya Firman. Oke, Masya Allah. Ya, kembali kecilkan 500.000 untuk Bang Firman. Nanti dikirim nomor rekeningnya ya. Pastikan bahwa akun itu adalah akun Anda. Saya minta nanti bukti bahwa itu akun Anda. Tolong nanti screenshotkan ke nomor handphone. Nanti saya akan letakkan untuk yang di YouTube nomor telepon saya di description box. Saya akan kasih admin saya untuk meletakkan nomor handphone di description box sehingga pemenang yang di YouTube bisa langsung WA saya untuk memberikan alamat dan nomor rekeningnya. Selamat buat Bang Firman. Saya catat dulu ya. Oke. Cebi, Bang Blender. Bang Blender, silakan Bang Blender. Aku pertanyaan ya. Ya, tunggu hadiahnya aku siapkan dulu. Ini untuk yang di TikTok ini. 1 tas branded ya. Bentar, aku catat dulu yang tadi tuh. Aku belum catat, itu lupa aku nanti. Siapa namanya tadi? Abang tadi? Abang Firman. Akun Abang Firman. Di YT ya. Hadiahnya apa tadi? Uang 500.000 ya. 500.000. Akunnya Abang Firman. Oke Bang Blen, lanjut di TikTok. Hadiahnya tas. Oke, tas. Oke. Saya pernah cerita di kamar biarawati. Nah, Tasnya tas Benda. branded ya. Tas Tasnya branded tas ya. branded.
Oke. Di kamar biarawati saya pernah mendapatkan timun 2 buah. Nah, pertanyaannya, sebutkan password saya. Password. Ketik. Password. Password. Hey. Mana password? Diani timun mengkerut. Password yang sering saya sampaikan. Ibrani. Ya, gimana? Password bahasa Ibrani. Ya, itu timun mengkerut. Biasa ngadepin noten, ini Abu Nawas. Iya, password Ibrani nggak tahu. Astaga, mati kita. Oi, nggak ada yang bisa. Salah. Ada. Nggak ada yang bisa. Anokhina edonai alohai pansioten bangke. Mana? Aduh, nggak ada. Cabut, udah lambat kali orang ini dah. Ganti pertanyaan kedua. Lama kali pun. Lama kali pun dah. Oke. Yang kedua, salib di Tarutung, ya kan? Selama ini kan belum dibayar sama Pak Acong. Pertanyaannya, apa judul lagu yang pertama saya nyanyikan? Apa judulnya? Ya, yang pertama, Tuan Encus, apa judulnya? Lagu yang pertama kali launching ya. Anehnya. Lagu Bang Blender yang pertama kali launching. Yang pertama saya nyanyikan. Iya salah. Kalian nggak nyimak, salah. Kok susah cuman setiap hari ku sebutkan. Belum nemu. Asal nyanyi selalu ku sebutkan. Belum nemu. Salah. Ayo gas belum nemu guys. Belum nemu. Salah. Salah. Ya ampun. Itulah kalian. Karena sibuk kali kalian joget, mikirin kalian dompet, lupa kalian judulnya. Nggak nemu juga. Salah. Yang pertama Tuan Encus, judul lagunya. Astaga, matilah kita. Nggak tahu. Nyerah. Sering kunyanyikan nyerah. Nyerah juga. Broho. Mana. Broho. Coba. Broho. Apa rupanya? Timun menguning, mengkerut dan menciut. Itu judulnya. Harus lengkap ya. Timun mengkuning, mengkerut dan menciut. Ya benar. Mana ya? Mana? Ditunggu dulu. Timun menguning, mengkerut, menciut. Timun mengkuning, menciut. Broho ya. Ya. Bro, aku catat Timun dulu. menguning, menciut, mengkerut. Selamat buat Broho mendapatkan tas branded ya. Dari ini saya sebutkan dari saya sebutkan ininya dulu ya. Saya catat dulu Broho. Ini diberikan oleh sebentar. Sabar. Makin banyak netizen. Dari Belgis Civibek. Masih ada uang 500.000 lagi ya, itu nanti terakhir ya. Masih ada uang 500.000 terakhir kita akan tunjukkan. Ya. Di bawah kayaknya ada Bang Zuma nih. Alfi, cek aja tuh. Itu tuh banyak yang bilang di bawah ada Bang Zuma. Bang Zuma monitor Bang Zuma. Bang nggak ada Bang. Coba untuk request ya Bang Zuma. Kalau ada Alfi turun nih. Gantian aja. Alfi tetap di atas. Biar abang aja yang turun ya. Naikin Bang Zuma saya turun di sini ya. Itu ya. Aku pamit dulu ya, ada kerjaan dikit Uni. Insya Allah nanti aku kalau seandainya udah beres aku naik ya Uni. Ya Allah, kerja lagi. Bentar aja Uni. Jam segini. Insya Allah. Terima kasih atas makasih banyak. Buat yang sudah meraih nominasi semuanya, tetap semangat ya. Pokoknya harus jadi selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus buat teman-teman yang Bani Taiping
Terima kasih loh udah pada support teman-teman debater kita. Tanpa Sama-sama, kalian nemenin debater Mbak De. kita sampai pagi, mereka bukan apa-apa, tapi yang hebat itu kalian. Ya, Masya Allah. Api Ayu luar Semua biasa. kita hebat. Hadiah-hadiah biar semangat para apologet Ayu. Waalaikumsalam warahmatullah. Kita Ayu semua hebat. kenapa buru-buru, katanya janjinya kemarin sampai pagi. Ada kerjaan. Nanti naik lagi katanya Uni. Iya, janjinya sampai pagi loh. Dari Belki Feedback ya, memberikan satu brand tas berek COACH ya. Sudah ada pemiliknya tas ini, yaitu untuk saudara Broho. Oke, kita sudah kedatangan Pak Desugi nih, walaupun terlambat, padahal saya sudah bagikan undangannya ya, jam 8 tadi, jam 18. Tapi beliau masih tidur baru bangun. Bang Zuma juga seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Desugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf telat tadi buka undangannya. Mau masuk karena perut lapar, ke pasar dulu cari pecel lele. Jadi ini baru pulang. Masya Allah. Siap Pak De. Ini Pak De, kita masih ada apa namanya, mungkin Pak De, tadi kita mengadakan acara Apologet Award, di mana kita memberikan apresiasi kepada para apologet yang mungkin mereka baru kita bertemu di TikTok ini. Kita mungkin jarang satu koma dengan mereka, karena mungkin Pak D sering bersama dengan Bang Zuma, sering bersama dengan para apologet senior, dan kemudian Bang Zuma masih ditunggu ya Bang, Bang Zuma belum saya lihat teman-teman, saya belum. Nanti Rijal kalau lihat Bang Zuma tolong dibantu nih ya, karena ini kadang nggak pantau. Jadi mungkin Pak D bisa memberikan sepatah dua patah katanya kepada mereka pemenang-pemenangnya, yang mana mereka terkumpul dana untuk acara ini Pak D semuanya total 22.141.666 rupiah. Sementara ada 3 tablet yang dibagikan malam ini juga untuk para pemenang, bukan hanya uang Pak D, dan bahkan ada beberapa tas-tas mewah yang dibagikan, dan juga baju kaos sekitar 20 piece, dan juga ada baju gamis 2 piece dan jilbab 2 piece. Begitu. Jadi untuk debater senior nggak ada nih ya? Tahun depan kita insya Allah target 100 juta, dan bahkan kalau bisa saya dengan beberapa kontributor itu punya niat untuk kalau bisa hadiahnya umroh, rumah, dan juga mobil Pak D, insya Allah tidak menutup kemungkinan. Kalau kita gaungkan acara ini untuk memberi semangat kepada para apologet, dan ternyata banyak yang berkontribusi memberikan sebagian hartanya, dan kalau bisa terkumpul 200 juta, 300 juta, wallahu a'lam bishawab. Saya sangat percaya diri. Karena apa? Acara ini spontanitas, kita cetuskan acara ini, kami bersama-sama cetuskan acara ini spontanitas dalam durasi yang tak panjang ya, hanya sekitar berapa lama itu terkumpul 22 juta. Bayangkan kalau acara ini akan menjadi acara tahunan, insya Allah diadakan tahun depan, mudah-mudahan lebih. Oh ya, lanjut Pak D, silakan sepatah dua patah katanya, saya terima telepon dulu. Assalamualaikum Gurunda kita Bang Zuma. Mana? Saya sudah ada di tengah-tengah kalian ya, belum? Oh sudah. Oh, sudah. Ahlan Kalau Bang. begitu saya beri salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena saya diberi kesempatan oleh Unirifa, maka kesempatan ini akan saya berikan kepada Bang Zuma, guru saya. Terima kasih. Monggo Bang Zuma. Subhanallah. Karena kepercayaan dan amanah itu dilimpahkan kepada saya, maka sebagai junior saya kembalikan kepada akhi untuk memberikan semangat bolak-balik gitu ya nanti ya. sampai imsa ngoper ini. Enggak lewat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku sekalian, baik yang ada di Komal maupun yang ada di live chat. Subhanallah, ini acara yang sangat mengesankan ya, di mana ada award untuk para apologet ya. Subhanallah, ini merupakan penyemangat untuk saudara-saudaraku yang khususnya baru saja terjun di dunia apologet. Kita sebagai pendahulu ya, saya Bang Zuma khususnya dari 2009 tidak menyangka bahwa kita akan sebesar ini.
ya akan adanya saudara-saudara kita generasi-generasi baru yang insya Allah akan menjadi penerus kita. Ya, kita dulu mulai dari ketak-ketik di Facebook ya dengan ilmu seadanya, karena memang kita basicnya bukan belajar apa ya, tidak pernah belajar tentang kristologi, utamanya di sekolah-sekolah teologi. Kita memang belajar dari otodidak ya, otodidak karena semangat giroh yang memicu kita untuk belajar kristologi. Lambat laun alhamdulillah karena kita terus menekuni dunia kristologi, alhamdulillah saya bersama Bang Juma sudah 15 tahun ya, dari 2009 sampai 2024 ya, subhanallah sudah 15 tahun kita berkecimpung di dunia ini. Dari awalnya tidak punya fan, bahkan istri sendiri kadang juga jadi musuh. Subhanallah, tidak menyangka kalau kita sekarang itu banyak penggemarnya, terutama Bang Juma. Siapa yang tidak kenal Bang Juma? Saya duduk di warung, kenal Bang Juma? Anda mendengarkan Bang Juma? Masya Allah ya. Ini suatu kebanggaan bagi kita semua. Ketika saudara kita menjadi terkenal, jangan menjadikan diri kita itu iri, dengki. Jangan. Tapi justru menjadi penyemangat. Kita bangga. Di antara kita ada seorang yang seperti Bang Juma, yang suaranya lantang, ya aromanya menggema, membuat musuh-musuhnya gentar. Nah, kita harus bangga, jangan malah iri hati, ingin menjatuhkan beliau, jangan. Kalau kita tidak mampu seperti Bang Juma, setidaknya kita menjadi penyimak yang baik. Ya, kalau tidak mampu seperti Bang Juma, setidaknya menjadi penyimak yang baik. Nah, kembali lagi kepada acara malam ini ya. Ini subhanallah gagasan yang baik ya, untuk mendorong saudara-saudara kita untuk berdakwah di dunia ini, di dunia apologet ya. Ini tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak, karena di situ sangat jelas dikatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajalah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah, dengan cara lemah lembut. Oke, bisa diartikan seperti itu. Dengan caranya ya, misalnya ketika kita menyampaikan dakwah Islam kepada orang Kristen memakai Al-Quran ditolak mentah karena memang mereka tidak mengimani Al-Quran, maka dengan cara yang terbaik adalah memakai kitab mereka. Ya, ayatnya itu tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajalah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik apa untuk menghadapi mereka? Pakai kitab mereka. Jangan pakai kitab Quran mentah. Ya, untuk itulah saudara-saudaraku, mari terus kita belajar kristologi. Ya, kita hanya bisa mematahkan orang-orang kafir itu dengan kitabnya mereka sendiri. Jangan sampai kita itu buta kristologi, akibatnya fatal kalau kita itu buta kristologi. Kenapa? Karena mereka itu tidak segan-segan akan menipu. Mereka tidak segan-segan akan memelintir ayat mereka sendiri, dan ini sering saya dapati. Ya, misalnya saya pernah dengan Rizuli Lubis, dia mengutip Yohanes 20 ayat 28. Ketika Thomas berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku." Lalu katanya, "Benar ya Thomas, akulah Tuhan dan Allah." Nah, ini kan penipuan. Padahal ayatnya tidak ada seperti itu. Nah, maka dari itu kita harus paham Bible, ya, melek Bible paling tidak, melek Kristen. Insya Allah kalau setiap Muslim melek Bible, melek kristologi, Kristen lumpuh, tidak akan sanggup untuk berkembang di negeri ini. Kristen hanya bisa disebarkan dengan cara tipu-tipu. Kalau mereka menyebarkan dengan cara yang baik, tidak mungkin bisa, karena agama mereka adalah agama tipu-tipu. Semangat untuk para apologet junior. Saya berani menyebut apologet junior karena saya dan Bang Juma adalah senior, dimulai dari 2009. Tetap semangat, ada award atau tidak ada award, tetap semangat. Yang ada di dalam diri kita adalah giroh untuk membela Islam. Mati-matian di dalam dakwah, dakwah sampai mati, tidak akan berhenti dakwah sebelum mati. Allahu Akbar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Allahu Akbar. Terima kasih, Pak D. Waalaikumsalam. Makasih Pak D, Masya Allah atas kesan dan pesannya. Walaupun terlambat masuk Pak D dan Bang Zuma, sangat mengecewakan aku. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah akhirnya masuk juga ya. Pak D sama Bang Zuma itu aku kasih kabar itu jam 18 ya, jam 18 berapa gitu. Pak D masih tidur kayaknya. Aku chat barengan tuh Pak D sama Bang Zuma. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah aku Sudah. cukup Masih inilah. banyak cukup. hadiah yang harus dibagikan ya. Biar Ini, mereka ikut Bang Zuma kontribusi nih. memberikan pertanyaan kepada para netizen yang mungkin malam ini beruntung dan dapat rezeki ya, malam ini. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah masih beliau sempatkan waktu beliau untuk bersama dengan kita. Tapi saya kasih info dulu kepada Pak Desugi dan Bang Zuma. Saya dan Kak D dan tim juga berharap acara ini menjadi acara tahunan, dan insya Allah tahun depan itu target kita adalah memberikan hadiah umroh buat apologet yang terpilih tahun depan di tanggal 17 Agustus. Itu hadiah umroh dan beberapa hadiah-hadiah menarik lainnya, dan juga untuk netizen. Insya Allah tidak hanya Kak D, akan banyak kontributor lainnya yang sangat-sangat ingin berbagi rezeki untuk para apologet dengan cara mereka, dan ingin tersalurkan dengan adil dan dengan rata begitu. Nah, ini acara spontanitas ya, dan Kak D dan teman-teman di belakang itu ingin mengapresiasi teman-teman apologet yang saya dan Bang Zuma dan Pak Desugi itu bertemunya di TikTok. Mungkin kita contoh seperti Alfi, masih muda sekali, berusaha berada di ranah ini. Kemudian ada juga Daman, kita bertemunya di TikTok. Kita mengharapkan mereka lebih semangat lagi belajar, mengharapkan muncul lagi apologet-apologet yang dengan perannya masing-masing lah, seperti Blender yang menghadapi penghujat, kemudian seperti Daman yang mungkin dengan keilmuannya. Mungkin gitu Abang Bang Zuma. Dan terakhir, Kak D titip salam untuk para netizen dan buat Bang Zuma dan Pak Desugi. Beliau cukup lelah sekali karena tadi buru-buru juga pulang dari habis nurunin bendera, dan ini beliau kejar untuk hadir di komal kita. Akhirnya beliau lelah, beliau harus istirahat. Teman-teman doakan beliau juga rezekinya semakin banyak supaya acara kita berjalan terus tahun by tahun. Oke, Bang Zuma, silakan nasihatnya, sepatah dua patah katanya untuk teman-teman yang sudah menang, yang mendapatkan hadiah 1 juta satu orang, hadiah kedua 500.000, hadiah ketiga 400.000, dan ada yang mendapatkan tablet. 4 tablet hari ini dibagikan untuk para pemenang nominasi yang telah dipilih netizen. Bang Zuma, silakan Bang Zuma. Hai semuanya, masih semangat hidupmu? Jangan cepat pergi, jangan cepat meninggal ya. Kita masih membutuhkan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini saya wajahnya lagi kayak kacau kayak gitu ya. Saya pingin tahu nih, yang dapat juara dari apologet apa ya? Apologet terganteng, apologet apa aja? Saya sebutkan ya pemenang apologetnya dan hadiah-hadiah yang mereka dapatkan. Yang pertama adalah pemenang untuk apologet Komal Terakademik. Komal Terakademik ini dinilai dari mereka mencoba untuk memaksa para pendebat itu membawa data-data, dan Apologet Award untuk pemenang nominasi Komal Terakademik itu dimenangkan oleh Bang Inspirasi. Itu netizen yang memilih votingnya di mesiah.org. Yang kedua itu Komal Fandi Ahmad, yang ketiga itu Komal Bang Faruk Sianipar. Kemudian Apologet Award untuk, saya tidak memasukkan yang senior-senior Bang Zuma karena ini memang apresiasi dari kita yang lebih dahulu mungkin berapologet lalu bertemu dengan mereka yang di TikTok ini. Khusus untuk mereka kita apresiasi gitu. Kalau kita selama ini banyak yang menyayangi dan mencintai, bisa jadi mereka berjuang mungkin non API atau API, tapi mereka sendiri-sendiri, saya ingin menggabungkan kita bersama-sama bersilaturahim. Nah, untuk apologet yang pemenang nominasi Komal terseram untuk umat Kristen, yang pertama adalah roomnya Kak Nora, yang kedua roomnya Bang Palopo, room ketiga Bang Dalbo. Pemenangnya 1 juta untuk Kak Nora, 500.000 Bang Palopo, 400.000 Bang Dalbo. Kemudian apologet Komal tergokil ada Singa Allah, kemudian Batamsel dan Kucang Onyot. Apologet Award yang pemenangnya Mu'alaf Terakademik dimenangkan oleh Bang Faruk Sianipar, Andreas nomor 2, Bang Goto nomor 3.
Kemudian Apologet Award untuk mualaf tercadas dimenangkan oleh Jimen dan Kak Nora nomor 2, Lianka nomor 3. Apologet Award muda terkeren dimenangkan oleh saudara kita Alfi, yang kedua Daman Almantiki, yang ketiga oleh Fandi Ahmad. Kemudian untuk moderator yang pertama dimenangkan oleh Bang Madu Kubah dan Fandi Ahmad, dan ketiga Sadli. Yang terakhir itu Sadli sebagai moderator. Iya. Kemudian ada Special Awards untuk Ustadz Apologet yang dicintai emak-emak, yaitu Ustadz Hanafi, pilihan dari emak-emak langsung. Dan Apologet terkurang ajar yang dicintai para oten, yaitu Blender. Itu dia pemenang-pemenangnya, Bang. Alhamdulillah terkumpul dana tidak sampai 2 bulanan acara ini dirilis 22.141.000 nominal uang, 4 tablet. Kemudian 4 tablet dari Pak Daeng 3, dari Kak Zen Malika kalau tidak salah 1. Kemudian untuk netizen ini masih berlangsung kuis kita untuk netizen. Nanti Abang ada kesempatan Abang memberikan 3 pertanyaan untuk netizen, hadiah rebutan. Yang pertama masih ada 500.000 lagi untuk netizen. Kemudian hadiah-hadiahnya berupa tas-tas dan juga skincare dan juga kaos yang akan kita bagikan malam ini. Nanti Abang sampaikan dulu apa nasihat-nasihat buat para apologet ini atau mereka yang calon apologet, Bang. Karena nanti insya Allah programnya saya juga di Komal Sahabat Unirifa ingin mengangkat mereka-mereka yang ingin belajar berapologet, tapi kita dampingi gitu. Insya Allah saya akan dampingi mereka untuk bisa berretorika, public speakingnya biar bagus, dan materi-materi diskusi biar lebih banyak lagi orang-orang seperti Abang. Kalau bisa lebih hebat dari Bang Zuma. Begitu, silakan Abangku. Oke, baik, sahabat-sahabat sekalian. Pertama saya mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada panitia, kepada yang mendukung acara ini, kepada sahabat-sahabat penikmat kegiatan ini. Dikarenakan saya telat, itu dikarenakan karena terlebih dahulu saya ada undangan untuk mensyahadatkan, dan ternyata ditunda syahadatnya malam ini ya teman-teman. Kemudian ucapan berterima kasih sedalam-dalamnya kepada yang mendukung kegiatan ini. Artinya bahwasanya umat Islam itu sudah memiliki perhatian terhadap dunia apologet. Apalagi sudah melibatkan orang-orang penting di negara kita ini. Meskipun kegiatan ini sebenarnya ini adalah inisiatif pribadi, tetapi kemudian dari inisiatif ini bisa berkembang menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat, khususnya kepada para apologet dan juga kepada netizen yang menjadi penikmat daripada materi-materi yang disampaikan oleh para apologet. Harapan saya ke depannya, kita terjun di dunia apologet itu berdasarkan niat yang muncul kemudian dalam satu barisan komando untuk menghalau kemudian gerakan-gerakan kristenisasi atau gerakan misionaris, di mana gerakan-gerakan mereka ada yang terang-terangan dan ada yang terselubung. Yang terselubung ini bahaya, namun yang terang-terangan juga itu tidak kurang bahayanya. Yang terang-terangan itu yang ada di sosmed, yang menghujat, mengkaji Islam dengan serampangan tanpa ilmu, hanya berdasarkan terjemah, lalu kemudian mereka asik dalam mempermainkan logika mereka, khususnya tentang hadits dan terjemahan ayat suci Al-Quran. Itu adalah misi atau metode pemurtadan yang terang-terangan. Yang terselubung itu yang membuat buku, ya, membuat tayangan-tayangan yang sifatnya Islami, tapi ternyata cakupan yang muncul di dalamnya itu adalah pemurtadan, supaya mengajak umat Islam, khususnya generasi Islam ini, menjauh dari Al-Quran dan menjauh dari Islam. Karena itulah sahabat-sahabat, adik-adik sekalian, ya saya katakan adik, karena mungkin terkait tentang ilmu kristologi, adik-adik sekalian itu sudah lama mengetahui
Tapi untuk terjun kemudian di dunia apologet ini baru terpanggil beberapa saat kemarin. Maka saya panggil adik. Saya ini adalah orang tua, ya, selayaknya Ahisugi adalah orang tua kalian. Dalam arti kata, dunia apologet ini kita jadikan sebagai medan perang. Kata Allah dalam Al-Quran, alladzina amanu yukatiluna fi sabilillah. Jadi berapologet itu artinya kita berperang di jalan Allah. Itu dulu. Jadi bukan berapologet itu untuk mencari ketenaran, agar kita dikenal, agar kita dihormati, agar kita disanjung. Tidak. Tapi berapologet itu karena kita sadar kita ini di medan perang dan kita adalah pasukan daripada Allah. Alladzina amanu yukatiluna fi sabilillah, sedangkan musuh kita adalah walladzina kafaru yukatiluna fi sabilit tagut. Mereka kemudian berperang membela tagut, iblis, angan-angan, hurapat, khayalan, tuyul, tahayul. Maka perintah Allah, faqatilu awliya syaitan. Wahai teman-teman apologet, perangilah kawan-kawan setan itu. Nah, dengan cara apa kita memerangi? Ya seperti yang kita lakukan, seperti saudara Blender. Itu adalah trik metode yang sangat-sangat mematikan. Ya, dibawa dengan bercanda, dengan senjata-senjata yang sudah beliau punya, dengan candaan-candaan itu, mungkin sebagian umat Islam mengatakan ini kelewatan. Monyet, monyet. Memang kalau kita mendengarkan itu tidak pantas kemudian kita ucapkan, tapi ini medan perang. Ini medan perang. Senjata apapun dalam medan perang bisa kita pakai. Kalau yang ada di situ tai sapi yang kering, itu juga kita pakai lempar musuh. Namanya medan perang. Jadi ada yang bertugas menggali lubang, ada yang bertugas memasang perangkat, ada yang bertugas kemudian untuk menekan tombol untuk ranjau itu bisa kena kepada sasaran. Memang kayak begitu. Nah, maka kita sangat bersyukur dengan warna apologet sekarang ini sudah bermacam-macam. Ada yang penguasaannya dari segi hadits, ada penguasaannya dari segi bahasa, ada penguasaannya dari manuskrip, ada penguasaan dari logika, trik berpikir, kerangka berpikir, ada yang menguasai taktik, ada yang menguasai teknik, ada yang menguasai bahasa, ada seperti Bang Blender ini, luar biasa. Jadi ini harus kita kembangkan kemudian. Karena itu tadi, alladzina amanu yukatiluna fi sabilillah. Kita berjuang di jalan Allah. Musuh kita berjuang di jalan tagut, berjalan setan. Walladzina kafaru yukatiluna fi sabilit tagut. Maka kata Allah kemudian, bersatulah kalian wahai para apologet muslim. Faqatilu awliya asyaitan. Inna kaidas syaitani kana dhaifan. Iblis itu, saya dapat peringatan. Kenapa ya? Apakah saya berapi-api? Apa peringatan ini ya? Orang terganteng di seluruh TikTok raya. Janganlah kayak gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Setan itu lemah. Yang membuatnya kuat itu adalah iblis, adalah saudara-saudaranya. Siapa saudaranya? Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Ini sering saya sampaikan. Ya. Mereka adalah penolong-penolong setan. Wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Mereka tidak akan pernah berhenti, mereka tidak akan pernah lelah, mereka tidak akan pernah capek menyesatkan. Dan sasarannya adalah umat Islam yang awam. Maka dengan hadirnya kita, lahirnya Dinda Uniripa, lahirnya saudara Blender, Nona Cebi, Alfi, Ahisugi, itu adalah nama-nama yang akan membuat mereka susah tidur. Mendengarkan nama Ahisugi, mereka gelisah. Mendengarkan nama Alfi, mereka ketakutan. Mendengarkan soal Blender, mereka stres. Nah ini yang kita harapkan. Jadi tujuan akhir daripada hadirnya kegiatan ini adalah untuk sebagai ajang pemersatu, sebagai ajang apa istilahnya tuh, untuk merileks kembali
semua yang tegang di badan kita ini, untuk kita bisa bercanda bersama dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini. Yang terakhir, saya minta kepada semua netizen, umat Islam untuk mendukung kegiatan-kegiatan positif seperti ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Mu'allaf, MMCI, MCI, YPM At-Tauhid, Arimatea, API, dan yayasan-yayasan yang lainnya. Dukung terus kegiatan-kegiatan kita yang bernuansa apologet, agar kiranya apa yang kita upayakan membentengi akidah umat dengan perang logika di sosmed itu bisa kita menangkan, dan ada dampak positif yang kita bisa dapatkan di sana. Kemudian yang terakhir, apapun yang kita lakukan itu kita niatkan karena Allah, semata-mata karena Allah, agar kita jangan menghabiskan waktu dengan sia-sia. Jangan mengharap ridha dari manusia, jangan mengharapkan kemudian jempol dari manusia. Berjuang, berjalan terus semata-mata karena Allah. Luruskan niat kita, kembali kepada poin nol, yaitu kita beranjak kemudian dari nol untuk mencari ridha Allah. Ini yang kita bisa. Kita mau jadi ustadz, kita nggak bisa. Mau jadi ulama, kita nggak bisa. Jadi kita mengambil bagian di medan perang ini ya cukup kayak begini. Tapi kita tetap belajar. Isi hari-hari kita dengan belajar, belajar dan belajar. Kita doakan kepada sahabat-sahabat kita yang ada di sini untuk panjang umur, Bang Blender, Dinda Rifa, Ayu Sugi, Dinda Alfi, Dinda Nona, Cebi, semuanya panjang umur, guru-guru kita yang lain, sahabat-sahabat kita yang lain, dan kita berdoa mudah-mudahan apologet Islam yang masih membenci satu sama lain untuk disatukan kembali, mereka yang tersusupi dengan paham-paham kebencian, iri, dengki, itu bisa kemudian bertobat dan menyadari sehingga kembali ke pangkuan para apologet yang lain. Jangan saling memusuhi, jangan saling membenci, jangan saling ghibah dan seterusnya. Tetaplah mari kita bersatu di dalam satu kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan kita dipisahkan oleh adat, oleh suku, oleh wilayah, oleh kedaerahan, tetapi marilah kita bersatu. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Saya kira begitu dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih dan mohon maaf yang setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya atas terlambatnya saya hadir di sini. Itu dikarenakan ada satu hal yang menurut saya memang itu harus saya utamakan, karena ada orang yang pingin bersyahadat biasanya itu kalau Bang Suma yang pimpin, padahal di situ banyak ustaz. Jadi mohon dimaklumi ya, jangan marah, jangan kesel, ikhlaskan keadaan ini harus terjadi marah seperti sih, ini. Bang. Alhamdulillah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marah sih enggak, tapi di chat emotikonnya emotikon nangis. Cepat Bang. Makasih banyak buat Bang Zuma, sorry. Ya, buat komandan silakan, kita. Pertama, tetaplah selalu menjadi inspirasi buat para apologet. Tetap juga kita sama istiqomah, Bang Zuma, Pak Desugi, guru-guru kami, tetaplah selalu berada di dunia ini untuk membantai para penghujat-penghujat agama kita. Bang Blender memang tidak semua umat Islam akan mensupport antum. Tetap istiqomah untuk mempelajari ilmu Islam juga, ilmu kristologi juga, dan bagaimanapun metode kita, berbedanya metode kita bukan berarti kita harus bertengkar satu sama lain, tapi harusnya kita bersinergi seperti yang disampaikan oleh Bang Zuma tadi. Acara ini didedikasikan untuk kalian-kalian para apologet selama ini yang mungkin sendiri-sendiri nih, Bang Blender non APII, tapi beliau deklarasikan, aku bukan APII, tapi seandainya API diganggu, aku akan maju untuk membantu, untuk menghantam orang-orang yang mengganggu APII. Ini adalah bentuk umat tukum kita ini umat tukum, umat tauhid. Kita ini adalah umat yang satu. Tidak peduli apapun organisasi kita, tidak peduli apapun mazhab kita, tidak peduli apapun kegiatan kita, apapun pekerjaan kita, nasab kita dari mana, entah habaib, entah bukan habaib. Yang penting kita sama, tujuan kita sama, membentengi akidah umat.
Ya, itu yang paling penting. Ya, terima kasih untuk support acara ini para kontributor yang saya sudah sebutkan beberapa kali, dan teman-teman boleh lihat di website mesiah.org semua kontributornya. Transparannya acara ini akan kalian lihat dana yang terkumpul 22.141.666 rupiah itu tersalurkan kemana saja akan kalian lihat di website mesiah.org. Ini bentuk transparannya kami para panitia mengadakan acara ini. Masih banyak untuk mungkin sebelum Bang Zuma dan Pak Disugi turun, kita kasih tugas dulu untuk menyenangkan hati para netizen dengan bermain dengan mereka dulu, memberikan 3 pertanyaan dengan hadiahnya. Masih ada 18 kaos yang belum kita bagikan Bang Zuma. Silakan berikan 3 pertanyaan berturut Bang Zuma. Boleh pertanyaan tentang Islam, kristologi, ataupun pertanyaan-pertanyaan yang lucu boleh. Hadiah yang selanjutnya ini ya. Ini izin Alfi pengen turun mau istirahat. Oke, boleh. Terima kasih Alfi, selamat atas menangnya Alfi dengan mendapatkan Selamat, hadiah 1 juta Alfi. dan mendapatkan 1 Ya. kalender Untuk dari award Pak tahun Daeng. depan juga ya. Semoga tahun depan masih bisa Terima ikut kasih ya. juga guru-guru Alfi di sini semua. Makasih, pamit ya teman-teman semua juga di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak D, terakhir sudah menambahkan lagi tadi ya untuk netizen, Masya Allah, dan telah membelikan saya es krim juga. Ini subhanallah ya, semoga rezekinya makin melimpah ya, subhanallah Kak D ya. Masih ada 500.000 lagi uang yang diberikan Kak D untuk netizen, tadi sudah ada ya. Nah Bang Zuma izin bantu kami dulu, bantu saya sama Cebi dulu untuk bermain dengan teman-teman netizen. Hadiah yang akan diberikan untuk netizen di TikTok yaitu yang ada 10 skincare ya, masih ada skincare yang terakhir ini skincare dan jilbab. Kita akan memberikan hadiah skincare dan jilbab. Skincare-nya skincare yang dari Bang Zuma itu ya akan dibagikan kepada 10 pemenang. Sudah ada beberapa. Silakan Bang Zuma, 3 pertanyaan berturut-turut, nanti kita akan ya. Aku pertanyaan satu lagi Uni, bisa? Oke, boleh diwakilkan. Boleh, masih banyak boleh Ya, Kak. pertanyaan masih banyak. Pertanyaan ini akan memenangkan 1 skincare desain dan juga jilbab. Silakan Bang Blender. Oke, izin dulu gurunda saya Pak Disugi, Bang Zuma, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebelum Bang Blender. Ini YouTube Pak D hidup dan Bang Zuma hidup ya, live ya. Karena nanti ada hadiah buat. Wah sayang banget ya netizen di Bang Zuma. Jangan kemana-mana, ada hadiah untuk Anda. Saya akan lari ke YouTube-nya Bang Zuma. Bang Zuma akan kasih kuis ya, netizen yang selama ini menonton YouTube-nya Bang Zuma. Anda punya kesempatan mendapatkan skincare dan juga kaos ya. Bisa jadi uang 500.000 Anda dapatkan. Typing semangat di YouTube-nya Bang Zuma. Setelah dari YouTube saya akan pindah ke YouTube Bang Zuma. Bang Zuma akan kasih pertanyaan, jawab, saya akan screenshot siapa pemenangnya. Saya akan minta kalian cari nomor WhatsApp saya di YouTube dan DM saya untuk minta alamat untuk mendistribusikan hadiah. Standby ya di YouTube yang Bang Zuma nih. Silakan Bang Blender, ini khusus untuk di TikTok dulu. Hadiahnya 1 jilbab tambah skincare. Silakan. Oke. Buat teman-teman yang fokus sering menyaksikan saya diskusi, mungkin paham ya. Coba sebutkan dalil yang membuat Major masuk rumah sakit. Ayo. Dalil yang membuat Major opname. Jawaban yang menurut surah Bang ayat Blender berapa? benar. Ayat berapa? Ayatnya. Harus lengkap ya teman-teman ya. Lengkap. Ayo. Ayat berapa? Langsung sebutkan Bang Blend. Bang Blend langsung scroll ya, langsung sebutkan, aku langsung catat ini. Belum ada. Surah Harus Abata berapa? lengkap ya. Surah Abata berapa? Ya, Umar Bati. Abata 125. Sebentar, berapa? Abata 125. Umar Bati. Bentar saya cari dulu. Umar Bati. 1 berapa? 125. Tulisannya biasa Bang Blend ya, Umar Bati Abata. biasa. Iya, Umar Bati. Umar Bati biasa ya, spasi ya, Umar spasi Bati. Iya. Oke, untuk Umar Bati silakan di inbox di Uniriva 01 ya. Semua pemenang di TikTok inboxnya Uniriva 01. Jangan di Surah Bata ayat 1. Surah Bata. Opname masuk rumah sakit. Oke. Bang Zuma ada 3 skincare yang akan kita bagikan. Skincare-nya Bang Zuma
Silahkan berikan 3 pertanyaan ini. Pertama untuk di YouTube Bang Zuma, saya lari ke YouTube Bang Zuma untuk meng-cross check ya. Standby yang di YouTube Bang Zuma. Saya lari dulu ke sana. Kita langsung akan lihat ini siapa yang menjawabnya. Oke, Bang, 3 skincare ini akan dibagikan gratis untuk teman-teman yang ada di YouTube yang selama ini menemani Abang, menonton Abang selalu. Saya akan besarkan, saya akan perlihatkan ya Benny Typing yang ada di YouTube. Abang silakan berikan 3 pertanyaan berturut-turut kepada mereka. Dan yang pertama sekali menuliskan jawaban yang benar akan mendapatkan skincare, 1 paket skincare dari Bang Zuma. Silakan Bang, dari Kak D maksudnya, desain. Silakan Bang. Iya. Pertanyaan saya, dengarkan baik-baik. Masih lucu ini. Di Lukas 24, di situ Yesus diberikan ikan goreng. Pertanyaan saya, ikan apakah yang diberikan kepada Yesus? Silakan. Di luar Nurul. Ayo. Yang mana Bang? Ada DM siapa 1 yang News sehati Video ikan sama Grunda? goreng, Ranu Dharma Ini Putra harus hati sama siap, Grunda nih jawabannya nih ya. KDM Project Lele, Mufti Sampurna ikan mas, Kusnadi Azam ikan gurame, Peris ikan bakar, Ilham Awal ikan goreng, Kucing lucu ikan mas. Ikan apa Bang? DM 1 News Video ikan goreng. DM 1 Ikan goreng. Tepuk tangan. Ikan DM 1. Hostnya Bang Zuma monitor nggak? Host tolong di pin DM 1 News Video. Saya mau screenshot. Ya, DM di pin Saya dulu. nyebut apa tadi? Siapa? Ikan goreng. DM 1 News Video. Ikan goreng. Ya, itu jawaban yang Bener dimau sama Grunda ya, ikan goreng ya. Jadi tidak DM boleh 1 mengintervensi jawabannya. Ya, ini DM 1 News Video. Ya, udah Siapa dipin. Bang? Ivan ya. Oke, terima kasih buat saya screenshot dulu. Oke, saya screenshot. Ada yang bilang ikan lele, bisa jadi ikan lele. Oke, lanjut Bang. Pertanyaan kedua. Pertanyaan Nanti ganti yang ya, host. kedua, Masih paket di dalam- skincare ya? masih di YouTube ini ya? Masih di YouTube Bang. Ini untuk teman-teman di Masih. YouTube. Bukan ikan rebus, ikan mujair pula, ikan buntal. Pertanyaan saya yang kedua, sahabat, ayat yang saya bacakan tadi, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah, di Al-Qur'an surah apa, ayat keberapa? Silakan. Gas, 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 gas. Gas, 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 fokus, fokus, fokus. Cepetan, cepetan. Ikan bukan lagi yang ikan. Belum bukan ikan lagi dah. Ada di surah apa? Ayat yang dibacakan sama Grunda barusan ya. Ada di surah apa? Di dalam Al-Baqarah Al-Quran. 12. Ayat yang yang barusan dibacakan oleh 28. Grunda. Surah Al-Kafirun ada aja orang ini. Ikan juga ini bahas. An-Nisa Surah ayat 130. surah dan ayat berapa? Al-Baqarah ketiga. At-Taubah ayat ke-20. DM lagi. DM sudah sekali ya. Surah Ali Imran ke-5. Yang sudah dapat tidak ada yang ikut lagi ya. Al-Bawalah ayat 12. Al-Bawalah. Apa yang benar nih Bang? Abata Belum lagi. ada. Aduh. Belum ada yang benar. Belum ada. Aduh. Saya kasih clue-nya ya, itu surah An-Nisa, ayatnya cari sendiri. Aduh, jangan gitulah guys, jangan bikin malu kita lah. Itu tuh Anissa berapa? An-Nisa. Surahnya Anissa, tinggal ayatnya nih. Ayo. Mana ini? Masa nggak ada? Masa tiap hari nontonin Bang Zuma? Lu jangan gitulah. Mana nih? Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. An-Nisa 10, Al-Baqarah 12, Al-Baqarah 12, Surah Ali Imran 5, Al-Baqarah. Walladzina kafaru. Al-Baqarah. An-Nisa. Nah, tuh sudah ada tuh. Mana Bang? Khairul Fauzan. Khairul Fauz. Oh ini nih. At-Taubah 20 ya? Salah, saya pin ya. Salah. Bukan. Itu di An-Nisa itu. An-Nisa guys. Aduh, Itu sudah ini nggak- saya pin. Oh udah.
Oke. Udah Bang Pin ya, aku screenshot lagi. Oke. Yang ini hadiahnya bukan Kinker. Anissa 76 ya? Hadiahnya Betul bukan dah itu? Kinker, Bang. Iya. Betul ya, Tapi iya. hadiahnya- Anissa 76. Iya betul Bang, betul. Bang, hadiahnya dipin, ini Pak, ya, deh. Bang. Hadiahnya gamis, Bang. Kalau bisa cewek nih, hadiahnya gamis ya. Nih. Oke, masih yang di YouTube, Bang. Spesial untuk teman-teman di YouTube, biarkan Bang Zuma memberi apresiasi kepada antum yang di YouTube selama ini menemani YouTube-nya Bang Zuma ya. Yang ini gamis, 2 Kinker di YouTube, 1 gamis. Nanti kita balik ke TikTok guys, sabar guys. Kalau Pak Disugi live, kita juga ke Pak Disugi, tapi karena beliau nggak live. Oke, nanti ke YouTube saya juga. Silakan yang terakhir Bang untuk di YouTube. Dapat gamis. Oke. Pertanyaan yang ketiga. Tolong tunjukkan di dalam Bible cerita ada anak yang lebih tua dari ayahnya sendiri. Silakan. Ayat di dalam Bible yang menunjukkan bahwa ada anak yang lebih tua daripada ayahnya. Buka Google. Iya. Sebut ayatnya ya. Sebut Silakan. ayatnya. Klunya Apa tawarih. surah nomor berapa? Klunya tawarih ya. Kitab apa dan ayat berapa Matius. di dalam Bible Iya. yang bercerita tentang ada anak lebih tua dari ayahnya. Gas. Ada Gas, hadiah gas. baju gamis ya. Boleh diberikan kepada pacar, pacar nggak boleh istri. Seharga lumayan guys baju gamisnya dari Klunya Kak tawarih, Gamis. klunya 2 tawarih kalau nggak salah itu. Tuh parah kali nih orang-orang nggak ada yang jawab. Nanti dipin sama Bang Zuma itu. Mana yang benar, capek juga nyariin yang jawabnya bener ya. Abang ngasih pertanyaannya sulit-sulit. Iya, 2 tawarik. Oke, terus Udah ada Bang. Ayatnya bab berapa? pasal berapa ayat berapa. Harus lengkap ya teman-teman ya. Cepet kali lajunya ya. Ini orang nih typing nih 1,6 Ke orang atas, loh typing di YouTube-nya Bang Zuma nih. Jempol mereka nggak mungkin mereka lihat 2 device kan. Ini mereka nih yang nggak punya TikTok guys. Mereka setia di YouTube. Ada sudah nulis tapi nggak lengkap. Yang lengkap guys. 2 Tawari pasal berapa dan ayat berapa. Macam moten menjawab dah apa nih? Dibikin pusing sama Gerunda. Di 1,8. Itu bener tuh, ada yang bener tuh tadi tuh. Aduh. Mana? Tuh. Ke atas, geser ke bawah, geser ke atas. Ada. Udah Bang Nih. Zuma yang pin. Aku pin. Nah itu betul tuh. Andai, 2 tawarih, 2 21 Tawari tuh. 21. Oke, kita Iya, betul. screenshot. Ayo, Selamat, di Bible selamat. itu ada yang aneh, lebih tua anak daripada ayah. Oke, makasih ya. Silakan. Makasih, Dek. Oke, ini untuk yang di YouTube. Baik, sekarang untuk di YouTube Uniriva ya, Kinker ya, hadiah Kinker. Kita bagi-bagi Kinker. Ini YouTube baru buat teman-teman follower Bang Zuma, jangan lupa di follow juga YouTube aku ini yang kedua ya. YouTube kedua aku ini rencana memang khusus untuk debat, karena YouTube aku akan yang besar akan aku alih fungsikan untuk edukasi, full edukasi rencananya di sana ya, bukan untuk debat-debat lagi yang di Riva MOW, dan khusus untuk melihat debat-debat akan di YouTube Mesiah ini ya. Buat teman-teman yang di YouTube Mesiah, hadiahnya Kinker. Pertanyaannya dari Bang Blender. Silakan Bang Blender. Nanti Saya nggak dikasih ini. Oh iya, Pak belum ya? Dulu, Pak Disugi belum ada. Pak Disugi dari tadi. Wah, 3 kali. 3 kali ya. Berapa kali ya. pertanyaan? 3 pertanyaan Pak D. 3 pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama, sebutkan di dalam Bible kisah makan kotoran minum air kencing secara massal. Klunya 2 raja-raja. Aduh, hadiahnya 1 Kinker ya. Ya, klunya Yang 2 menang- raja-raja, Bos. Nah, saya kasih klunya 2 raja-raja udah. Yang menang Cari pasal tolong dan kirim ayatnya ya alamat. teman-teman ya. Cari pasal dan ayatnya. Kasih Ya. kitabnya ya. Udah saya kasih klunya 2 raja-raja. Ayo. Kisah Mana nih? belum Nggak ada tahu. ketemu. Pada nggak tahu Ayo. mereka.
Ini kurang nyimak ini. Itu Pak De, ada nggak Pak De? Dua bom Di mana? pasal berlapis. Dua bom. Dua raja-raja. Belum ada. Asrul Alansa. Aduh, dua bom pasal berlapis katanya. Ah itu ada itu. Fuki. Siapa tadi itu? Buki. Firki atau siapa itu? Ini ya. Ah itu dia. Betul. Dua raja-raja. Fukiyu. 1827. Iya, udah ketemu. Tolong host dipin Vicky. Oke, kita screenshot dulu. Satu lagi. Lanjut, pertanyaan kedua Pak De. Apa jawaban Bang Blender ketika dia ditanya siapa Adam dan terdapat di mana? Ayo. Pak De Sugi jangan ngikutin ya. Aduh, marah. Pak De Sugi Ayo, jangan apa ngikutin jawaban ya. Bang Blender Ini ketika kita kalau ditanya? nggak ada kerjaan dengarkan Bang Blender. Apa jawaban Bang Blender ketika ditanya soal Adam dan terdapat di mana? Ada juga tuh pertanyaan di surah berapa di Al-Quran Nabi Muhammad bersunat. Itu lucu juga itu jawabannya. Aku siapa nama murid Yesus yang mati dilempar panci? Mana nih? Tarutung. Di Bukit Golgota. Mana nih jawabannya nih? Almasat. Yesus ada di Tarutung katanya. Mana jawabannya? Belum ada. Adam istri Inul. Bukan. Congor di Golgota, surat Abata, kepala peta, Longor, Almasat, Tarutung, rumah Pak Bom, Bodat. Ini bener nih, terdapat di kakak katanya. Ini bener nih, ada di jawaban. Ada di kakak. Baju ada di kakak mana? Soalnya apa? Soalnya. Iya bener. Jawabannya Apa ada di kakak katanya. Enggak, apa pertanyaannya? Pertanyaannya terdapat di manakah Adam? Tertulis di mana Adam? Di kakak lah katanya. Tolong dipin ya. Ya tolong dipin ya. Betul. Kan banyak orang yang atas nama Adam kan tertulis di mana? Siapa Adam? Adam tetangga saya. Terdapat di mana? Di kakak lah katanya. Lanjut, pertanyaan terakhir untuk Kinker. Untuk dapat Kinker. Satu lagi. Ya, Kinker. Kinkernya ada 10 Di pieces. dalam Pertanyaannya Al-Quran. Bang Blender lagi. Nah, satu itu hiburan tadi. Di dalam Al-Quran kita dilarang duduk bersama dengan orang-orang kafir yang sedang menghujat Allah dan Al-Quran. Bahkan diperintah kita untuk menjauhi, ya, diperintah untuk menjauhi sehingga orang-orang itu tidak menghujat lagi. Kalau kita tetap duduk bersama mereka, kita disamakan dengan mereka. Dan Allah akan mengumpulkan kita bersama mereka di dalam neraka jahanam. Itu terdapat di surah apa? Ayat berapa? Silakan. Ini tuh yang di YouTube ya teman-teman ya. Ini yang di YouTube ya masih. Nanti kita balik ke TikTok guys. Masih banyak hadiah yang kita harus bagikan. Dan terakhir ada uang 500.000 untuk satu orang pemenang lagi. 500.000 bisa jadi Anda yang mendapatkan. Belum. Anissa. Masih salah semua itu. Belum, nggak salah semua. Belum. Sayang banget Pak Dega. Tuh. Mana? Itu tuh benar tuh. Huruf siapa tadi itu? Huruf atau ma'ruf itu tadi itu? Atau bah itu tadi jawabannya. Atau bah itu dia. KDM Project. KDM Project ya ini atau bah 6566. Bukan itu ding. Kan. Di Anissa 140 itu loh. Anissa. Tere channel. Anissa 140 banyak dari atas dong. Yang paling pertama kita lihat. Anissa 140. Betul, ya kalau gitu kalau Anissa 140 kita lihat dari sini. Ini yang pertama. Nah ini yang pertama kucing lucu. Nah kucing lucu. Betul. Dipin host kucing lucu. Oke, sudah ada 3 kinker yang sudah keluar lagi. Kita lihat sisa kinkernya ada berapa. Sekarang untuk selanjutnya kita kasih kesempatan Ustadz Hanafi nih baru hadir untuk memberikan 3 pertanyaan untuk TikTok ya. Di sini hadiahnya kaos. Ingat kaosnya ongkirnya ditanggung oleh Cebi guys. Masih ada 18 kaos yang akan kita bagikan malam ini. 3 kaos akan meluncur, 3 pertanyaan berturut-turut Ustadz Hanafi.
Silahkan dipertanyakan. Ada berapa kaos Pemenang malam ini? ada 8, ini masih ada 18 lagi. Tadi baru 20 kaos yang kita bagikan malam ini. Sudah ada 2, ini 3 yang harus keluar lagi. Nanti kita ke Ustadz Hanafi. 3 pertanyaan Ustadz untuk di TikTok. Oke, assalamualaikum semuanya, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cebi bantu dulu, ini lagi ngatur-ngatur semua ya biar nggak salah catat ya, Dek. Oke, siap. Bantu dulu, Cep. Siap. Siap. Silakan Ustadz Hanafi. Saya akan baca suratnya. Ini biasanya dipakai selalu kalau dalam diskusi debat lintas agama. Saya akan bacakan ayatnya, dan teman-teman TikTok ini ada di surat apa dan ayat keberapa. Wa'ayadzubillah, bismillah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ada di surah apa dan ayat berapa? Itu udah benar tuh, Abdul Bethlehem. Bentar. Abdul Bethlehem itu benar tuh. Screenshot Cep dikirim ke WA ya, Dek. Iya udah. 14 ya jawabannya ya? Betul. Abdul Bethlehem yang pertama kali dia Enggak, jawab. kita tanya dulu kepada yang memberi pertanyaan. Ustadz Hanafi. Yuk. Ustadz Hanafi, jawabannya apa? At-Taha ayat 14. 14 ya. Oke, kita udah dapat kemenangan. Buat perbendaharaan juga teman-teman biar lebih keren lagi. Yang kedua, ini biasa untuk didiskusikan karena ini sesuatu yang penting. Kalau memang dengan cara akademis, maka di kitab suci itu nama Tuhan harus ada di kitab suci itu dan memproklamirkan dirinya. Lalu yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Surat apa? Ayat Sering banget disampaikan para debater. Ustadz Hanafi, kalau udah ada yang menang, tolong. Udah. Itiu Store. Bentar. Ya. Itiu Store itu. Al-Imran ayat 19 itu. Itiu Store. Tapi di atasnya dapat? di atasnya ada Yola juga tuh. Yola Yerum itu cuman Al-Imran 39. Sebetulnya ini betul juga nih. Gimana nih caranya nih? Nggak perlu harus ada 39, Al-Imran langsung. Berarti yang pertama dong. Iya. Yola itu. Jadi siapa? Yola itu bisa dibilang benar lah, nggak apa-apa. Oh, kita kasih Yola ya. Ali Imran. Iya. Ayat 19. Nah, ayat ketiga maksud dia itu maksudnya. Iya. Ini terakhir menjadi rujukan saya jadi pemenang emak-emak. Di ayat keberapa yang jadi masalah untuk emak-emak yang dia mengimani tapi dia nggak suka. Tapi saya akan baca ayatnya. Wa'ayadzubillah, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. An-Nisa ayat 3 itu. An-Nisa ayat 3. Udah dapat jawaban Ustadz Hanafi? Udah itu. Dia udah nemuin. Atas nama siapa? Mana sih tadi? Ini cepet banget sih yang jawab ini, giliran Quran pinter-pinter ini debater sini sekarang itu. Jawabannya adalah Quran surah An-Nisa ayat An-Nisa ayat, ada yang teman-teman tadi bilang ayat 3. geradak berarti ya. Ya, ayat 3. Paling atas geradak. Betul. Berarti nyimak terus itu. Oh, udah Harusnya 3 ya? 3 kaos ya? Oke. Sudah. Ada 3. Alhamdulillah ada 3 kaos ya. Bentar. Oke, ada 3 kaos. Berarti sudah 5 kaos yang keluar ya, Cep? Ya. Tadi ada 2 kaos. Bentar saya, untuk biar saya tidak bingung ya, saya sebutkan teman-teman yang sudah keluar hadiah pada hari ini. Ada sekitar 15 saya sebutkan dulu dari awal, mohon maaf biar saya tidak bingung. Yang pertama ada jilbab tambah paket skincare dimenangkan oleh Hendra. Gamis dimenangkan oleh Ogihara Kailas dari TikTok. Oki dari YT Uniriva, tas bermerek Jet
Kemudian kaos untuk saudari di TikTok Milan 1902, kaos dari untuk Cappuccino di TikTok, uang 500.000 untuk Wing Chun yang ada di TikTok, tas Sulam Tosca Uniriva yang ada di TikTok untuk Atar. Kemudian YouTube Uniriva mendapatkan 500.000 untuk Firman, tas branded COACH untuk Broho teman-teman di TikTok, skincare dan jilbab untuk Umar Bati, skincare di YouTube Bang Zuma untuk DM1 News Video, skincare untuk YouTube Bang Zuma, masih Bang Zuma ya. Ini Hairul Fauzan, YouTube Bang Zuma, saya lupa tuliskan dulu ya. Kemudian gamis hijau Tosca untuk YouTube Bang Zuma ya, YouTube Bang Zuma. Oke, saya aturkan dulu. Dan kemudian skincare di channel Uniriva dari untuk Vicky Siadli, dan skincare untuk Bajorali dari YouTube Uniriva, dan dari channel Uniriva Kucing Lucu mendapatkan skincare. Buat teman-teman yang memenangkan hadiah, mohon di DM Uniriva baik di nomor WhatsApp yang ada di description box channel Uniriva MOW atau Mesiah atau Islam, tolong dihubungi Uniriva, atau di TikTok Uniriva 01 untuk alamat, buktikan kalau itu akun antum, maka kami akan proses. Mohon maaf kalau proses agak lama nanti karena terlalu banyak yang harus dikirim teman-teman, dan ini saya ngerjain sendiri by the way, it's okay lah, nggak apa-apa ya, saya senang ngerjainnya. Dan untuk kemudian tadi dari Ustadz Hanafi yang di TikTok itu juga baju kaos ya Cep. Saya mau hitung dulu skincare, ada 10 paket yang dikeluarkan pada hari ini dari Kak D untuk teman-teman semua. Saya hitung skincare dulu ada berapa yang sudah keluar. 1. Oke, kemudian Cebi lanjut ke ini Bang Blender Cep. Itu kaos 3 biji ya, 3 biji. Lanjut, masih ada tak kaos 3 lagi untuk Bang Blender, sebutkan untuk di TikTok dulu. Oke. Aku kalau Kesempatan Bang Cebi Blender, yang silakan. Ya. Cebi ada 3 nama pemenang baju kaos di Cebi ya Cep. Udah aku kirim ke WA yang ini Ya, buat live. yang ini juga Cebi yang ini ya, tolong ya Dek. Ini kaos semua ya. iya. Oke, lanjut. Oke, Silakan ini Bang Blender. pertanyaannya, aku kalau ada penghujat nih girohku naik ya kan. Kalian mungkin mengenal namanya PPJ, Papa Jahat Indosiar, anak monyet, anak Pukima itu. Tahu kalian kan? Nah, jadi dia itu penghujat Islam, nggak tahu diri ya. Pindah ke Jakarta, scoring mengemis-ngemis. Dah. Pertanyaannya, apa pekerjaan utama PPJ? Ayo, siapa tahu? Siapa tahu? Apa pekerjaan utama PPJ Longor? Ayo. Ayo, kira-kira apa? Silahkan jawab. Alah, itu bapaknya Marbot. Yang menurut teman-teman benar ya. Jawaban sudah di-keep sama Bang Blender ya. Ayo, siapa? Ayo. Dia jualan. Jualan apakah dia? Salah. Salah. Jualan apa dia? Sering kita sebutkan dia. Jualan apakah dia? Mampus kau, mati kau. Iya, nggak ada tahu dia jualan apa. Mampus. Mati kau, penghujat, kurang ajar. Jual apa dia? Makanya dia ngemis-ngemis minta uang ke orang-orang. Jualan apa? Masa nggak tahu kalian jual apa? Tela-tela, betul tela-tela itu. Siapa tela-tela tadi itu? Tela-tela. Tela-tela Dendi ini Tela-tela. ya. Dendi. Siapa nih? Dendi. Bentar, ada lagi. Bungsu channel. Hitam putih duluan, hitam putih ya, hitam putih ya. Hitam putih duluan, baru di bawahnya Bungsu channel. Hitam putih. Mampus kau, ngujat kau. Hitam putih. Hitam putih. Belum. Tela-tela kan jawabannya kan? Tela-tela kan? Iya, tela-tela, hitam putih. Tela-tela ada lagi di atasnya. AF ada lagi. AAF ada lagi. Oh, itu Ada lagi. duluan. Ada MI ada lagi. Bentar, pelan-pelan. Tela-tela Goa Selebes. Bentar, ada lagi. Bentar, tela-tela ada Abi. Banyak lagi, Bang. Tolek. Ya, tadi yang pertama tela-tela tuh. Hati kau. Kok berulang-ulang ya? Bentar, aku harus. Cep, yang tadi 3 yang dari Ustadz Hanafi, namanya yang jelas dong Cep. Kalau screenshot ini Sudah, enggak. Itu Yola Geradak. Itu Yola dan oke. Tela-tela ada berapa ya? Bentar. Aku gembel. Warung. Aku harus cari yang paling atas. Dendi. Belum. Akanik. Belum. Kafe 2. Belum kuat.
Oh, kualtela Uraga. salah. Firman. Erwan. Firman. ya? Nama Duluan ya? Firman, heeh. Firman. Oke. Ini pertanyaan pertama Bang Blender ya. Apok, Oke. mampus kau, biji. Gelisah kau kan? Mati kau cambuk kau pengujat, kurang ajar. Ada lagi di atasnya, Bang. Mohon maaf. Ada lagi? Ada ini Beltextron ya, Beltextron ini udah dapat dah. Kabur kau kan? Lanjut. Kabur kau? Kabur kau? Ada pengujat gelisah, kabur kau. Mati kau. Oke. Itu Lanjut, ada lagi, ikut lagi itu- yang belum dapat. Boleh. Woi teman-teman yang ganti nama Yesus tuh blokir aja lah. Kau kan udah aku bilang kau ganti nama kau itu yang buat Yesus tuh. Kau nih bolak-balik kau. Kau ganti nama kau itu Selalu ku ingatkan nanti ku suruh Siapa blokir namanya? kau nanti komal-komal. Siapa namanya? Yang mana? Yang barusan menang? Yang mana? Barusan? Kalau di Yang aku barusan? Beltextron. Beltek. Tulisannya gimana? Udah aku screenshot nanti aja. Oh yaudah. Nggak biar Uni rekap sekarang. Takut Uni nanti salah-salah orang nanti. Ini Beltek. Oke lanjut Bang Blender. 2 lagi Bang. Ini masih kaos nih. PPJ ngasih gift. Metret kau. Ngasih gift. Itu koin tuh kau cok. Lagi Bang, Oke. lagi Bang cepat. Biar cepat Yohanes selesai. 1:1. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Yohanes 1:14, firman telah menjadi manusia. Pertanyaannya, ayo cepat kalian. Apa nama zodiak Yesus? Emang bangke Blender nih lama-lama. Salah, bukan nonot kecelik kalian. Apa nama zodiak Yesus? 25 Desember apa woi? Hah? 25 Desember Capricorn kan? Capricorn ya? Oh. Siapa yang dapat? Ani. Masih ada uang 500.000 ya. Kita nggak tahu siapa yang dapat 500.000 ini ya. Masih ada sisa 500.000 yang akan dibagikan. Siapa cepat? Siapa yang menang Bang? Yang pertama. Siapa? Capricorn. Coba. Iya, biar aku cari dulu Capricorn ya. Bentar. Kan? Inisial R. Mana? Capricorn. Capricorn mana? Ya, aku nggak ada. inisial R paling atas. Udah nggak ada. Inisial R paling atas. Mana? Penunggang kuda, Andika, Center Horror. Inisial R paling atas. Coba di screenshot kau nih, Dek. Udah. Inisial R paling atas. Ya, oke. Lanjut sekali lagi, Bang. Mana screenshotnya, Cep? Udah aku kirim bentar. Lagi ini HP-nya sambil live kan? Oh, yaudah satu lagi, Bang. Terakhir, Bang. Lagi ya. Apa ya? Ya. Ya. Kenapa? Terakhir ini. Terakhir ya. Di kamar biarawati saya mendapatkan timun akibat mereka tidak menikah. Pertanyaannya, kenapa timun mengkerut, menciut serta berbau? Cep, nanti 18 yang sisa kaos ini nanti Bayong, menang bayong. Mana bayong? Jawabannya apa dulu? Dicolok. Ini ketawa semua jawabannya. Bentar. Dicolok. Bentar, dicelupin. Mana sih? Bayong, dicolok. Kejepit. Ada. Apa sih? Dipermentasi, dicelup. Mana? Dicolok. kasih nanti ya 3 orang dari Bang Blender itu ya. Dicelup, kejepit. Nonot apa sih? Jolo itu ada di Jolo. Colok. Bayong. Dan bayong. Ini Ada bayong. tolong screenshotin Bang Blender. Aku Bayong udah 99 namanya, di bawah. Bayong. Bayongnya biasa tulisannya. Iya, BAYONK. Oke. Yang menang ke Uniriva 01 alamat ya. Oh ya, itu kaos ya. Ini biar kita cepat selesai dan merata. Saya hitung ada langsung aja ya 1, 2, 3, 4,
5 6 dulu nih, 6 7 8 1 2 3 4 5. Nah, 66 nih. Aku mau kalian menuliskan angkanya. Nih aku yang kasih kuisnya nih ya. Nih aku ya, biar cepat nih, nggak lama-lama kita, nggak sampai pagi kita mati juga aku nih. Ya. Ini untuk di TikTok, nanti aku pindah lagi ke YouTube Bang Zuma mungkin kalau masih live ya. Untuk pemenang di YouTube Bang Zuma, DM Uniriva di 01 lewat TikTok atau cari nomor handphone Uniriva yang ada di Riva MOW atau ada di description box di mesiah.org. Di mesiah.org juga ada. Semua informasi kalian boleh cari di website mesiah.org. Semua informasi ya. Ada 6 kaos yang akan saya bagikan merata. Saya belum memulai ya. Saya belum loh. Setelah saya bicara baru saya hitung. Saya mau teman-teman tuliskan mulai dari angka 1 berurutan, 6 orang yang berurutan akan saya ambil, tapi belum, saya tidak hitung yang sekarang. Dari kata saya mulai, saya akan melihat ada 6, langsung 6 saya bagikan ya. Saya akan sekali screenshot, jadi saya tidak capek-capek buat menghitungnya. 1 2 belum. Mas, saya tidak terima yang ini ya. Belum saya bicara mulai, saya tidak akan terima. Jangan typing dulu. Oke. Jangan typing dulu, guys. Jangan typing dulu. Biar runut teman-teman, biar saya sekali screenshot, saya bisa mendokumentasikannya ya. Saya belum selesai. Saya akan mulainya dengan mengucapkan Bismillah, mulai. Handi Fandison saya tidak jadi ya, tidak ini. Oke, dari Prahara, saya catat dari Prahara ya. Ya, dari Prahara, mulai dari Prahara. Dari Prahara 1, Handi Fardinson 2, Promax gagal karena langsung angka 7. Ketiganya Andes. Keempat Adema Tondang TV. Kelima Akbar. Saya lihat yang berurut aja. Kelima Akbar. Kemudian kelima Akbar. Salah urutan teman-teman itu ya. Yang Geradak sudah dapat tadi ya Cep ya? Iya, nggak boleh ikut lagi. Yang sudah dapat tidak lagi ya? Tidak lagi boleh teman-teman. Tidak boleh lagi yang teman-teman yang sudah dapat ya. Saya masih screenshot. Tadi oke. Tuh kan teman-teman sih jadi repot jadinya. Oke, saya mulai dari Para tadi ya. Yang lain tidak saya masukkan teman-teman ya. Jadi 6 langsung ya, sekaligus kaos dibagikan buat pemenangnya yang saya screenshot. Nanti saya sebutkan namanya. Informasi pemenang ada di mesiah.org. Besok insya Allah sudah rilis. Kita update dulu teman-teman. Oke. Ini Prahara. Oke, sudah saya screenshot beberapa. Baru saya dapat berapa, bentar. Oke, di nomor 5 ya, saya sudah terdistorsi dari nomor 5. Oke, saya ganti 5 orang sudah saya dapatkan, 5 orang ya, tadi 6 kaos. 0 ya, 5 orang. Yang satunya gagal nih, udah 5 orang. Oke. Satu lagi yang mau kasih pertanyaan. Ya, pertanyaan Cep. Ada di surah keberapa dan berapa jumlah ayatnya surah Muhammad di dalam Al-Quran? Saya nggak mengulang pertanyaan. Langsung aja Cep, kasih siapa namanya? Sudah.
Sudah belum ada. Surah ke berapa dan ada berapa jumlah ayatnya? Surah Muhammad di dalam Al-Quran. Sudah. Oke, karena mungkin kita nggak tahu Bang Zuma juga udah ngantuk, Pak Desugi juga mau istirahat teman-teman. Mungkin saya mau habiskan langsung membagikan hadiahnya malam ini, karena kalau di continue besok itu takutnya nanti nggak ini lagi ya, karena hadiahnya harus habis malam ini. Tinggal 2 tas lagi yang belum saya bagikan dan uang 500.000. Kaos ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagi kaos. Ada Cep? Udah dapat? Udah? Skincare-nya masih sisa berapa ya? Fahri itu. RSJ Salemba. Jawabannya 4738 ya. Surah ke 47 dan jumlah ayatnya 38. RSJ Salemba. Skincare masih ada 3 paket lagi yang belum terbagikan teman-teman. 3 skincare, 6 kaos, 2 tas. Itu yang sisanya. Udah Cep? Udah ya? Udah dapat. Ngantuk coy. Capek udah jam 2 di sini. 2, 3, 4, 5, 6 kaos lagi, 2 tas lagi. Tas Uniriva. Oke. Cepat-cepat aja ya seperti tadi, tapi huruf ya, Cep. Cep bantuin screenshot dan Cep. Huruf aja. Yang huruf ini. Udah. Huruf ya. Screenshot ya. Bantu ya, Cep. Yang berurutan, Cep. Kalau ada yang lompat-lompat lewatin. 1, 2, 3. Tolong jangan typing dulu biar kita cepet ya, teman-teman ya. F ya, sampai F. A B C D E F. 6 ya berarti ya? Ya. Ini adanya kalau apa? yang mulai Adanya sebelum apa? ngomong jangan Gak ada. Adanya Suruh apa? aja awali aja dengan bismillah gitu. Nanti langsung setelah kamu bilang bismillah, yang itu langsung diangkat di ini. Sampai F ya, sampai F. Ya, F. 1, 2, 3. Bismillah. Langsung screenshot, Cep, dari A. Dari mana? Dari nama siapa, Cep? Ajib. Lu catat lu screenshot dari Ajib itu berurutan sampai ke bawah. Cepet banget, jangan cepet. Makanya jangan cepet banget. Pusing kan? Udah Cep, ambil aja Cep, screenshot aja Cep gitu udah. Enggak. Ngadi-ngadi netizen nih. Mana tadi Najib? Lu kehilangan kan, Uni juga kehilangan tau. Hilang. Udah yang ter-screenshot aja lah, salah mereka juga kayak ngerjain kita. Naik lagi aja ke atas. Nah nih udah terbagikan nih kaos semuanya ya. Terima kasih buat akun Bang Surti Tejo yang membagikan 20 lebih kaos. Uni mau di screenshot lepas Uni. Bodo amat lah, gue pusing. Yang di bawah pun ngerjain, tahap apa aja cambuk juga nih di bawah nih. Guys udah dapet guys, udah diem guys, Oke. Uni nggak bisa. Capek aku tahu. Ya Allah, letih ai. Aduh. Buat yang di YouTube Uniriva nih. Nulis. Beda lagi. Yang di YouTube Uniriva, udah ya, udah dicatat ya Cep, udahlah chat, screenshot aja antar Unir. Di screenshot aja, chat gitu. Dah. Oke, nih the last giveaway kami udah capek banget ya. Ini untuk teman-teman yang di YouTube aku, special for you guys yang udah bersama-sama dengan kami. Yang di YouTube Bang Zuma yang dapat skincare tadi, nanti aku pindah 1 kali ke YouTube-nya Bang Zuma. Tadi di YouTube-nya Bang Zuma itu dapat 2 skincare, dapat 1 gamis. Ini buat di YouTube yang Bang Zuma nih dapat tas Uniriva ya. Aku pindah ke YouTube Bang Zuma, masih aktif kah? Kita lihat, masih kah live? Masih live kah? Nah, masih live nggak? Oh, masih live. Oke. Siap-siap yang di YouTube-nya Bang Zuma, aku akan screenshotkan di sini ya. Oke, nih. Apa lagi masih typing A B C D? Udah selesai, udah dapet pemenangnya, udah dapet. Oh, udah tutup. YouTube-nya Bang Zuma udah tutup. Kalau gitu kita di YouTube Uniriva aja. Di uang 500.000.
Di YouTube Uniriva. Ini apresiasi aku buat teman-teman di YouTube. Berarti yang di ini, yang di TikTok dapat 2 tas lagi. 2 tas Uniriva dan 2 tas dari Fandi. Nggak bisa Udah sampai jam dari berapa ini, terakhir. nggak bisa habis. Hadiahnya nggak bisa habis, guys. Yang di YouTube Uniriva hadiah 500.000. Oh, udah tutup ya? Bentar, YouTube aku udah tutup ya. Oh, gak ada yang di YouTube lagi, udah. Kalau gitu hadiahnya untuk netizen yang di sini. Oke, masya Allah. Oke. Ini menarik nih. Nih, Bang Blender kasih. Siapa nih? Bang Zuma, Ustadz Hanafi. Bang Zuma mungkin udah istirahat. Pada Sugi juga udah istirahat, guys. Untuk mungkin ini untuk Ustadz Hanafi, kasih pertanyaan yang berkualitas Ustadz, karena ini hadiahnya 500.000. Masih on siapa ini? Ya masih on. Apa tuh? Ustadz Hanafi. Ya, Silahkan halo. Ustadzku. Halo. Kenapa? Oke. Berikan pertanyaan untuk akan mereka. kasih pertanyaan yang berkualitas. Ada ayat tantangan untuk seluruh makhluk agar kiranya jika Al-Quran itu bukan datangnya dari Allah, maka pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Saya akan bacakan ayatnya. Wa ayatu billah, bismillah. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillah. Ustadz Hanafi ada YouTube ya? Fihi ikhtilafan katsira. Ustadz, mohon maaf, Ustadz punya YouTube? Ada? Live nggak sekarang? Sebentar, Hanafi TV official. Bentar. Lagi live ya? Bentar. Buat teman-teman, ya kalau Ustadz Hanafi live, saya batalkan di TikTok loh. Kita berbagi rata. Lagi live nggak Ustadz? Bentar. Aku Coba belum. Insya Allah 3 lagi hadiah terakhir, 2 tas dan uang 500.000 terakhir. Capek banget ya Allah. Panas banget kakiku sumpah. Aduh. Dari jam berapa lo kita? Dari jam, ya Allah. Gak apa-apa lah demi teman-teman yang di bawah ya, yang selama ini suruh. Yang ke Golgota naik angkot siapa yang dapat nih? Oten kasih satu Oten terputus. Soalnya YouTube saya bukan saya yang ini, Bang Vivi Promester soalnya. Kalau nggak live langsung di TikTok aja biar kita habiskan malam ini. Di TikTok saja lah. Aku punya masalah di hadiah baju kaos, guys. Aku kehilangan nama-namanya. Aku kan udah screenshot tadi. Oh iya, tapi aku Untuk A kerjaan sampai aku F nyatatin gue. Besok akan ada teman-teman para pemenang. Untuk memastikan siapa pemenangnya, insya Allah besok malam sudah bisa dilihat para pemenang-pemenangnya nanti, hadiah apa yang didapat, siapa pemenangnya, kemudian nominasi-nominasinya itu di mesia.org untuk memastikan kalian termasuk orang yang beruntung atau tidak. Kalau memang akun kalian adalah orang yang beruntung, cari nomor WhatsApp aku yang juga akan ada di pokoknya semua informasi ada di Mesia. Capek aku kemana-mana nanti ya, mesia.org aja nanti dilihat di situ. Silakan Cebi, siapa dari silakan yang ini dapat uang hadiah 500.000. yang beruntung aja ya. Uang 500.000. Kalau kita ada kesalahan ya guys ya, yang beruntung aja ini. Yang beruntung aja lah ya. Kita udah Tadi gak ada berarti nafas. gimana itu yang udah dibacakan ayatnya, benar nggak itu? Udah di yang Jawabannya 500 apa? di TikTok? Hah? Jawabannya apa tadi? Jawabannya Anissa. Banyak banget. Enggak, ini ada ini. Ada Elvani Reagan. Siapa? Ya, masih di atas. Alfani Atas lagi Ustaz. Reagan. Hah? Enggak, ini udah tadi posisi Khalfani Reagan ini. Coba Alfani, Ustaz Hanafi bisa nggak SS untuk aku? Kirim ke aku. Apanya tuh? Di SS akunnya bisa. Screenshot. Kaos 12 ya. Iya 500.000 ini ya. 1, 2, 3. Saya akan screenshot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi aku ada 3 lagi. Dipasangkan tidak 3 A B C D E F 6. Ternyata melelahkan. Udah di screenshot tuh. Oke, aku catat. Khalfani Reagan. 500.000.
500.000 Abang Kalvani. PPN jangan lupa PPN 10%. Kalvani Reagan. Orang yang dapat Udah dapat hadiah ya teman-teman ya, nggak bisa diulang ya, udah nggak bisa diulang, Nggak bisa diulang ya. Udah beliau yang beruntung ya, Kalvani Reagan. Akunnya itu punya API ya, API Kalvani Reagan 490 pengikut. API Jabodetabek. Nah, oke. Ada 2 tas terakhir lagi. Ya. 2 tas terakhir lagi. Fandi Ahmad ada di. Kita Fandi kok kasih 2 pertanyaan Fandi. Pertama tas dari Fandi, dan ini ada Fandi nih, ada orang yang ngasih tas namanya Fandi tapi bukan Fandi Ahmad ini ya guys. Yang kedua tas dari Unirifa. Coba Fandi, tutup kita lagi dengan tuh aku, nggak sanggup aku. Baik. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu pertanyaan ya, tolong disimak, dipantau. Ya. Sebutkan nama kucing kesayangan baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu pertanyaannya di Fandi. Silakan. Terus. Iya itu. Ayo, udah. Tuh. Muiza, Andes ini udah menang nggak tadi, Cep? Belum ya. Selamat dapat tas Uniripa. Lagi ya. Andes. Satu lagi. Okay. Ini yang agak sulit, yang agak edukasi biar dia mencari. Ya udah tadi kaos Berhubungan dengan Andes. kemerdekaan. Andes Ini berhubungan dengan kemerdekaan, Fandi. Berhubungan dengan hari dengan kemerdekaan ya. Masih ada skincare 3 biji lagi. Ya nanti awasi pertanyaan itu. Baik, berhubungan dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Oke. Kan kita memperingati kemerdekaan. Ntar dulu ya, aku ingat-ingat ya. 500k untuk 2 orang. Uni bonus ini Uni. Ada bonus dari Be Happy. 500k untuk 2 orang. Mau Happy nambahin lagi. Bisa lanjut besok lah. Hari Minggu kan besok. Ya udah besok aja Bang Happy. Transfer aja dulu ke rekening. Bang Happy transfer aja dulu ke rekening. Besok kita buka acaranya di rumah Fandi atau di rumah aku, terserah lah. Duitnya dulu transfer. Tas Fandi cepat lah. Terakhir nih, Fandi. Pertanyaan untuk hari kemerdekaan. Aduh. Siapkan jawaban dulu dan kita kasih pertanyaan satu. Bang Happy berapa? 500.000 untuk 2 orang. Fandi yang 200.000 itu aja, itu kuota aja atau pulsa nanti. 250 ya. Oke, 2. Langsung aja lah malam ini biar seneng mereka nih. Besok aja lah, hari Besok Minggu. aja ya udah. Pagi. Di room ya udah cepet lah. Tas Nanti ini. Be Happy komunikasi dengan saya Be Happy. Cepat lah tas ini. Sebenarnya nggak seru kalau besok orang merdekanya sekarang. Cepat lah Fandi. Nah, apa pertanyaannya? Nggak tahu Terserah. aku. Terserah. Aku udah. Ngantuk lo ini. Rekeningku kirim. Mau. Fandi banyak juga kalau dapat duit, lu hampir 1 juta juga kok, Dek. Juara 2 sama juara 3 900. Jadi untuk aku 500, Fandi. Oke, satu pertanyaan nih dengan hadiah apa tadi? Tas ya. Nah. Ya. Sebutkan tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Presiden pertama Republik Indonesia. Matilah. Harus lengkap ya, tempat, tanggal, bulan, dan tahun. Jangan screenshot, Cep. Sebutin namanya di chat. Aku pengen copy paste. Screenshot capek kali.